man amar au islah bainan nas wa may yaf'al dzalika tiga'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Jadi kata Allah, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyeruh ya kepada sesama manusia untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa, kata Allah, wa may yaf'al dzalika batika mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang sangat besar. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah, melalui dalil ini sangat jelas ya diajarkan kepada kita manusia bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah. Jadi tidak ada kebaikan daripada tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia manusia kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh orang untuk bersedekah. Nah, inilah yang kita sedang lakukan sekarang. Lalu apa kemudian hukum bersedekah? Ya, kita umat Islam itu tentu paham, tapi saya sekedar untuk mengingatkan kembali ya supaya kita senantiasa menjadikan sedekah itu bagian daripada hidup ini. Yang pertama, hukumnya itu sunnah. Artinya bagi yang melakukannya, maka Allah akan memberikan pahala. Sedangkan bagi yang meninggalkannya, maka Allah tidak akan mengasapnya dengan perbuatan yang dinilai sebagai tindakan dosa. Yang kedua, haram. Jadi sedekah itu juga ada status di mana dia posisinya itu menjadi haram. Kapan itu? Apabila orang yang memberikan sedekah sudah tahu dan pasti bahwa apa yang ia sedekahkan nantinya akan digunakan si penerima sedekah untuk perbuatan kemaksiatan atau dosa. Jadi kalau ada orang bersedekah, sudah tahu bahwa tujuan daripada pemberiannya itu akan digunakan oleh penerima untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik, maka hukum sedekah yang dilakukan itu jatuhnya pada titik haram. Yang ketiga, hukum sedekah itu menjadi wajib. Kapan status ini posisinya menjadi wajib? Apabila sedekah tersebut diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, sementara kita dalam keadaan mempunyai apa yang ia butuhkan. Misalnya, ZCC membuat sebuah wadah di mana umat membutuhkan masjid di tempat, di perkampungannya, di wilayahnya, membutuhkan tempat ibadah untuk sujud kepada pencipta alam semesta, di mana kunci daripada Islam, kedatangannya adalah merupakan rahmat untuk semua manusia, sehingga kita yang selaku manusia merasakan betapa orang yang butuh terhadap Allah juga butuh wadah atau tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya kemudian wajib. Kenapa wajib? Karena kita sudah bisa beli pulsa, gunakan HP, bisa nonton YouTube. Artinya kita memiliki kemampuan untuk bersedekah. Meskipun kedudukan sedekahnya itu nominalnya kecil. Karena yang kita butuhkan bukan jumlah. Yang kita butuhkan adalah amal jariahnya. Dan menggugurkan hukum wajib yang kena terhadap kita. Di mana sedekah itu adalah merupakan sebuah kewajiban ketika kondisi yang tadi itu ada pada diri kita. Apabila sedekah tersebut diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan tempat ibadah, sementara kita berada pada keadaan di mana kita mempunyai apa yang mereka butuhkan, yaitu fasilitas yang bisa kemudian disatukan daripada para pemberi sedekah yang lain untuk membentuk sebuah tempat ibadah. Atau contoh lain, kita mempunyai makanan sementara ada orang yang kelaparan. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk bersedekah. Nah, sedekah juga wajib ketika seseorang itu bernazar untuk bersedekah. Jadi kalau misalnya kita pernah
bernazar, kelak nanti saya akan bersedekah, memberikan sedekah kepada si fulan, atau ketika ada tempat ibadah yang ingin dibangun, maka kedudukan sedekah di situ hukumnya wajib. Ketika yang bernazar ini sampai kepada posisi mampu untuk melakukan nazar yang dia ucapkan atau dia janjikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, melalui uraian kita yang singkat ini, Allah menerangkan tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh, mengingatkan, mengarahkan untuk kemudian memberi sedekah. Nah, ini yang sedang kita lakukan sekarang. Dan saya yakin kita yang ada di sedang menyimak daripada materi kita pada malam hari ini, posisi kita itu jatuh pada kondisi wajib. Wajibnya yang tadi ada yang membutuhkan tempat ibadah, kemudian kita ada kemampuan untuk membantu mereka menyiapkan tempat ibadah tersebut. Karena itulah sekali lagi saya bersama teman-teman dari tim ZZZ mengajak para netizen yang ada di luar sana. Masih ingat beberapa saat yang lalu saya ingatkan di dalam surah Al-Munafikun, ya, bagaimana kemudian Allah menggambarkan kepada kita bahwa ketika nanti kita telah meninggal, kita minta kepada Allah untuk kembali ke atas muka bumi ini, bukan kembali untuk berhaji, bukan kembali untuk sholat, untuk puasa, tetapi minta kepada Allah, kembalikan aku ya Allah, meski hanya sebentar saja. Aku akan mensedekahkan semua hartaku yang engkau berikan kepada aku. Tapi apalah daya, kita sudah ada di bawah alam kubur. Tak boleh lagi kembali. Karena itulah kemudian gambaran tentang pentingnya sedekah berulang dan berulang terekam di dalam firman Allah yang kemudian dijabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, kembali kami hadir malam ini untuk mengajak para sahabat berikan apa yang kita punya untuk kemudian digunakan membangun tempat ibadah yang sedang kita laksanakan saat sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, terjemahannya, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Orang yang menyaksikan channel ini pasti masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti ini itu laksana batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Apa makna daripada dalil ini? Ini peringatan kepada kita orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu ya shadaqatikum. Jadi ketika kita sudah bersedekah, jangan lagi kita sebut-sebutkan. Jangan mentang-mentang karena pingin ditahu bahwa yang bersedekah itu adalah kita, disebutkan panitia 100 juta tanpa nama. Kita bisik pada teman yang ada di samping, jangan bilang-bilang ya, itu saya loh. Ya sama aja berarti. Diumumkan tanpa nama tapi bisik pada tetangga, itu saya loh, nggak usah bilang-bilang ya. Ya sama, bukan seperti itu sedekah yang diharapkan. Sedekah yang diharapkan itu ikhlas. Ya, ikhlasnya. Karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kami dari tim ZCC mengajak para sahabat untuk kembali merenungkan apa yang kemudian menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Bersedekah adalah bagian daripada persatuan umat Islam di dalam mendukung program-program yang menjadikan umat Islam itu menjadi kuat.
Saya kira seperti itu para sahabat sekalian, ketika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya pribadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala partisipasi sahabat-sahabat selama ini di dalam memperjuangkan akidah, di dalam memperjuangkan apa yang menjadi niatan kita, membuat sebuah masjid di daerah yang sudah 70 tahun ya tidak terjamah oleh masjid. Dan sangat kita bisa membayangkan betapa bahagianya anak-anak kita di sana ketika nanti bulan suci Ramadan di tahun depan, seumur-umur baru kali ini mereka memiliki masjid, di mana nuansa bulan suci Ramadan adalah nuansa yang terindah di antara semua kenangan-kenangan manusia di dalam hidupnya. Saya kira begitu sementara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gurunda atas penyampaiannya yang sungguh luar biasa ya. Semoga apa yang Gurunda sampaikan bisa memecut kembali ya semangat kita untuk bisa tetap bersedekah begitu ya, Ikhwan Fillah. Amin, masya Allah. Baik, berikutnya mohon kesediaannya untuk Opung Rambe bisa menyampaikan sepatah dua katanya. Opung Rambe, bisa monitor suara saya, Opung? Lanjut dulu, lagi ada tamu. Oke. Lanjut dulu. Baik. Ya. Ya. Amir. Ustaz Unggul dulu. Ustaz Unggul, ada beliau? Ada. Ustaz Unggul, bisa monitor? Mohon bisa menyampaikan sepatah dua kata Ustaz untuk bisa memberi motivasi kepada kita semua Ustaz. Ustaz Unggul. Belum connect kayaknya beliau. Diinformasikan dulu ke baik. Teman-teman Kristen bahwa abis ini ada tanya jawab. Ya, baik, untuk rekan-rekan saudara sebangsa ya yang beragama Kristen, setelah ini akan ada sesi kakak Kristen bertanya, Muslim berjawab ya, KBMM ya, Kristen bertanya, Muslim menjawab. Jadi silakan ya, saudara-saudaraku, teman-teman sebangsa boleh bertanya apa saja ya, bertanya apa saja. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang ada di sini yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, sambil menunggu ya, Ikhwan Fillah, yang kita saksikan di share screen ini, di video ini adalah proses apa ya? Sebelumnya itu ada proses pembentukan DKM Dewan Kehormatan Masjid. Jadi sekaligus penyerahan seragam begitu ya. Jadi harapan dari yayasan adalah sambil menunggu berdiri atau beroperasinya masjid, Dewan Kehormatan Masjid ya, yang diwakili oleh beberapa orang nanti bisa sambil sudah mulai aktif dan membuat sebuah program begitu ya untuk masjid kedepannya begitu, Ikhwan Fillah. Nah ini di rumah siapa, Ustadz Sugini? Bang Andi, rumah siapa Bang Andi? Ya, baik, saya yang lanjut dulu ya. Lanjut Bang Andi. Ya baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah Pak Yakin, saudara ipar dari Salam Akal Sehat Pak Desugi yang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Kegiatan yang Anda lihat di layar adalah setelah pembentukan peresmian DKM, kemudian dilanjutkan dengan simulasi simulasi pengenalan audio masjid oleh Ustadz Unggul. Sudah ini Anda lihat nanti di situ bagaimana memperkenalkan alat-alat audio, baik dari mixer, terus penggunaan audio dalam dan di luar termasuk toa. Nanti akan dipraktekkan langsung oleh Ustadz Unggul di sana, didampingi oleh saya. Gitu. Ini lagi masjid dalam dus, press semua baru. Ini Ustadz Unggul lagi nyetel gitu. Itu kira-kira gitu Mas Roni, dilanjut. Ya, baik, makasih Bang Andi. Ini sesi bertanyanya sudah bisa mulai dibuka atau masih menunggu? Kalau ada Ustadz Unggul silakan Ustadz Unggul dulu. Ya, Ustadz Unggul sudah bisa mulai monitor Ustadz? Masih menjauh. Kalau bisa Amir kasih sambutan dong. Amir ada tamu sebentar. Amir. Amir ada tamu.
Jadi untuk mewakili Amir ke Pak De Sugi aja, silakan Pak De. Pak De. Oke, terima kasih ya. Jaringan saya bagus enggak ini? Karena banyak yang make ini, anak-anak pada make semua. Kalau bisa di Ingin stop agak dulu anak. terganggu ya jaringan Anak-anak saya. di stop Gimana dulu. suara saya? Bagus. Suara saya gimana? Bagus? Bagus. Bagus, lanjut. Oke, kalau bagus saya lanjutkan ya. Jadi alhamdulillah saudaraku sekalian, pembangunan masjid di Zahidin yang ada di Dukuh Gadung, Desa Kepoh, Kecamatan Jati Doplang Blora ya, sudah berjalan alhamdulillah. Tapi semua itu akan terus berlangsung jika saudara sekalian, saudaraku yang memiliki kelebihan harta, dengan murah hati mau menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Masih banyak yang harus kita selesaikan ya. Pembangunan ini kalau saya nilai itu baru 70% ya. Masih ada 30% lagi yang harus kita selesaikan, yaitu termasuk memplester dinding dalam dan luar, kemudian melantai, ya lantainya dengan granit insya Allah. Dan setelah itu ada juga pembuatan teras ya, terus pengecatan, kemudian plafon. Nah semua itu sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau tanpa bantuan saudara sekalian bisa berlangsung pembangunannya. Selain kita berdoa kepada Allah SWT supaya melembutkan hati saudara kita juga akan terus berusaha ya mengetuk hati saudara sekalian begitu. Mungkin masih membutuhkan sekitar 150-an juta lagi ya. Itu yang saya beritakan kepada saudara sekalian. Untuk alat sound systemnya ya sudah ada. Ini dibawa oleh Ustadz Unggul. Ustadz Unggul yang menyediakan ini dan rekan-rekannya mungkin ya, karena saya juga tidak tahu ini usaha Ustadz Unggul langsung ya. Dan nilainya ya kurang lebih sekitar berapa ya, ini hampir 10 juta aku rasa ini. Subhanallah. Mudah-mudahan di kedepannya ada yang langsung memborong ya. Saya bagian lantainya, subhanallah. Saya bagian terasnya, siapa tahu ada yang demikian, saya terima dengan senang hati ya. Kemudian ada saya lah bagian ngecatnya, saya bagian plafonnya. Seharusnya seperti itu saudaraku. Umat Islam ini umat yang kaya kok. Jangan sampailah membangun masjid ini kita terkatung-katung. Ayo tunjukkan umat Islam, umat yang kaya ya. Jangan sampai kita terkatung-katung benar. Ini harapan saya kepada saudara sekalian agar terketuk hatinya untuk membangunkan masjid di sini saudaraku sekalian. Oke. Hilang lagi audionya. Ustaz Unggul sudah siap tuh. Ya. Mas Roni ambil alih. Ya, baik. Makasih Ustadz Sugi. Jaringannya terus lagi sepertinya Ustadz. Oke, dilanjut. Silakan. Ya. Ustadz Unggul sudah bisa monitor mungkin. Ada yang bisa ditambahkan Ustadz di momen live kita pada kesempatan malam hari ini? Ya bisa. Udah. Apa dulu Ustadz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semua di room ini dan juga para pemirsa di menara-menara siar dari Yayasan ZCC. Singkat saja ya, rangkuman dari awal sebuah dusun atau desa yang puluhan tahun menjauh dari Allah, kemudian generasi sekarang
mulai dekat kepada Allah, dan ini disambut oleh rekan-rekan dari ZCC ya, mulai dari menggali fondasi sampai sekarang fasenya sudah naik atap. Jadi intinya begini, perjalanan kita rupanya masih panjang ya. Dulu saya mentargetkan dalam sebulan atau 2 bulan total dana terkumpul ya. Kalau pekerjaan itu bergantung situasi lapangan, ketersediaan bahan dan sumber daya manusianya atau pekerjanya. Tetapi alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus memberikan donasi. Makanya kalau tadi kita dengar dari Ustadz Sugi, setelah saya sendiri terjun ke lapangan, mengetahui ya kesulitan dari sisi teknis, kesulitan dari sisi supply, baik bahan baku, berbeda harga karena makin mahal masuk ke lokasi ini, dibeli dari tempatnya, pengirimannya, kemudian juga sumber dayanya. Tapi alhamdulillah ya, penduduk di sana luar biasa. Malam-malam pun mereka tetap bekerja lillahi ta'ala. Jadi singkatnya, ikhwan fillah ya, jangan berhenti. Tadi bagus itu Ustadz Sugi bilang ya. Dulu saya menggelorakan, ayo rekan-rekan, ini kita fase penggalian sumur bor. Seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, sedekah yang terbaik adalah sedekah air. Kemudian ketika naik atap, saya juga menggelorakan rekan-rekan, yuk insya Allah nanti di Padang Mahsyar kita diberikan atap perlindungan oleh rahmat dan kasih sayang Allah atas donasi kita kepada masjid. Nah, jadi kita boleh, segala sesuatunya boleh. Kayak saya ketika bilang, udah itu nanti sound system urusan saya. Biasanya juga saya diam, tapi dibolehkan kok. Dibolehkan, ada dua, ketika kita berdonasi, tujuannya bukan untuk ria, tapi menggelorakan, itu dibolehkan. Atau diam-diam, tanpa sepengetahuan juga boleh. Dua-duanya boleh. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sound system ini insya Allah nanti begitu dipanggil, ayo masuk. Saya juga yang termasuk yang dipanggil ke dalam jannahnya Allah. Nah, seperti itulah spirit kita ya. Tadi Ustadz Sugi bilang, itu ngecat bagian saya. Kalaupun nggak mampu satu dinding 4 kotak itu, minta sama Ustadz Sugi, ada juga Bang Yan, ada juga Bang Handi atau Bang Zul, berapa kalau misalnya satu kaleng misalnya saja dengan ukuran satu kaleng itu dapat 2 kali 2 meter persegi ya, misalnya 50.000, 100.000. Nah itu bisa kok dihitung-hitung. Oke deh, saya kalau gitu minta satu sisi dinding gitu. Nah di situ nanti kita berdoa, ya Allah berilah rumahku di jannah nanti penuh dengan keindahan dari warna yang aku berikan sekarang ini kepada masjid ini. Begitu rekan-rekan berdoanya ya. Jadi minta sama Allah, minta rezeki, dan rezekinya itu kita balikin lagi ke sini. Saya tuh gembel kok, tapi kalau udah berjuang buat jalan Allah, itu rezeki dari mana-mana. Enggak saya sangka, itu benar-benar saya alami. Kalau guru-guru saya, ustaz-ustaz saya bilang Allah Maha Pemberi rezeki, kemudian rezeki datang dari yang tidak diduga-duga. Nah saya ini ngalamin sendiri ya. Saya nggak punya apa-apa, tapi kalau udah berjuang untuk jalan Allah, semua pintu terbuka. Makanya saya gelorakan teman-teman ya, minta sama Allah, minta rezeki ya Allah, agar saya dapat meneruskan rezeki ini. Minta transit rezeki untuk masjid ini ke dompet kita, minta sama Allah. Jadi jangan berhenti, masih panjang perjalanan kita, dan kita nggak boleh mundur, harus sampai selesai nanti. Dan insya Allah doa saya supaya Ustadz Sugi yang menjadi imam pertama di masjid situ, karena
Ustadz Sugi orang situ, idenya juga dari situ, perjuangannya juga yang bawa Ustadz Sugi. Jadi saya meminta itu, minta kepada Allah dan minta kepada Ustadz Sugi supaya jadi imam ketika masjid ini diresmikan pertama kali. Gitu, mohon maaf kalau kepanjangan ya teman-teman, jangan berhenti, jangan takut kemarin udah enggak. Allah kasih rezeki juga enggak ada putusnya. Minta terus sama Allah. Minta terus rezeki agar rezekinya kita bisa salurkan lagi ke sini. Saya pun juga nggak berhenti, tapi sendirian apa daya saya. Yuk bareng-bareng semuanya jadi ringan. Oke moderator, thank you, standby lagi. Mas Roni. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Unggul. Nambahin dikit Mas Roni, Ya, boleh? silakan Bang Andi, silakan. Apa Ya, baik, makasih. Jadi yang Anda saksikan di layar atau saudara-saudara semua yang ada di live chat ya, di Menara Siar, yang Anda saksikan yang baju merah adalah Ustadz Unggul. Beliau lagi briefing tentang bagaimana cara penggunaan audio dengan baik. Termasuk ini di briefing kepada DKM yang tentu yang akan menjadi operator nanti di masjid. Tata cara penggunaan mic, tata cara DB-nya seperti apa agar tidak mengganggu pendengaran. Jadi kalau terlalu over juga kurang baik, baik di audio di dalam maupun di audio di luar. Jadi Ustadz Unggul yang baju merah ini ya lagi membriefing kepada DKM. Terus kemudian Ustadz Unggul, kami juga dari JCC, beliau sangat merespon pembangunan masjid ini. Beliau banyak sekali dalam hal ini berpengalaman di bidang sosial, terutama kebencanaan dan hal-hal seperti ini, gitu ya. Kami dari JCC juga minta terima kasih sekali kepada Ustadz Unggul sudi dan meluangkan waktu langsung ke lokasi. Tadinya sih beliau ingin langsung bareng-bareng memasang bajaringan, akan terhubung schedule-nya tidak tepat, jadi beliau pulang pada hari Ahad kembali ke Jakarta bersama tim. Jadi sekali lagi kami minta terima kasih kepada Ustadz Unggul. Nah nanti dilihat gini gimana cara penggunaan mixer. Mixer di situ adalah mixer yang sangat canggih. Mixernya sudah disertai dengan power, audionya juga bisa di line 1, line 2, line 3, line 4 ya, untuk imamnya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti penyetelannya seperti apa dan di sini akan bunyi ya. Audionya akan bunyi tapi nanti nggak perlu di share sound ya. Nah ini ada Ustadz Sugi lagi dikasih air minum sama istrinya tuh, yang waktu itu lupa kehitung gitu. 10 dari barat, 10 dari timur, setelah dijumlah kok 9, ada yang kelupaan kehitung ya. Ya ini hanya sekedar bercanda. Kenapa ketawa Ustaz? Ini benar ini kejadian. Jadi ketawa nih. Ya udah Mas Roli. Ini ada dulu yang transfer Bang Andi, minta didoakan untuk orang tuanya. Silakan Ustaz. Oke, saudaraku sekalian, ini ada transfer sebesar Rp504.200 dari Fakir Ilmu. Ini minta didoakan untuk orang tuanya yang sudah almarhum, Bapak Utin Hasanuddin bin Mukhtar dan Ibu Siti Nurhayati bin Mas'ud. Kita hadiahkan Fatihah. Semoga amal jariah yang anaknya sampaikan ya, itu pahalanya dilimpahkan kepada Bapak Utin dan Ibu Siti. Apakah ini nyampe karena ini termasuk doa anak soleh ya. Doa anak soleh dibuktikan dengan sedekah, subhanallah, berlipat-lipat akhirnya. Nah saudaraku sekalian yang ingin infak di atas namakan orang yang sudah meninggal, insya Allah diterima. Nanti kita tanya sama Ustaz Tahta ya. Tapi sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu ya. Ila hadirati Bapak Utin Hasanuddin bin Mukhtar, Ibu Siti Nurhayati bin Mas'ud, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertanyaan untuk Ustaz Tahta, apa bisa Ustaz seperti itu Ustaz? Infak untuk orang yang sudah almarhum. Monggo. Ya itu bisa ya. Banyak hadis-hadis bahwasanya sedekahnya anak kepada orang tua itu nyampe. Rasulullah sendiri yang bilang, ketika seorang bertanya, bolehkah aku bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Iya, gitu. Banyak hadis-hadis seperti itu. Ya. Gitu aja, Ustadz Sugi. Oke, ini ada lagi 200.000 dari siapa nih? Bentar. Saya lihat dulu. OC ya, nah, inisialnya OC. Ini kirim bersedekah yang tujuannya insya Allah kalau ada pahalanya dilimpahkan kepada almarhum Ayahanda Encang Rokandi, ya. Ila hadirati Encang Rokandi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, siapa lagi yang ingin sedekah, ingin dilimpahkan kepada orang tuanya? Langsung kita doakan bersama-sama. Yang mendoakan bukan 100-200 orang. Insya Allah orang-orang muslim yang menyaksikan live di malam ini ikut mendoakan, ikut membacakan Fatihah, insya Allah, ya. Coba siapa lagi? Ayo, silahkan dikonfirmasi ke kita ya, yang ingin didoakan orang tuanya. Ada juga kemarin yang konsultasi sama saya, ya, mempunyai sangkutan kepada orang lain, tetapi orang tersebut sudah ketika mau dibayar orangnya sudah tidak ada gitu ya. Nah, apakah bisa itu dibayar utang melalui infak ke masjid? Bisa, tapi di atas namakan orang yang kita utangi, begitu Ustadz. Bisa ya Ustadz Tahta ya? Ya, jadi solusinya orang yang ingin bayar hutang tapi orangnya dicari tidak ada. Tapi ikhtiar dulu, maksudnya mencari dulu. Kalau sudah tidak bisa, maka disedekahkan atas nama orang tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, semoga niat Anda, niat baik Anda, ya, mungkin pada waktu itu belum ada uang sehingga belum bisa bayar, tetapi ketika ada rezeki ingin membayarnya, orang tersebut sudah tidak ada, ya bisa kita salurkan melalui masjid, ya. Tapi kan tidak ada niat, malas bayar lah. Oh, enggak seperti itu, ya. Ketika orangnya ada tapi belum ada uang, ya apa boleh buat. Nah, ketika sudah ada ingin bayar, dicari orangnya sudah tidak ada, bisa disedekahkan. Insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang yang kita utangi. Begitu Ustadz ya. Oke, dilanjut Bang Andi. Lebih baik saya tambahin dikit, ini masih proses ya, proses pengenalan. Yang paling perlu diperhatikan tuh mixer, karena mixer itu ada main mix, ada line 1, line 2, line 3, line 4 dengan dB tentu yang nggak boleh terlalu over supaya tidak mengganggu pendengaran. Ini lagi ngetes ya, jadi langsung di briefing oleh Gurunda Ustadz Unggul, sekaligus beliau juga yang belanja sendiri loh di Jakarta. Kemudian dibawa kemari lengkap semua itu, termasuk cadangan-cadangannya. Jadi di dalam masjid nanti itu kabel nggak ada yang kelihatan, semua dalam tembok semua. Jadi sistem knockdown aja gitu. Jadi masjid ini secanggih yang ada di kota-kota besar ya, termasuk rangka baja ringan yang pertama kali di sana. Insya Allah hari Senin udah kelar rangka baja ringan dengan genteng. Besok insya Allah saya sama Amir juga akan merapat
ke sana bergabung sama Ustadz Sugi kembali. Kira-kira seperti itu lagi penyetelan audio ini. Ustadz Unggul. Oh maaf, Ya. ini saya Bang Andi, saya ditegur sama yang infak, ternyata bukan 500, tapi Berapa 5 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diulang di Salah, ini dia. Diralat. Bentar saya share, astagfirullahaladzim. Saya salah baca ternyata. Bentar ya, saya share screen-nya, bentar. Wah, ini korupsi saya nih. Ya maaf ya saudaraku ya. Mana ini? Ini dia. Jangan terulang yang 9. Ini saya, ini. 5004200. Iya 5 juta itu, 5 juta 14.200. 5 juta 14.000. Astagfirullahaladzim. Ini ada Ustaz Sugi, saya mau anu sebentar. Silakan Ustaz. Iya. Jadi gini, kalau sedekah sunnah ya, itu tidak apa-apa, disebut berapapun. Saya 100 juta atau saya 1 M, karena ini sunnah. Nah, pernah dulu kejadian di Rasulullah ketika beliau mau perang, membutuhkan biaya, mengumpulkan para sahabat, lalu Rasulullah membutuhkan dana gitu ya. Akhirnya semuanya diam. Akhirnya ada yang membangkitkan. Kalau nggak salah Sayyidina Utsman mungkin. Saya 100 unta misalnya. Akhirnya dengan gara-gara ini, maka orang-orang yang lain itu langsung mau tidak mau langsung banyak yang bersedekah gitu ya. Nah, akhirnya dari hadis itu ulama fikih menyimpulkan kalau sedekah sunnah boleh disebutkan. Saya ke Masjid JCC 50 juta, tidak apa-apa. Tetap sunnah. Bukan status ria gitu. Kecuali wajib gitu ya. Nah, ini didorong oleh hadis tersebut gitu ya. Jadi kalau barusan disebut itu udah apa-apa gitu. Oke, itu saja Ustaz Sugi. Oke, terima kasih. Oke, dilanjut monggo. Dengar nggak Ustaz Sugi? Dengar, silakan Ustaz Unggul. Ya, burungnya bunyi. Ya pemirsa, itu alhamdulillah ya. Tadi itu kekeliruan membaca. Nah, mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya. Persiapkan diri di tanggal-tanggal gajian antara 20 sampai dengan tanggal 5 ya. 25 sampai tanggal 5 mungkin. Nah, itu persiapkan. Kalau ini jangan takut miskin. Bagaimana mungkin daku takut miskin sementara daku adalah hamba dari Allah pencipta dan pemilik alam semesta seisinya. Jadi disiapkan itu benar-benar karena ini perjuangan berat loh rekan-rekan saya, benar-benar merasakan ketika di sana. Ini sudah sampai fase atap, lalu kita akan memplester temboknya itu sudah berdiri tapi kan perlu diplester. Insya Allah bagian dalam nanti diberikan lantai tentunya, tetapi juga dinding insya Allah rencananya akan dipasang juga separuh dinding itu dengan ubin ya supaya bersih dan tidak perlu dicat. Nah itu bisa diambil tuh satu paket, misalnya tinggal bilang sama pengurus JCC, saya bagian plesternya nggak mampu 4 sisi, bagian 1 sisi. Saya mampunya catnya, silakan itu ambil satu paket. Karena ini saya menggugah ya, kayaknya nggak mungkin. Aduh, saya udah bangun ratusan masjid itu di tempat-tempat bencana. Dari mana dananya? Semua dari Allah melalui dompetnya kita semua. Rezeki penduduk di sini, rezeki masjid ini ada di dompet kita semua. Makanya keluarkan. Kalaupun tidak ada alamatnya di dompet kita, minta sama Allah, ya Allah transitkan dana pembangunan masjid ini di dompet saya. Minta sama Allah dan pasti Allah kabulkan. Ini luar biasa ya rekan-rekan. Saya udah ratusan masjid ngebangun, tapi yang tergugah hatinya ini, bayangin puluhan tahun masyarakat tidak punya masjid, puluhan tahun mereka meninggalkan Islam. Sekarang begitu kembali
kita kan teringat ya ketika Nabi Muhammad datang ke Taif, dilempari batu, malaikat juga sangat marah. Tinggal satu kata aja, ya Rasul, akan aku angkat di gunung ini. Lalu Rasulullah berdoanya apa? Jangan. Insya Allah generasi berikutnya. Ternyata dari Taif nanti memang anak cucunya dari yang dulu melempari Rasulullah itu menjadi dai-dai yang luar biasa. Jadi ayo kita bantu. Insya Allah dari sini ya tampil nanti pejuang-pejuang yang jauh lebih hebat dari Ustadz Sugi, Ustadz Zuma, Ustadz yang lain semua di sini ya insya Allah. Jadi ayo ambil satu paket. Karena kita kalau minta janah juga jangan tanggung-tanggung. Minta yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah. Ayo jangan tanggung-tanggung, jangan takut. Minimal sekali dalam seumur hidup, inilah masjid yang sangat luar biasa. Karena kondisinya tadi yang saya ceritakan, puluhan tahun orang tidak memiliki masjid. Gitu tambahannya, mohon maaf kalau kepanjangan, standby. Ya. Ustaz Sugi, statement anak kecil itu ya. Oke, Bisa lanjut ditampilkan? silakan. Statement anak kecil bisa ditampilkan, Ustaz? Masih ada videonya, Ica? Enggak dengar mungkin. Lanjut, Mas Roni. Ada videonya, Ica? Video yang anak kecil itu Pak Sugi, audionya di Saya nggak ada. Iya, saya nggak ada, saya udah kehapus. Mungkin Bang Roni. Lupa nyimpannya saya Ustaz di mana ya? Oke, sambil cari dulu yang lain. Wah, ini Pak Yan, silakan Pak Yan dulu, Pak Yan. Aduh, Pak Yan. Bang Yan? Iya. Nah, silakan Bang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang berat ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mungkin yang berat ini saya menerima donasi dari Iwan Villa semua. Karena rekening atas nama saya yang jelas-jelas harus tersalurkan betul-betul. Jangankan 10 juta atau ini. 1 rupiah pun kami insya Allah akan amanah. Dan setiap kali ada laporan ada 3, ada 4 atau 5. Misalkan ke Pak Sugi memberikan keterangannya ke saya masuk, saya kirim ke Penjuang Tauhid Al-Roni untuk pembukuan, termasuk pembukuan pribadi saya. Jadi nanti disamakan dengan pembukuan Roni. Insya Allah, Iwan Villa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebenarnya sudah terkumpul sekitar dari awal ini lebih dari 200. Memang perjalanan pembangunan ini beratnya di dalam artian keterbatas material ya, lokasi antara tempat kita beli bahan-bahan sampai ke tempat ini lumayan hampir 45 menit dengan jalan yang berlubang-lubang, berbatu-batu. Kalau hujan ya kayak kemarin lah, saya mungkin Pak Ustadz Tunggul tahu, ngemplok gitu kayak nempel ya di kaki. Itu Iwan Villa, insya Allah apapun yang 10 rupiah, 5 rupiah dari Iwan Villa semua, termasuk Ustadz Juma, Guru Najuma, Slayer, dan yang lain-lain, Ustadz Sugi, Pak Julfikar, Bang Handi, dari melalui netizennya semua, termasuk netizen saya, netizennya semualah yang berafiliasi dengan ZCC, insya Allah nyampe ke bahan ini, insya Allah. Terima kasih. Lanjut Bang Handi. Ya, saya tambahin dikit ya, benar kata Pak Yan. Untuk sementara memang rekening pribadi Pak Yan, karena untuk membuat rekening yayasan itu membutuhkan waktu, terus kemudian persyaratannya semua Dewan Suro harus ngumpul. Karena hubung Dewan Suro di berbagai provinsi, karena ini juga udah emergensi harus segera ya, makanya untuk sementara pakai rekening ini, dan insya Allah bisa kok diaudit ya. Dan insya Allah setelah nanti selesai semua kita akan beberkan semua kepada donatur bahwa pemakaiannya seperti ini. Begitu artinya
dipertanggungjawabkan lah, tidak ada hal-hal yang tidak ditutupi dalam rekening itu kira-kira. Jadi progres sekarang ini adalah setelah selesai pemasangan bayar ringan dan genteng, kemudian akan merapikan dinding. Kalau biasanya di sana itu nembok, kalau di ilmu bangunannya itu di plester. Kemudian diaci, cat, kemudian samping kiri kanan depan belakang itu harus diratain juga buat teras. Dan kemudian di dalam itu granit. Dan teras insya Allah keramik gitu ya. Itu sudah, saya nggak usah menyebutkan siapa sponsornya, dari Makassar dan dari Jakarta ya. Jadi itu, dan kemudian ya minta doanya saja. Kemudian donasinya masih kita butuhkan dalam hal finishing. Saya rasa finishing itu masih membutuhkan lah biaya yang signifikan ya. Yang jelas insya Allah besok saya kesana akan menghitung kembali seperti apa. Itu sih kira-kira. Kembali ke Mas Roni, monggo Mas Roni. Terakhir boleh terakhir? Benar, Ustaz. Apa Ustaz? Ya, terakhir sedikit aja ya. Yuk rekan-rekan yang biasa nongkrong di Hamba Utusan Channel, yang biasa nongkrong di bengkel religinya Bang Handi Selebes, yang biasa nongkrong di Salam Akal Sehat, Bang Yan, Gurunda Zuma, Zulkifli M. Abbas Official kalau nggak salah ya. Ambil contoh di tempat saya, subscribernya sebutlah bulatkan 2.000 orang. Kalau kita sama-sama 10.000 saja, sangat mudah ya. 10.000 kali 2.000 berarti sudah 20 juta. Itu selesai tuh keliling dinding. Belum lagi Bang Handi Selebes, belum lagi Gurunda Zuma. Masing-masing kalau kita niatkan 10.000 aja deh, titipin lewat masing-masingnya. Kan di tiap-tiap kita tuh selalu ada ya rekeningnya kemana. Nanti kasih tahu ke Bang Handi, kasih tahu ke saya kalau misalnya Mbak Tusa. Nanti kita tinggal bilang sama Bang Yan sebagai bendaharanya ya. Nah itu jadi itu loh, bahwa hal ini nih kelihatannya berat, masih 150 juta kalau dipikirin sama Ustadz Sugi doang, kalau dipikirin oleh Bang Handi doang. Tapi kalau kita gotong royong, masing-masing biasa tongkrongan kita masing-masing, nggak peduli saya cuman 2.000, nggak peduli Bang Handi mungkin 10.000 atau berapa nggak tahu. Nah ini selesai insya Allah. Jadi gitulah, saya selalu gelorakan semangatnya. Kalau kita diiming-imingi dunia, kapan lagi dapat promo akhir tahun, kapan lagi dapat promo ini itu. Ini urusannya jannah, saudara-saudariku. Urusan jannah itu tidak murah. Artinya tidak murah adalah perjuangannya, persatuannya yang mahal. Yuk kalau kita bareng-bareng, misalnya gerakan 10.000 aja satu orang, selesai ini insya Allah. Gitu, thank you moderator standby. Oke Ustadz Unggul, terima kasih atas sambutannya. Ingat saudaraku sekalian, kita masuk surga atas usaha kita. Ya, kita berusaha masuk surga atas amal kita yang kita sandarkan kepada Allah. Kita tidak punya juru selamat. Surga tidak bisa seperti beli bonbon di warung. Tidak instan saudaraku. Ya, syarat masuk surga itu bukan menyerahkan segalanya kepada orang lain, tidak bisa. Harus melalui amal kita, ya. Amal perbuatan kita yang kita lakukan dengan ikhlas, mengharap ridho kepada Allah. Itulah syaratnya masuk surga. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya sebagian besar manusia itu dalam keadaan merugi kecuali beriman tentunya. Yang masuk surga, syarat masuk surga pertama kali harus beriman. Kafir neraka, nggak ada tempatnya di surga.
ya. Wa malidolimin min ansor. Mereka tidak punya penolong. Pertama harus beriman. Yang kedua beramal soleh, ya. Wa amilus solihati, beramal soleh, ya. Kita harus beramal ikhlas karena Allah. Percuma amal banyak-banyak tapi bukan karena Allah, karena riya, karena ingin dinilai orang lain, karena ingin dipuji orang lain. Itu amal seperti itu di hadapan Allah hanyalah sampah saja. Mari kita beramal ikhlas karena Allah. Sedikit ikhlas kata Nabi sudah mencukupi, tapi banyak ikhlas subhanallah itu lebih baik. Yang kedua kita berdakwah, ya, wa amilus solihati wa tawasaw bil haq, menyampaikan kebenaran, dakwah. Nah, itulah syaratnya masuk surga. Yang keempat, kita bersabar, sudah beriman, beramal soleh, berdakwah, kemudian sabar dalam menghadapi ujian. Oke, saudaraku, mari kita gapai jannah dengan amal perbuatan kita yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Monggo yang lainnya. Itu ada Lensa News yang punya videonya, silakan Lensa News. Oh monggo Lensa News. Viral Indonesia ditutup dulu share screen-nya. Ya, monggo Bang Sem, di-share Bang Sem. Langsung tim saja bisa, nggak apa-apa. Ya coba. Oh ya, betul. Oke, silakan Bang Sem. Suaranya nggak ada? Share audionya diaktifin dulu. Oke. Suaranya nggak ada. Itu di more. Di atas more, share sound. Semoga Assalamualaikum Bahyo. Ini cucu bisa. Aku mau nyumbang untuk masjid di dekat rumahnya Kak Pol. Ini uang jajanku 5.000. Semoga masjidnya cepat jadi. Allahu Akbar. Tuh, anak kecil saja punya pikiran untuk menyumbang masjid. Dia sangat menginginkan masjidnya lekas jadi. Saudaraku sekalian, jangan sampai kalah kita dengan anak kecil ini ya. Ini cucu saya ya. Ini dibuat waktu saya masih di Rio. Bukan saya yang ngajari. Ya, saya nggak ada ngajarin ini. Waktu saya masih di Rio dikirim video ini ya. Coba anak kecil aja punya pemikiran supaya masjidnya lekas jadi. Nah, kita yang memiliki harta yuk jangan sampai kita kalah dengan anak kecil ini. Begitu, standby. Oke, habis ini murid saya Pak Ustadz, murid-murid anak didik saya di sana yang lagi aktivitasnya yang terakhir sholat dalam rumah, silakan Pak Ustadz. Ustaz Sugi. Ya. Oke, coba saya cari dulu ya. Aduh, ini mana nih videonya nih? Bentar, saya cari dulu. Saya cari dulu kalau begitu. Kalau Bang Anji di sana ngajarkan bukan itu. Subscribe Anissa FS TV. Tapi sekarang berganti guru. Waduh, itu anak-anak berubah pikiran di sana. Tapi skor terakhirnya semua anak-anak di sana bilang hamba utusan channel number 1. Oh iya benar. Nomor 2 saya, nomor 3 SAS. Bentar, ya ini udah ketemu videonya. Saya share screen dulu. Ini anak-anak saya ajak sholat di rumah abang saya ya.
abang ipar saya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kita apa adanya ya, hanya beralaskan terpal. Ya nggak apa-apalah. Sementara masjidnya belum jadi. Saya didik anak-anak untuk sholat berjamaah, duhur, asar, maghrib. Saya teruskan belajar membaca Al-Quran. Yang kecil ada yang Iqra, yang besar ada yang Iqra. Rata-rata masih Iqra nih, Iqra 1, Iqra 2 nih. Ya Allah ya Rabbi. Ya maklum karena pendidikan agama di sini masih kurang ya. Nah, terus setelah maghrib belajar ngaji, setelah itu sampai sholat isya berjamaah begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatul qa'imah hadi syaitin muhammadin wa wasilah wa syaraf wa darajatan aliyah darajah wa ba'syumakum ma'amutani wa juma'at umat langsung ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah, cukup kali Pak Sugi. Ada. Apa kan dikit? Ini. Ya ini anak-anak biasanya kalau sore itu saya yang latih main bola, habis itu maghrib. Ya, alhamdulillah saya nggak ada, diambil alih oleh Ustaz Sugi. Tapi persoalannya adalah dicuci gitu loh. Jangan sampai Anda mengenal Anies Lebes lagi. Nah ini kan kurang baik juga sih sebenarnya. Bercanda ya Pak, bercanda. Alhamdulillah Mas Sugi, ini sudah ada yang masuk lagi 250. Berarti ya, hampir 500.000 ya. Alhamdulillah. Ayo saudaraku sekalian, jangan mau kalah. Ya, jangan mau kalah. Seadanya 10.000 oke. 5.000 enggak masalah, 50.000 mantap. 1 juta istimewa. Yuk, jangan mau kalah ya saudaraku sekalian ya. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba di dalam keburukan. Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan dan janganlah kalian berlomba-lomba di dalam keburukan. Monggo dilanjut. Mas Roni kembali ke Bang Juma mungkin sebelum. Ya, Akhir Juma mana ini nggak ada suaranya, cuma sekali doang tadi. Akhir Juma guruku, monggo. Baik, Ahina. Jadi apa yang sahabat-sahabat uraikan ya dari tadi, alhamdulillah itu sudah mewakili kita semua. Yang pastinya bahwa apa yang menjadi niatan kita itu, tumpuan kita kemudian adalah ridha dari Allah. Dan kemudian kita tidak menjadikan alasan bahwa sedekah yang kita lakukan ini adalah merupakan satu-satunya amal kebaikan yang menjadi penyebab kita nantinya akan mendapatkan ridha dari Allah. Yang pastinya orang bijak mengatakan bahwa kita bersedekah, serahkan semuanya kepada Allah. Apakah kemudian itu menjadi sebuah tindakan yang nantinya mengarahkan kita kepada akhir yang baik ataupun tidak? Yang pastinya janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Orang-orang beriman saja ketika dia berjanji maka susah untuk dia ingkari.
apatah lagi Allah, ya, sang pemilik hak yang kebenarannya tidak bisa diragukan. Jadi kita bersedekah itu benar-benar ya memberikan apa yang terbaik yang kita bisa. Terkait terhadap ridha atau tidaknya Allah itu tergantung kepada esensi Allah itu sendiri. Jadi kita tidak perlu kemudian mengatakan bahwa saya sudah bersedekah, maka saya insya Allah akan masuk ke dalam surga. Itu tidak perlu dirangkai seperti itu. Kita bersedekah betul-betul karena ridha yang kita cari. Makanya kalau boleh saya minjam kata orang yang bijak, orang arif, aku tidak masuk ke dalam neraka, yang penting dengan ridhamu ya Allah. Itu yang seperti itu maksudnya. Artinya bukan kita minta, tetapi tidak perlu ragu terhadap janji Allah. Kita tidak perlu kemudian mensiasati bahwa mau bersedekah ujung-ujungnya pasti surga. Ya biarlah Allah yang mengatur sesuai dengan janjinya. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sudah menggambarkan kepada kita, sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Sudah. Artinya bahwa banyak hal kebaikan yang kemudian dilahirkan dan didatangkan oleh sedekah ini. Nah, bahkan kalau kita belajar lebih jauh, mengingat kembali apa yang pernah Rasulullah Muhammad SAW itu gariskan kepada kita umatnya. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur bagi orang-orang yang memberikan sedekah. Dan sesungguhnya orang mukmin akan bernaung pada hari kiamat nanti di bawah naungan sedekahnya. Subhanallah. Lalu mau apa lagi sahabat-sahabat sekalian? Kalau dikatakan itu kita ini adalah calon camat, ya belum tentu jadi camat. Calon bupati belum tentu kita ini jadi calon bupati. Calon kepala desa belum tentu benar-benar jadi kepala desa. Tapi yang dikatakan calon, gimana? Kalau camat sudah pasti, calon udah mayat. pasti. Ya itu tidak ada keraguan di situ. Artinya bahwa ya penggambaran jelasnya kita memiliki dua rumah. Rumah yang sekarang yang kita tinggalin ini sudah pasti kita akan tinggalkan. Kita dikasih fasilitas oleh Allah untuk merenovasi rumah. Rumah yang akan kita tuju atau rumah yang kita tinggali, yang akan kita tinggalkan. Ya, kalau kita menggunakan akal, maka tentu rumah yang kita renovasi, yang kita percantik adalah rumah yang akan kita pergi. Artinya bahwa ya apa yang kita punya hari ini, ya usahakan kita bawa ya sampai ke jannah. Dengan cara apa? Kita titip ke masjid, titip ke panti asuhan, titip kepada orang-orang yang membutuhkan. Biar mereka yang membawa harta yang kita punya. Jangan kita simpan, kemudian setelah kita tidak ada, menjadi hal yang memicu pertengkaran. Ada lebih baik harta yang kita punya itu ya disedekahkan. Saya sangat senang ya, sangat tertarik dengan apa yang diuraikan tadi Ustadz Unggul, bahwa bukan nominal besar, ya, tetapi keinginan. Bahkan dulu pernah ada seorang ustadz yang berkata kepada saya gini, kamu kalau bersedekah jangan cari ikhlasnya, kata beliau. Bersedekah nggak usah ikhlas. Bersedekah apa yang kamu punya kasih. Kenapa? Karena dampak daripada sedekahmu akan mendatangkan kebaikan. Mau ikhlas ataupun tidak ikhlas, yang namanya sedekah akan mendatangkan kebaikan. Di antaranya menambah kebahagiaan, ya, mencegah kemaksiatan, menjauhkan orang dari penyakit dan seterusnya. Sehingga yang tadinya tidak ikhlas, begitu dampak bias daripada sedekah itu dialami oleh sang pemberi sedekah, maka yang tadinya tidak ikhlas berubah menjadi ikhlas. Jadi jangan tunggu untuk ikhlas untuk bisa bersedekah. Selama kita berkecukupan, ada yang bisa kita beri, meski tidak ikhlas.
Ada seorang ustadz yang ngajarin saya seperti itu, tapi bukan dalam kajian. Ya, 4 mata kami berbicara. Artinya bahwa setelah saya renungkan perkataan beliau, ini ada benarnya gitu loh. Ternyata kita tidak mesti harus ikhlas gitu. Contoh misalnya, di dalam dompet kita itu ada uang 50.000, ada uang 1.000, ada uang 100. Begitu kita mau bersedekah, jangan cari yang kecil, cari yang paling besar, kasih. Meskipun kita merasa itu tidak ikhlas, meskipun kita merasa itu perih. Karena kita membutuhkan uang 100 tadi itu dengan berbagai macam kebutuhan. Tapi karena kita paksakan memberikan sedekah itu, ada-ada saja nanti pengembaliannya. Tidak disangka-sangka. Yang tadinya kita berikan dengan secara terpaksa, ternyata apa yang kita berikan itu mencari jalan untuk kita agar apa yang kita keluarkan itu kembali dengan berlipat ganda. Dan ini sudah saya buktikan dalam kehidupan saya. Saya tidak bercerita muluk-muluk bahwa ada ustadz yang menceritakan seperti itu kepada saya. Kemudian saya tidak praktekkan, saya praktekkan. Alhamdulillah ini yang saya alami dalam kehidupan saya. Nyata, fakta. Begitu juga saya sampaikan kepada teman-teman saya ya di kantor. Pada saat briefing saya uraikan hal yang sama. Demi Allah, saya berani katakan seperti itu. Karena kita masih hidup. Orang yang masih ada di hadapan saya mengalami semua apa yang saya contohkan. Berikan apa yang kamu punya. Meskipun tinggal selembar duit di dompet, ketika ada yang membutuhkan, kasih. Lihat keajaibannya. Ternyata mereka satu persatu datang kepada saya. Bang, apa yang abang katakan beberapa hari lalu, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu betul terbukti sekarang. Saya memberikan sesuatu yang seharusnya itu untuk makan saya hari itu. Tapi karena ada orang yang begitu membutuhkan, saya kasih. Alhamdulillah sekarang hasilnya seperti ini bang. Seperti apa yang abang lihat. Nah inilah, nyata itu. Apa yang Allah goreskan di dalam Al-Quran itu nyata. Tidak miskin kita. Dengan bersedekah kita tidak akan miskin. Justru dengan bersedekah, apalagi ini rumah ibadah, kita akan semakin kaya. Satu hal yang ingin saya urai di sini ya, ini pengalaman hidup. Saya salah satu karyawan di sebuah perusahaan ya, di bawah perusahaan yang sifatnya monitoring dari pemerintah. Dan juga di perusahaan saya itu selalu berkecimpung dengan TAD ya, istilahnya TAD. Tenaga ahli daya. Saya melihat TAD yang ada di kantor, itu mereka setiap hari tersenyum, tertawa, bercanda ria. Padahal kalau kita mau lihat penghasilannya, cuman UMP, cuman UMR. Tapi mereka bahagia gitu loh. Sementara ada di antara mereka yang gajinya, mohon maaf ini ada yang di atas 30 juta, bahkan ada 60 juta. Kalau saya bertemu, yang disampaikan itu sesuatu yang selalu pahit dan gak enak di kuping. Begitu bertemu, aduh Bang Suma ini loh, kayak mana ini, anak saya kayak begini. Aduh Bang Suma kayak mana ini, mertua saya kayak gini di rumah. Aduh Bang Suma kayak mana ini, kayak mana ini, kayak mana ini. Hanya keluhan dan keluhan. Dari situ saya belajar, oh ternyata penghasilan besar itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Dan itu bukan teori, bukan cerita kosong. Ini kenyataan fakta di dalam hidup yang saya alami gitu loh. Dan saya yakin sahabat-sahabat di sini juga mengalami hal yang sama. Begitu saya ketemu dengan TAD, baik itu cleaning service, ya, ketemu dengan office boy misalnya, saya melihat mereka tersenyum. Mereka lega, mereka bangga, mereka bahagia dengan apa yang mereka terima sedikit itu. Ternyata apa? Mereka selalu bersedekah. Mereka selalu berinfak. Artinya bahwa, sekali lagi saya katakan sahabat-sahabat, kita mengumpulkan harta, tapi kita tidak ringan tangan untuk memberikan kepada yang membutuhkan. Itu ternyata harta itu justru akan menekan jiwa dan batin kita. Saya rasa yang kayak begini umat Islam udah pada hafal.
Bagaimana orang yang masuk ibadah karena kendaraannya kendaraan mahal tidak khusyuk di dalam beribadah. Orang yang tidak mengendarai kendaraan mahal begitu pergi ke masjid nggak pernah berpikir tentang sepeda butut yang ada di parkiran di luar. Tapi kalau orang yang berada sepatunya aja dipikirkan, susah mereka dalam beribadah itu. Karena itulah kemudian ya pernah saya bercerita bahwa ada seorang ibu pada saat saya makan di kantin ya datang kepada saya, Bang Suma, ini saya mau curhat. Kenapa rupanya? Gini loh, saya heran kenapa orang-orang yang jauh dari masjid, ya, itu sedikit hari kita melihat mereka penampilannya bagus, ganti-ganti mobil kata dia, anak-anaknya bahagia, sekolahnya sekolah elit semua. Tapi kita, maksud dia kita gitu loh, yang setiap hari sujud berdoa kepada Allah, justru semakin susah dalam hidup. Jadi saya sampaikan kepada si ibu tadi ya, kebetulan karena nasihat itu, alhamdulillah dia pensiun dini, sekarang dia sudah lumayan sukses lah. Saya katakan bahwa Allah itu maha kaya. Ketika Allah melihat kita sujud, melihat kita taat kepadanya, dia tidak mengukur, dia tidak menukar ketaatan kita itu dengan harta, tidak. Kenapa? Harta yang kita anggap sesuatu yang sangat berharga, itu di mata Allah hanya sebutir debu. Bahkan alam semesta ini hanya sebutir debu bagi Allah. Dan Allah tidak menginginkan hamba yang dicintainya hancur meninggalkan ketaatannya, masuk ke dalam neraka hanya karena sebutir debu. Allah itu maha kaya. Dia tidak mau hambanya yang taat ikhlas beribadah kepadanya itu rusak ketaatannya hanya karena pengaruh duniawi, harta. Karena sangat banyak kita melihat fenomena setelah dia belum mendapatkan, belum dirangkul dunia, taat, rajin beribadah. Begitu dia sudah dirangkul oleh dunia, jangankan menyembah kepada Allah, ingat membaca Quran pun kagak. Ini yang Allah tidak inginkan. Sehingga ibu itu berkaca-kaca matanya, lantas dia mengatakan, ya Allah, untung saya bertanya, kata dia. Saya sampai tahu, ini saya lega, kata ibu itu. Ini yang mendera saya selama ini. Sampai-sampai kadang saya malas ibadah. Saya putus asa. Ternyata alam semesta ini hanya sebutir debu menurut penggambaran Bang Zuma. Iya, dunia ini hanya sebutir debu bagi Allah, bukan apa-apa. Sementara kalau Allah telah menjanjikan kita keselamatan kelak di jannah, itu tidak bisa diurai nikmatnya. Tidak bisa diurai kehidupan kita begitu indahnya di sana. Itu yang Allah janjikan. Karena itulah kemudian kehidupan di bumi ini kita tidak bisa jadikan sandaran keimanan kita diukur dengan materi. Untuk itulah para sahabat-sahabat sekalian, mungkin saya berpanjang lebar, yang pada intinya saya mengajak kepada para sahabat, doa-doa kita itu insya Allah dimudahkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, urusan-urusan kita dipermulus oleh Allah, akibat daripada kita bersedekah. Percayalah, saya boleh taruhan, sahabat-sahabat yang mendengarkan ini, hari ini Anda masuk ke kamar, lihat dompet Anda berapa duit yang ada. Sedekahkan itu. Sedekahkan ke masjid yang sedang kita bangun ini. Lihat ke depannya, habis itu masuk lagi ke ZZZ. Sampaikan apa yang terjadi dengan Anda. Percayalah, rahasia Allah itu ada di situ. Karena saya sudah melihat dalam kehidupan nyata, orang-orang yang gemar datang ke kantor nukar duit. Itu Pak, setiap minggu kok nukar duit. Untuk apa? Oh, ini loh Mas, saya suka memberi pada hari Jumat ke orang-orang yang ada di lampu merah. Jadi saya uangnya dibagi-bagi gitu. Orang ini tidak pernah memperlihatkan wajahnya sedih dan seterusnya. Nah, ayo teman-teman kita mencontoh yang kayak begini. Ini adalah salah satu panduan di dalam agama kita.
Tidak seperti agama tetangga, mohon maaf, ada yang disebut perpuluhan tapi tidak ada panduannya di dalam agamanya. Hanya ngambil dari agama orang lain. Saya kira begitu dari saya. Ya, mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya menghimbau kepada antum semua, yuk mari kita berlomba-lomba bagaimana bisa berkarya di hadapan Allah, tentu dengan catatan kita menginginkan bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, tidak perlu kita kejar, tapi janji Allah akan tertunaikan karena Allah itu maha benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya tentang persepuluhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi bicara sebentar, itu Bang. siapa? Sebentar Bang. Boleh. Iya Bang, nanti oke. Lihat aja dulu. Ya kita buka. Sebentar Bang. Mas Oni saya ambil alih dulu ya. Jadi Silakan. Ya. Jadi kita sekarang setelah selesai Banyuma, kita buka interaktif. Tanya jawab. Silakan yang mau bertanya duluan. Iya, saya mau tanya ini sama Zuma nih yang tadi ngomongin tentang persepuluhan. Ya, namanya siapa Bang? Dari mana Bang? Aku Charlie. Ya, silakan Bang. Ya. Jadi yang disebut tentang umat sebelah tentang persepuluhan ini umat yang mana ini? Ya, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah umat Kristen. Oh, umat salah Kristen. dong. Berarti salah dong. Anda salah alamat dong. Oh, salah ya. Jadi di Kristen tidak ada perpuluhan ya Bang? Nggak ada. Di mana ada ayatnya? Nah itu dia. Justru itu yang saya cari. Tidak ada ayatnya tapi kok ada perpuluhan di Kristen. Nah, kalau Anda tahu tentang persepuluhan itu sebetulnya aturan Yahudi. Nah, terus kenapa ada di gereja Bang? Loh, yang bilang ada di gereja siapa? Di mana ada di gereja? Ada Bang. Bang, saya pernah menjadi bendahara di kantor. Saya punya staf itu ada Kristen, ada Katolik, Bang. Jadi saya tahu potongan-potongan gaji mereka, Bang. Jadi saya tidak cerita dongeng di sini. Jadi pendapat Anda cuma berdasarkan pengalaman secara itu, bukannya berdasarkan dari ayat dalilnya. Oh, memang ini adalah prosesi yang dilakukan gereja tanpa data, tanpa dalil. Oke, saya bisa silakan tertawa. Silakan tertawa. Saya bisa tunjukkan ayat. Silakan Anda tunjukkan. Ya, Anda coba buka di 2 Korintus 9 ayat 7. Ya. Silakan Anda tunjukkan. Saya tidak ada gospel di sini. Oke, ya, saya yang tunjukkan ya. Sebentar saya buka dulu. Ya, saya senang Bang Anda menyanggah tentang perpuluhan karena memang itu adalah sesuatu yang mencederai. Karena tidak ada patokannya di dalam agama Anda, tapi Anda praktekkan. Seharusnya yang bilang Anda yang mencederai saya loh, itu sebagai seorang Kristen. Oh, Anda terlalu munafik. Gereja itu ada perpuluhan, Bang. Gimana? Ada aturan. Jangan munafik. Iya, sekarang gini, saya mengatakan ini. Anda pendeta. Kenapa harus pendeta? Oh, pendeta kan yang nerima perpuluhan. Wajar kalau Anda nggak tahu. Saya belum pernah menerima tuh. Gimana? Saya belum pernah merasakan makan uang persepuluhan itu, belum pernah. Oh, berarti Anda bukan pendeta. Nah, sekarang gini, saya tanya ya. Ini kan tadi saya bilang ya, saya tunjukkan ayat ya. Saya tunjukkan ayat dulu di 2 Korintus 9 ayat 7 nih ya. Iya. Suruh debat aja sama Luka Tambunan yang terus sekalian Ibrani 7 nomor 9. Enggak. Anda jangan ini, jangan suruh debat aja sama Luka Tambunan tuh. Coba begini, Anda lihat dulu ayatnya. Coba ini siapa yang ngomong sih? Sugi. Yang lain diam dulu dong. Yang lain Sugi diam dulu dong. Iya. Ini anakku sabar Bang. Ya. Sabar Bang. Ini sih nutupin malu doang nih saya lihat nih. Sugi. Betul. Nah, nutupin malu ya? Coba sekarang gini, ada nggak di nah sekarang gini, coba Anda baca, Anda bisa baca? Ya bacalah, itu kitab Anda loh. Jangan-jangan Anda nggak bisa baca lagi tuh. Udah terjemah pun. Masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Nah, sekarang persepuluhan, Anda tahu awalnya tentang persepuluhan? Iya, Anda tahu nggak tentang persepuluhan? Tahu dong. Tahu. Oke, coba menurut Anda seperti apa? Ya, itu pungutan untuk dari suku-suku Bani Israel yang disuguhkan kepada suku Lewi. Oke, nah jadi itu peraturan yang diberikan oleh siapa? Ya, diberikan oleh Allah Israel kepada suku Lewi, kepada Bani Israel.
Gini ya, oke. Tapi ketetapan itu adalah ketetapan Yakub, ya. Jadi begini. Iya, tahu. Ya, Anda tahu kisahnya sebelum Saya rasa terlalu jauh ke sana, Bang. Kalau mengenai perpuluhan memang untuk suku Lewi. Sekarang masalahnya gereja menjadikan itu sebagai ajang bisnis. Loh, Nah, betul. gereja yang mana? Gereja yang mana? Oh, nggak mungkin bisa diurai di sini. Nah, gereja yang mana? Sekarang begini, di mana disebutkan di dalam ayat apakah itu pengajaran gereja atau apa? Nah, ya, setahu saya sih landasan pijakannya itu Ibrani 7 nomor 9, Lukas 11:42. Itu sih yang saya selama ini saya lihat. 7 ayat 9. Coba. Itu ada 15 ayat itu yang berbicara tentang perpuluhan. 22 Pak Ustadz. 22 ayat Alkitab mengenai pemberian persembahan, perpuluhan dan persembahan. 22 Bang. Ada 15 ayat. Itu ada tuh di screen tuh. Ayo baca tuh. Itu baca ya, di screenshot itu dengan rela hati. Dengan rela hati loh. Dibaca dengan rela hati. Ayat perpuluhan itu ada di Maleki 3. Maleki itu ajaran mana? Biarkan Bang Juma dulu sama ini biar nggak kredit. Silakan Bang Juma. Maleki itu adalah nabi-nabi pada zaman apa? Iya, jadi gini loh. Kristen udah ada. Memang perpuluhan itu untuk suku Lewi, tidak untuk gereja, tidak untuk Kristen. Tapi itu berlangsung juga di gereja. Saya tanya Anda, Zuma. Anda, Zuma. Apakah Anda tidak salah mengalamatkan? Ya, kamu bilang tidak salah. Yang salah itu gereja yang memungut perpuluhan kepada jemaat. Mereka bukan Bani Israel, bukan dari suku Lewi. Saya nggak salah. Ini juga bukan fitnah. Ini fakta di gereja. Sekarang begini ya, Zuma. Ya, Anda tidak mengalamatkan perkataan Anda kepada bangsa Yahudi, tetapi sesungguhnya Anda tahu nggak, bangsa Yahudi pun mengalami masalah yang sama seperti itu. Jadi waktu bangsa Yahudi ini dulunya kan akrab ya dengan kekristenan, itu kekristenan adalah salah satu sekte Yahudi ya. Tetapi waktu Yesus mencela, Yesus mengatakan para ahli Taurat ini mengajarkan orang-orang dijadikan Yahudi, dijadikan proselit ya, cuma untuk menjadi lebih jahat dari mereka gitu ya. Nah, kenapa maksudnya? Jadi sejak saat ada konsili Jamnia tahun 90 Masehi, di situ bangsa Yahudi ya, kaum Yahudi ini mereka mengutuki Kristen dan berpisah dari Kristen ya. Kenapa? Supaya orang Kristen ini ya, banyak orang-orang Yahudi menjadi Kristen, supaya orang Kristen itu nggak banyak pengikutnya. Nah, supaya kenapa? Mereka tetap mendapatkan persepuluhan. Nah, kamu nggak mengalamatkan ngomonganmu itu kepada bangsa Yahudi. Kamu nggak pernah mempermasalahkan itu. Kalau perpuluhan bagi bangsa Yahudi itu adalah ketetapan untuk selama-lamanya turun-temurun bagi Bani Lewi. Itu haknya mereka. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Yang masalah itu gereja, mereka bukan Bani Lewi. Kenapa pungut perpuluhan? Coba, begini, ya. Apa data dalilnya? Nggak ada. Tapi kenapa itu berlanjut? Saya sudah memberikan dalil ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Sama seperti di kitab Mazmur tadi itu, aku memberikan dengan sukarela. Iya, tapi itu tidak menutup ya apa yang menjadi tradisi di dalam gereja Anda mengenai perpuluhan itu. Kita lihat di dalam masjid ada nggak pungutan seperti itu? Nggak ada. Iya. Jadi waktu misalkan dalam pembangunan masjid yang tadi Anda omongin itu, yang di Blora ini, bagaimana Anda memberikan
Ya, Bagaimana itu sedekah. Anda Mereka berimpak, mereka bersedekah. Oh, tidak bisa Anda samakan. Di gereja itu ada persepuluhan. Itu sudah dipatok. Dalil ayatnya mana? Nah, justru itu nggak ada dalilnya, tapi itu menjadi tradisi di gereja, Pak. Terus gereja yang mana itu? Oh, terima kasih Anda sudah mengungkap. Jadi gereja yang melakukan itu salah menurut Anda? Menurut saya salah. Oke, kita sepakat berarti kalau begitu. Nah, iya. Tetapi kalau Anda ngecapnya ini umat sebelah nih, tetapi Anda nggak mempermasalahkan itu tentang Yahudi. Oh, Yahudi itu memang sudah tradisi mereka. Nggak bisa kita larang yang seperti itu. Jadi begini, yang lucu di agama Anda, mohon maaf, yang lucu di agama Anda, perjanjian kekal Allah kepada Abraham secara turun-temurun kepada anak Abraham dan keturunannya, sunat, ya sunat kulub, itu adalah perjanjian kekal, itu dihilangkan. Sementara perpuluhan juga untuk Bani Lewi tidak dihilangkan. Yang berbau bisnis tetap aja dilanggengkan di gereja, padahal nggak nyambung gitu loh. Sekarang gini, ya, kamu tahu tentang perjanjian sunat itu dikatakan kepada Abraham dan keturunannya dan orang-orang di rumahnya. Yang termasuk diantaranya adalah budak-budaknya, pekerja-pekerjanya, orang asing yang di rumahnya. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai budak. Kalau misalkan tidak termasuk dari rumah Abraham atau tidak termasuk keturunan Abraham, apakah dia harus disunat? Oh, harus kalau dia mengaku pengikut Yesus. Harusnya dari mana? Bisa. Nggak ada. Oh, nggak bisa. Gini, itu Anda katakan sebagai tidak untuk kalian. Kenapa? Karena kalian itu bukan pengikut Yesus. Itu masalahnya. Hubungannya sekarang begini. Oh, nggak bisa. Yesus menerangkan kepada Bani Israel, jika kau percaya kepadaku, jika kau mengasihi aku, ayo, apa yang Yesus katakan? Ini share screen-nya. Kamu akan melakukan pekerjaan. Kamu akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Ayo. Ya, itu apa hubungannya dengan sunat? Nah, Yesus melakukan sunat, coy. Oh, itu pekerjaan. Nah, sekarang yang disebut pekerjaan, Yesus melakukan pekerjaan, itu apakah sunat? Ya, salah satu pekerjaan Yesus itu sunat. Yesus pernah menyunatkan orang atau dia disunat? Kalau dia disunat, itu bukan pekerjaan loh itu. Bukan. Pekerjaan. Kenapa? Terus seruannya Yesus gimana? Seruannya dia. Seruan Yesus Yohanes 13 ayat 34. Baca. Silakan. Yohanes 13 ayat 34 itu ada perintah Yesus. Apakah Yesus memerintahkan untuk bersunat? Oh, jelas. Jelas. Dalilnya jelas. Terkait dengan sunat itu adalah hal yang besar di dalam pengajaran orang-orang Yahudi. Dalam hal ini Torahnya. Iya, betul. Iya. Orang Yahudi ketika berbicara mengenai hukum, maka dia larinya ke Taurat. Saya tanya kamu, ini tolong share screen-nya. Tolong share screen-nya matiin, aku yang mau share screen sekarang ya. Ini perintah Yesus loh. Ya. Tolong silakan. matikan share screen. Coba kita lihat perintah Yesus. Hasbi yang masih share screen ini, tolong Hasbi. Tolong ditutup share screen-nya. Ya. Okay. Jadi mohon juga Pak Charlie mohon sabar aja. Diskusi yang santai santai aja. Kalem aja dong. Nah, santai. Ini perintah Yesus nih ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu ya, kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Allah, seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu kalau kamu saling mengasihi. Saya tanya, ini perintah Yesus nih ya. Di mana Yesus memerintahkan yang sama seperti ini tentang sunat? Baik. Gimana? Saya urai dulu ya. Yohanes, gimana perintah Yesus untuk tunggu, sabar. Saya urai dulu, supaya Anda bisa mengerti. Saya ngajarin kitab Anda kepada Anda. Tenang, sabar. Di dalam Yohanes 14, Yesus menerangkan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Oke, itu satu poin. Kedua, Yohanes 10, nomor 27 diterangkan, aku mengenal muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Ketiga, Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14, kembali ke 14,
barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti perkataanku. Iya. Apa perkataanku? Lari ke Matius 5. Di Matius 5 dia mengatakan, Matius ya, 5 ayat berapa? Matius 5 dia berapa? mengatakan bahwa Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 17, nomor 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, nomor 18-nya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum dari semuanya hukum itu Taurat, terjadi. Ya. Dari hukum Taurat. Hukum Taurat yang mana? Anda tahu? Hukum Taurat itu diantaranya itu adalah sunat itu. Tidak termasuk. Kenapa Anda mengatakan tidak termasuk? Yohanes 7 ayat 22, buka. Ya. Apa yang diterangkan di situ? Yohanes 7 ayat 22. Aku share screen ya. Silakan. Ini bentar. Oke, aku share screen. Yohanes 7 ayat 22 ya. Jadi Musa menetapkan kamu bersunat, tetapi sunat itu tidak berasal dari Musa. Nah, hukum Taurat itu di mana? Hukum Taurat itu di mana? Saya tanya kamu. Iya, di mana? Apa hubungannya dengan dalil yang Anda baca? Hukum Taurat itu di mana? Hukum Taurat diberikan kepada Musa saya tunjukkan ayatnya ya. Hukum Taurat Musa. Apa hubungannya? Hukum Taurat Musa ya. Sekarang apa hubungannya dengan pembatalan sunat? Jangan mengada-ngada Anda. Nggak boleh. Sekarang gini. Anda jangan mengada-ngada. Anda tahu ini hukum Taurat. 10 perintah Allah itu termasuk disebutnya adalah hukum Taurat. Ya. Kalau misalkan Anda mengatakan tentang mitzvot, 613 mitzvot, itu salah satunya termasuk di sini ya, mitzvot ya. Sekarang gini, Anda tahu tentang mitzvot, Sefa mitzvot Bene Noah ya. Hukum yang diberlakukan kepada Nuh ya. Coba Anda baca nih. Ini mana pembatalan sunatnya? Mana pembatalan sunatnya? Di antaranya makan babi. Sedangkan hukum, mana pembatalan sunatnya? Jangan kesana kemari Anda ini. Sekarang begini, kalau kamu tahu, tadi saya sudah tunjukkan nih Kejadian 20 tentang hukum Taurat Musa. Hukum Taurat itu apa? Di mana menyebutkan tentang sunat? Lah, saya tanya kamu, di mana disebutkan tentang sunat di dalam hukum Taurat ini? Jadi begini, Zuma aku jelaskan kamu ya. Gini, Kejadian 17 tentang sunat ya. Sunat ini aku tunjukkan. Baca ayat 11 ya. Sini. Sunat haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat adalah tanda perjanjian. Sekarang kamu tahu isi perjanjiannya apa? Jadi perjanjian Allah itu bukan perintah. Jadi perjanjian itu bukan perintah. Iya, perjanjian itu perjanjiannya apa? Ya, itu perintah atau bukan? Ini kan tanda perjanjiannya. Ya, iya, maksud saya perjanjian itu perintah atau bukan? Zuma, kamu bisa jawab. Jadi gini loh, kalau orang bikin perjanjian, misalkan kamu bikin perjanjian, aku sama kamu. Ya, tanda tangan di atas materai. Nah, ini sunat adalah pembatalan sunatnya mana? Dengar dulu. Itu adalah perjanjian kekal. Ya, ini Yesus menerangkan di dalam Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Apakah ini ya, kamu tahu nggak yang disebutkan hukum Taurat Musa itu? Hukum Taurat Musa semua aturan main yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa, termasuk sunat. Bukan. Ayo. Kamu baca ini, yang disebut sunat, ya, sunat adalah tanda perjanjian. Perjanjian. Ya, iya, itu adalah hukum bagian daripada hukum Taurat. Iya, sekarang kan kamu sebutkan 3 isi perjanjian. 3 isi perjanjian Allah dengan Abraham ini yang dimeteraikan dengan sunat. Jadi sunat ini materai perjanjian, ya.
Ya Zuma, biar kamu ngerti sama aku nih ya, aku jelasin. Oh enggak, Anda kan bukan pengikutnya Yesus. Anda mau menyuarakan tidak sunat itu untuk melegalkan bahwa Anda memang bukan pengikutnya. Kalau pengikutnya Yesus, dia paham. Karena Yesus mengatakan, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga alias neraka. Kamu tahu nggak? Yang disebutkan Yesus di situ tidak termasuk sunat. Loh, lalu saya ingin tahu dari Anda, hukum yang paling terkecil di dalam hukum Taurat itu apa? Kamu tahu nggak tentang perjanjian? Hukum yang paling terkecil di dalam hukum Taurat itu apa? Coba sebutkan kepada saya. Yang disebut tentang hukum Taurat ini. Saya tanya, hukum yang paling terkecil, hukum yang paling terkecil di dalam hukum Taurat itu apa? Sebutkan. Ya, yang paling terkecil, jangan mengingini isi rumah sesamamu. Jangan mengingini. Di mana diterangkan itu? Hukum Taurat Musa. Di mana diterangkan bahwa itu adalah hukum terkecil? Anda tahu nggak yang disebutkan hukum Taurat? Hukum, nih, kamu masih share screen ya? Aku masih share screen. Apa yang membedakan antara hukum Taurat dengan 10 hukum? Loh, ini namanya hukum beda enggak? Taurat. Hukum Taurat. Beda tidak? Kamu baca search Google. Yang disebut hukum Taurat adalah 10 perintah Allah. Jadi begini loh saudaraku ya. Siapa namanya ini? Aku jelasin. Charlie, begini loh Bang Charlie. Begini Bang Charlie. Anda tidak bisa kemudian menjadikan diri Anda itu terbebas dari hukum Taurat karena Anda memang bukan orang yang ditujukan hukum Taurat itu. Anda itu bukan pengikut Yesus, Anda bukan Bani Israel, maka wajar Anda tidak sunat, wajar Anda makan babi, wajar Anda nyembah manusia. Kenapa? Anda bukan pengikut Yesus kok. Gimana sih? Wajar itu. Wajar. Anda membela ajaran pagan hari ini, malam ini wajar. Anda bukan pengikut para nabi. Anda penyembah manusia, wajar. Yesus yang adalah nabi bagi Bani Israel menekankan kepada murid-muridnya tidak boleh dihilangkan salah satu dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Sementara sunat itu bukan hal kecil, itu perjanjian kekal Allah kepada Bani Israel. Materai perjanjian, isi perjanjiannya apa? Kalau hari ini Anda mencoba untuk menepis ini semua, ya wajar. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan pengikut Yesus, Tuhan Yesus. Ya, saya tahu itu, saya sadar itu. Anda mati-matian membela itu. Kenapa? Karena Anda masih berkulit. Baca tuh perjanjian sunat. Baca. Nggak usah mau tahu lo depan. Kelanjutan dari kovenant ini ditunjukkan di dalam 3 hal. Ditegaskan tidak boleh diubah atau dibatalkan. Tuh. Lanjut. Anda kejang-kejang karena memang Anda bukan pengikut Yesus. Dalil-dalil penekanan Yesus tentang Torah itu ditujukan kepada Bani Israel. Anda Bani mana? Dari suku apa? Suku cadang paling. Sementara Yesus menerangkan siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum, Muhammad melakukan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, itu nggak boleh. Apalagi mengajarkan kepada orang lain. Seluruh hukum Taurat. Nah, disinilah errornya Anda. Padahal kalau mau dipikir, Anda mengkonsumsi lemak setiap hari itu banyak dari makanan babi. Anda masih error juga. Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Maka wajar kemudian kalau Anda tidak merasa harus ikut kepada hukum sunat karena Anda bukan Bani Israel. Kamu tahu yang digenapi oleh Yesus itu yang mana? Loh, yang ini yang saya ingin jelaskan kepada Anda. Ini yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Menggenapi itu apa? Salah. Menggenapi itu apa menurut Anda? Mengganjili gitu? Ini. Jadi menurut Anda menggenapi itu mengganjili? Dibagi menjadi 2 bagian. Jadi Kristen itu memang mengganjilkan ajaran Yesus yang sudah Yesus kenakan. Kalau nggak tahu apa-apa, ya. Hukum Taurat Musa. Sekarang begini.
Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Ketika babi itu haram, ketika digenapi menjadi halal gitu maksudnya. Onta lebih haram dari semua binatang haram. Sekarang saya tanya, Anda kan mengaku pengikut. Anda kan mengaku pengikut. Ketika babi itu haram, Yesus datang menggenapin. Nah, setelah Yesus menggenapin hukum haramnya babi, apakah berubah menjadi halal setelah digenapin? Kamu tahu? Nah, Kristen ini mengganjili ajaran Yesus. Ya, Yesus mengatakan, aku diutus kepada Bani Israel. Itu penggenapannya Yesus. Oh, diganjilkan lagi oleh Kristen. Jangan mencelak-mencelok. Yesus menggenapi hukum Taurat. Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kristen datang mengganjili lagi. Merubahnya lagi. Oh, Allah berubah menjadi manusia lah. Allah berubah menjadi roh-roh lah. Kapan sadarnya kalian? Kalian itu bukan pengikut Yesus. Kalian itu penyembah Yesus. Beda. Di mana ada ajaran membunuh bani leluhur? Ajaran kalian itu membunuh bani leluhur, tahu nggak? Apa-apaan membunuh bani leluhur? Kalian mengimani membunuh Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Nenekmu yang mana ngajarin itu? Membunuh Tuhan adalah sebuah kebenaran demi untuk menebus dosa manusia. Ini ajaran nenekmu kiper yang keberapa, keturunan keberapa yang ngajarin itu? Quraisy itu lahir tahun berapa Masehi? Terus? Quraisy yang disebut Quraisy adalah Fir bin Malik. Itu lahir tahun 210 Masehi. Terus apa masalahnya? Kenapa lari ke sana? Ini antara pengajaran Yesus dengan pengajaranmu. Sejak dari perpuluhan yang tadi, kamu ingkar terhadap apa yang ada di gereja tentang perpuluhan. Sekarang lari ke sunat, Anda ingkar lagi terhadap sunat. Jadi sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus, apa yang Anda ikuti dari Yesus? Itu dibantai karena apa? Bukan karena siar agama. Tidak ada satupun. Izin Bang Juma boleh ikut ngomong sebentar Bang. Silakan. Sejarah Islam menyatakan. Pak Charlie, diam dulu Pak Charlie. Ada satupun ayat di dalam sejarah Islam mengatakan Muhammad melakukan yang Bani Quraisy karena lari-lari mulu ini ngomongnya. Saya malas kayak gini, lari-lari mulu. Tapi karena merampok, biarkan dulu sebentar ya. Karena aja dulu dia ngecapruk dulu biarin. Gereja, urusin bani leluhurmu dulu. Ya, jangan ngaku kamu keturunan Ismail. Urusin dulu kaum keluargamu Quraisy itu. Bisa di-mute dulu nggak Bang, biar dia dengar pengajaran saya Bang. Penumpang gelap kok jadi emosi. Anda kan bukan pengikut Yesus, ngapain emosi? Santai aja. Sabar. Lu tahu apa tentang hukum Taurat Musa? Saya sangat tahu, ini yang saya tunjukkan di Selflin. Ini adalah hukum perspektif Taurat dari Matthew Musa. Henry. Boleh di-mute dulu nggak Bang, biar saya bisa ngomong lancar. Berbeda zaman dengan kasih dulu sunat. Bro Rizky, kasih dulu Bro Yang Rizky. namanya biarkan dia habisin dulu. Hukum Taurat Musa itu berbeda zaman dengan perjanjian sunat. 2 hari 2 malam nggak apa-apa. Itu ada 3 Jangan isi di-mute, perjanjian. biarkan saja nggak apa-apa. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Sampai Yesus datang lagi, biarin. Dia tetap dalam kesesatannya. dengan Abraham. Baik, saya ambil alih moderator. Yang dimateraikan dengan sunat. Ya begini Pak Charlie, apa yang Anda persoalankan dulu? Silakan, apa? Jangan di-mute-kan, biarkan saja, biar linear gitu. Jangan emosi lah, santai. Enggak gini Bang Andi. Cuma mengatakan hukum biar rapi Taurat Bang Andi, biar sistematik. yang digenapi Yesus salah satunya adalah sunat. Persepuluhan saya. Persepuluhan. Hukum Taurat Musa aja, Bang. itu berbeda zaman. Saya minta waktu 2 menit beda aja, 430 tahun. Ya. Pak Charlie, kita kembali ke topik ya Pak Charlie. Dengerin dulu baik-baik Dari Pak Charlie. persepuluhan sampai sunat, minta kita waktu 2 kembali menit ke aja, perpuluhan dan sunat ya. Oke. Pak Charlie ya. Jadi begini, saya sudah menjelaskan tadi. Ya biarkan dia jelaskan perpuluhan dulu, jangan di-mute. Enggak, tadi dia udah jelaskan Bang. Udah jelaskan Bang Andi. Saya udah jelaskan tentang ya, baik, kalau begitu Pak Charlie silakan Anda standby biar Reski ya. Sekarang kita bahas tentang hukum Taurat. Iya, silakan. Enggak lama. Kamu diam dulu. Ya, silakan. Oke, kalau saya bawa literasi juga, saya tenang aja, santai. Bani terjemahan nggak usah kepanasan. Ya, pertama tadi sama Ma'asyir ya. Ma'asyir saya bahkan bawa share screen dari Gereja Betel Indonesia GPI di sana mengizinkan untuk persepuluhan ya di sana dari websitenya yang pertama saya share screen itu kan. Nah, jadi nggak usah panik. Mengizinkan, gitu. Bukan mengharuskan. Tak dulu. Anda pernah belajar etika enggak?
Ya. Atau orang tua Anda nggak bisa pernah ajarin membedakan etika. kata mengizinkan Sabar, nggak usah dengan panik. Bang, bisa di mute dulu, Bang. Saya diganggu waktu bicaranya. Ketika dia bicara, saya diam saja loh. Antara kewajiban dengan sukarela. Paham nggak? Diisingkan itu dibolehkan. Paham nggak? Diisingkan itu dibolehkan. Ini mau saya jelaskan dari perspektif diwajibkan sendiri loh. Saya bawa tafsir Matthew Henry komentari. Saya bawa tafsir Matthew. Umat terjemahan diam dulu, umat terjemahan diam dulu. Biar dijelaskan sama ahli. Ya, saya orang ilmu perbandingan agama. Saya paham juga tentang teologi Kristen. Makanya yang saya tampilkan di sini ini bukan omong kosong, tapi dari tafsir rohaniawanmu sendiri di sini. Diam dulu. Kamu nggak ngerti Matthew Henry, kamu diam. Saya sangat mengerti Asian komentari. Saya sangat mengerti Matthew Henry komentari. Diam. Ini kalau aku masih di mute. Silakan kamu kalau nggak terima, kamu tinggal keluar. Kalau kamu nggak terima, kamu tinggal keluar. Karena kamu tidak ada ilmunya, ngomong di sini pakai sampah gitu loh. Umat terjemahan, kamu sabar napa? Dijelasin dulu napa? Kamu dijelasin sesama orang yang bisa memahami kitabmu dengan terjemahan, kamu nggak bisa diam. Ini sekarang ada ahli. Kebenaran bukan itu caranya. Oke, saya Oke, silakan Dinda Reski, silakan. Ya, saya izin Bang Juma ya. Ya, silakan. Ya, silakan Dinda. Ya, jadi pertama gini, kita ketika device saya satu lagi mati. Jangan gagal paham antara perbedaan hukum Taurat dengan hukum sunat. Sabar dulu Charlie. Beda antara hukum sunat dengan. Iya, sudah nanti dijelaskan Charlie. Jangan kebanyakan yang ngatur ini. Saya moderator. Kali dia sama kulupnya takut dipotong, sabarlah. Anda bukan pengikut Yesus, tidak bakal dipotong. Pengikut Yesus ajanya yang disunat, Anda kan bukan. Jadi Anda aman. Anda punya kulup aman malam ini. Oke, saya jamin itu. Kalau perlu kasih gembok itu kulupnya supaya nggak diganggu. Ini kita sedang ingin menjelaskan bahwa pengikut Yesus wajib hukumnya sunat. Anda bukan pengikutnya, jadi nggak usah gelisah. Pelihara tuh kulup. Kalau perlu kasih cincin. Anda aman, saya jamin. Diam aja dulu. Oke. Ya, saya bisa bicara, saya minta waktu 2 menit aja, Charlie. Ya, silakan Mas Charlie. Ya. Standby dulu ya. Habis ini Mas Charlie silakan. Ini dibuang dulu ya, tolong. Bang, saya minta co-host, Bang. Tolong, Bang. Iya, resign aja, silakan. Di akun yang ini saya minta co-host terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Hati-hatilah. Biarkan Pak Charlie. Penyunat palsu. Kenapa? Lu mabuk kapan, Pak Charlie? Santai aja. Ini lagi live, Pak. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah pada penyunat yang palsu. Ya, sunatmu palsu. Biarkan dia. Jangan emosi, santai-santai. Saya katakan, saya Zulkifli Emabas yang bertanggung jawab untuk menjaga kulup Anda aman malam ini. Kulup Anda aman. Saya akan berikan gembok. Kulup Anda nggak usah khawatir. Kulup Anda aman. Malam ini aman. Saya nggak bawa gunting. Kalau saya bawa cangkul, baru Anda boleh khawatir. Biar nggak kerodit. Ya, yang berbicara Bang Juma, Bro Reski dan Charlie, silakan bertiga. Paling hebat atau gimana? Nggak usah. Santai biarin aja, Bang. Saya minta usah di mute sebentar, biarkan aja Charlie itu, Bang. Biarin aja, Bang. Enggak, saya minta waktu 2 menit aja. Ya, silakan. Itu hari ke-8. Ya, jangan di mute, biarkan dulu. Hari ke-8. Enggak, di mute saja Charlie-nya, lalu dia berikan kesempatan kepada More Rizky gitu. Ya, betul, Ustaz Lawan. Silakan. Sunat kalian. Ya, silakan Bro Reski. Ya, tolong saya minta waktu 2 menit aja, nggak lama. Ya, saya gimana mau bicara diselah mulu. Saya bisa tunjukkan, saya bisa bantah dengan semudah mungkin. Ya, makanya mau dikasih tahu dulu bahasa Indonesianya. Bro Charlie, saya ngambil upil di hidung saya gitu loh. Charlie, Anda standby dulu Bro Charlie, habis ini baru Anda. Silakan Bro Reski dulu ya, gantian ya. Ya, silakan. Sabar. Nggak usah panik, nggak usah terguncang, santai. Ya. Saya cukup paham Kristen kok. Saya orang perbandingan agama saya. Santai. Ya, pertama di sini saya mau membahas dulu soal persepuluhan ya. Persepuluhan itu Gereja Betel memperbolehkan loh, bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Kalau persepuluhan dihentikan, Gereja Betel miskin nantinya, gitu loh. Karena seperti yang kita tahu, Gereja Betel adalah gereja terkaya di Indonesia, gitu kan? Itu fakta. Nah, ini bukti ya. Saya di sini ngomong nggak pakai asumsi loh, nggak asal ngoceh. Ini ada buktinya ya. Implikasi pelayanan pastoral, GBI memandang persembahan persepuluhan sebagai salah satu bentuk ungkapan kasih kepada Allah dan
penata layanan gereja oleh karena gereja GBI mengajarkan pentingnya persembahan persepuluhan dengan maksud tetap memandang penting penyerahan total kehidupan dan bla 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 di sini ya. Jadi GBI ini masih mewajibkan, bahkan kawan saya juga di organisasi saya, artinya Pak Donditan, dia orang GBI dulunya, mantan jemaah GBI, bahkan masih berlaku yang namanya itu persembahan sulung. Jadi persembahan sulung itu saya jelaskan ya, apa itu persembahan sulung. Persembahan sulung itu ketika kita belum pernah bekerja, lalu kita baru bekerja, nah gaji pertama itu buat gereja semua. Itu persembahan sulung gitu, yang seperti itu. Dan itu dialami, tanya sama orang-orang GBI. Gitu loh. Jadi kalau misalkan dikatakan, oh itu nggak benar, nggak ada namanya persepuluhan. Beranikah Kristen, saudara-saudara Kristen semua yang nonton baik ada di live chat maupun yang ada di Zoom ini menyalahkan apa yang sudah diputuskan dari Sinode GBI? Silahkan angkat suaranya nanti selesai saya bicara ya. Gitu. Saya pengen tahu gitu, kejantan, jangan cuma ngoceh-ngoceh tapi nggak berani nih nge-diskreditkan ini. Kalau ini salah. Itu yang pertama. Kedua, saya mau bahas soal sunat ya. Sebenarnya tadi lucu juga sih dari bahas persepuluhan nggak kuat argumentasi ya, lalu lari ke sunat ya. Inilah ciri-ciri orang yang kurang sekolah kalau kata saya. Kurang sekolah dan kurang berpikir. Nah, lalu di sini saya mau bahas juga soal kejadian 17:10 ya terkait bersunat. Ini saya ambil dari tafsiran Kristen ya. Namanya Matthew Henry Commentary. Matthew Henry seorang penafsir kekristenan, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan tafsirannya ini dipakai juga dalam Sabda. Orang Sabda itu merujuknya, tadi website yang dipakai sama Charlie itu kan Sabda. Sabda itu merujuknya kepada tafsiran Matthew Henry Commentary. Jadi baca bukan cuma ayatnya, lalu kamu bukan orang teologia, lalu kamu tafsirkan seonak udel, kamu nggak punya hak, karena kamu bukan penafsir. Kamu original teks saja nggak ngerti, apalagi kamu ngerti exegesis dan lain-lain gitu loh. Saya aja nggak berani namanya ngomong asal terkait kitabmu ini gitu loh. Walaupun saya anggap ini buku dongeng gitu loh, tapi saya menghargai. Makanya saya nggak berani menafsirkan seonak udel. Jadi di sini mari saya tunjukkan tafsirnya terkait soal sunat. Ini menurut Matthew Henry Commentary. Jadi kalau misalkan ada orang Kristen yang menolak, gambarannya seperti ada orang Islam menolak tafsir Imam Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir. Nah, lucunya seperti itu kalau ada orang Kristen yang menolak. Nah, apa kata Matthew Henry? Kelanjutan dari covenant itu hukum terkait penetapan sunat. Itu yang ditujukan dalam 3 hal. Satu, covenant itu ditegakkan tidak boleh dirubah atau dibatalkan. Covenant itu ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi seteguh sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikannya. 2, covenant itu diwariskan. Covenant itu bukan dengan Abraham saja. Seandainya demikian, covenant itu mati bersamanya, melainkan juga dengan keturunannya. Setelah itu, dia bukan hanya keturunannya, menurut daging, melainkan juga keturunan rohani. Nah, orang Kristen kan merasakan Kristen ini ajaran agama Abrahamik, fight secara rohani. Sunat juga harusnya, kulupnya dipotong, gitu loh. Cuma yang kalian berlakukan ajarannya Paulus, ya, yang berarti Paulus itu bukan penerus Abraham. Karena kenapa? Tidak bersunat. Ini menurut Henry Matthew Commentary, bukan menurut saya. Menurut tafsiran Kristen sendiri, dan itu otoritatif. Jadi kalau kalian tolak ini MHC, berarti sama saja ada orang Islam, ini kalau dalam gambaran Islamnya ya, padanannya. Ada orang Islam yang menolak tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain. Ngeri gak? Ngeri sedap. Dan kebanyakan apologet Kristen buta tafsir, saya katakan. Bahkan saya lebih menjunjung tinggi tafsir Kristen ketimbang Kristen itu sendiri. Itu aja Bang, terima kasih Bang. Silakan Charlie, mau dibantai itu. Kabur Bang Andi. Lari. Oke, lari. Jadi ngomong itu pakai ilmu gitu loh. Jangan cuma bisa ngebacot teriak-teriak. Kalau kayak gitu, apa ya, orang gila yang sering nongkrong depan rumah saya juga bisa kayak gitu. Oke, kami himbau atau kami minta kepada teman-teman Kristen yang ada di live chat, semua penarasiarnya silakan naik kemari, ada pembahasan yang menarik. Ya, karena ada satu Kristen nih, Charlie Lee, mengatakan bahwa sunat tidak wajib, perpuluhan tidak perlu. Itu kira-kira. Kembali ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Habis itu Ustaz Alwan. Bukan tidak perlu. Katanya perpuluhan itu nggak ada di gereja, kata dia. Iya, nggak ada. Lanjut. Ya gitu Bang. Jadi lucu kiranya ya, kalau misalnya
Tapi memang bukan levelnya sih, Dinda Rizky yang tadi itu memang levelnya dengan saya. Kita sudah nyatakan ya, kita katakan bahwa Yesus sendiri menerangkan, tidak boleh dihilangkan setitik pun. Nah, sunat itu adalah hal yang sangat dahsyat. Sunat itu adalah hal yang sangat besar. Kenapa? Sampai-sampai Allah Abraham, sembahan Abraham, itu mengancam loh, di dalam Kejadian 17 nomor 14 itu. Siapa yang membatalkan, siapa yang tidak sunat, dihukum. Artinya ya hukumannya itu pasti bunuh. Siapapun di antara kalian tidak melaksanakan sunat, maka dibunuh, dihukum dia. Lalu bagaimana seruan Bani Israel di dalam Kisah Para Rasul ketika Paulus itu mengajarkan ajaran Yunani kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka? Orang-orang sana, orang Yerusalem itu teriak sambil bersumpah, menuding Paulus itu adalah penyesat. Dibilangnya orang ini adalah penyakit sampar. Karena telah menajiskan rumah ibadah kita, membuat orang-orang yang berkulub masuk ke dalam sinagog, bait suci, menajiskan tempat ibadahnya. Artinya, tempat ibadahnya orang Yahudi ketika dimasuki orang yang berkulub, dianggap mereka menajiskan tempat ibadah orang Yahudi. Karena mereka berkulub. Nah, kayak mana dengan tempat ibadah mereka yang isinya berkulub semua? Lalu mereka menganggap mereka adalah orang yang paling benar. Dari segi biologi saja itu sudah tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai orang-orang kudus. Apalagi ngaku sebagai anak Tuhan. Anak hantu mungkin. Nah, inilah yang lucu di teman-teman Kristen ini. Kenapa saya katakan lucu? Kalau kita umat Islam, ya, serendah-rendahnya Rasulullah menurut pemahaman mereka atau Islam secara keseluruhan, mereka itu iri pada kita. Kenapa? Antara Rasulullah Muhammad SAW ajarannya kompak dengan umatnya. Antara manusia yang mengaku sebagai pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kompak dengan ajaran dan ajaran yang sumbernya berasal dari seruan seorang nabi bernama Rasulullah Muhammad SAW. Iri mereka itu. Melihat kondisi mereka yang begitu bertentangan 1800 derajat antara ajaran Yesus dengan prosesi ibadah yang mereka lakukan. Yesus sujud, mereka jingkrak-jingkrak. Yesus sunat, mereka berkulub. Yesus tidak makan babi, mereka tidur sama babi. Yesus menyembahnya kepada Allah, mereka nyembah kepada Yesus. Jadi mereka menemukan diri mereka dalam kondisi yang tidak benar. Tapi senantiasa selalu menganggap diri mereka itu benar. Nah, ini celakanya. Makanya saya berharap ya, saya berharap dengan adanya teman-teman di sini, orang-orang yang paham tentang perbandingan agama, orang-orang yang ngerti tentang ilmu apologet. Dengan adanya orang-orang ini, teman-teman di luar sana yang selama ini Kristennya hanya Kristen ikut-ikutan, segeralah untuk menggunakan akal sehat. Temukan kebenaran itu. Pelajari kitab Anda secara mendetail. Jangan cuma mau didoktrin, jangan cuma mau didikte, tapi baca itu kitab, selidiki kebenaran yang ada di dalamnya. Karena saya yakin, kebenaran di kitab Anda itu masih ada. Apa kebenaran itu? La ilaha illallah, Yesus Rasul Allah. Tidak ada yang lain. Kebenaran itu ada di situ. Artinya bahwa setelah Anda menemukan kebenaran itu, carilah agama di mana di dalamnya ada kemudian perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan di dalam kitab Anda. Ketika Yesus mengajarkan, aku ini adalah Rasul, aku ini adalah utusan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, cari di kitab mana kemudian perkataan Yesus itu kembali terekam, terulang. Kalau di dalam kitabnya Paulus ada, ikutlah kepada Paulus. Kalau ada di dalam Al-Quran, terimalah kebenaran itu. Ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di ajaran Paulus kita teropong, justru dia mendudukkan Yesus yang mengaku utusan itu sebagai Tuhan sang pengutus itu sendiri. Kalau di dalam Al-Quran, mendudukkan Yesus sebagaimana ucapan Yesus kepada Bani Israel. Aku ini utusan Tuhan. Diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya bahwa ketika Yesus berpesan kepada muridnya yang asli Bani Israel,
bahwa ketika aku datang akan datang sosok roh penghibur, di mana penghibur itu, di mana Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang pernah aku katakan kepada kalian. Berarti ada rekaman perkataan Yesus yang akan terekam dan akan teraplikasi dalam sebuah pengajaran agama. Nah, sekarang lihat itu wahai sahabat-sahabat Kristen. Kitab suci mana, agama mana, ajaran siapa yang kembali mengajarkan seruan-seruan Yesus kepada manusia, kepada Bani Israel, bahwa dia hanya utusan Tuhan. Tidak lebih dari itu. Kalau ternyata Anda menemukan di dalam kitabnya surat-suratnya Paulus, ikutlah kepada Paulus. Tapi adakah itu? Tidak. Justru Paulus mengajarkan Yesus yang manusia itu seketika dilantik oleh Tuhan menjadi Allah. Dilantik oleh Allah menjadi Tuhan. Tapi kalau dalam Al-Quran, jelas ajaran dan pesan-pesan Yesus kepada Bani Israel kembali terekam di dalam Al-Quranul Karim. Berarti Roh Kudus itu bekerja kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan bekerja kepada Paulus. Ini yang perlu sahabat-sahabat Kristen pahami. Jangan kayak tadi, cuma modal emosi, teriak-teriak ngancing, goblok, dan itu tidak dibutuhkan yang kayak begitu. Sekarang zamannya adalah pendewasaan di dalam bersikap, di dalam berpikir. Agama menuntun kita menjadi orang benar, bukan menjadi orang yang panikan, bukan mengajarkan kita menjadi orang yang sok tahu tapi tidak tahu. Malu gitu loh. Hanya modal terjemah. Dipandang oleh mata sendiri, terjemah dengan terjemah AYT dengan TB dengan dengan terjemahan lama itu beda. Itu aja antar terjemahan bahasa Indonesia ada cakar-cakaran. Gimana dengan terjemahan dengan bangsa lain, dengan bahasa lain? Lalu kemudian apa acuannya bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang keliru, ini yang benar? Tak ada acuannya. Kenapa? Kalian kehilangan arah. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran yang menjamin dirinya. Al-Quran yang membuka diri untuk menantang seluruh manusia. Bahkan jin, bahkan setan ditantang. Kalau kalian tidak bisa kalau kalian bisa membuktikan Al-Quran itu bukan dari Allah, silakan Anda buktikan. Berkumpul semua wahai makhluk dajjal. Berkumpul untuk buktikan Al-Quran bukan firman Allah. Apa yang kemudian bisa sahabat-sahabat lakukan untuk menutupi bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah? Hanya tudingan, hanya tuduhan. Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah mantra-mantra. Al-Quran itu adalah hoax. Al-Quran itu adalah imajinasi. Al-Quran itu dan banyak lagi tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran. Tapi Anda tidak sadar, hati Anda terluka, hati Anda tersakitin, hati Anda merintih, hati Anda menangis karena melihat kebenaran itu terinci, terurai di dalam Al-Quranul Karim, tapi iman dan akal Anda menolaknya. Anda menangis melihat kebenaran Al-Quranul Karim. Akhirnya saya sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, hanya bisa mendoakan sahabat-sahabat Kristen yang masih bisa mendapatkan hidayah. Kiranya Allah, Tuhan pencipta Anda semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melimpahkan hidayah kepada kalian. Amin. Demikian, salam satu Tuhan. Amin. 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 Kembali ada Ustadz Alwan memberi statement, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku semua di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia yang sangat banyak karena hanifnya beliau, ketulusan beliau. Bagaimana beliau mengatakan inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa. Itulah kemuliaan daripada Nabi Ibrahim itu, bahwa beliau menghadapkan wajahnya hanya kepada pencipta langit dan bumi. Pada waktu itu beliau mencari Tuhannya. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Ibrahim itu bukan siapa-siapa. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dia adalah orang Muslim. Jadi agama Islam ini adalah bukan agama yang ditemukan oleh Rasulullah SAW, tapi agama turun-temurun, diwariskan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Karena di setiap umat itu pasti diutus padanya Rasul.
Allah katakan setiap orang yang akan kembali kepada Allah itu akan ditanya, bukankah telah datang kepadamu Rasul menyampaikan kebenaran itu? Sehingga Ibrahim ketika mengajarkan itu dan diteruskan oleh Musa, aturan-aturan Musa itu, Wan, kamu nggak usah terlalu banyak ngomong tentang Ibrahim dan Musa ya. Kamu jelaskan dulu berapa tahun beda mereka, ini Charlie ya, beda ini Charlie zaman. Mereka itu beda timeline sejarah. Beda berapa ribu tahun, berapa ratus tahun Sebentar. Charlie, biar kamu mau menilai Al-Quran menggunakan kitab abal-abalmu itu. Sebentar Charlie, Charlie, kamu mau menilai Al-Quran yang tidak bisa dibantah oleh sejarah menggunakan kitab abal-abal yang kamu punya itu. Itu maksudnya. Jadi kitabmu yang terjemah itu kamu mau menilai Al-Quran. Nangis. Lanjut Dinda. Silakan Ustaz Alwan kelarin dulu, habis ini Charlie. Silakan Ustaz. Habis ini Charlie ya. Biar kita kasih kesempatan dia lebih banyak nanti. Nah, jadi ketika kita bicara tentang Nabi Ibrahim ini Zuma, aku bantah Al-Qur'an, aku bantah. Bantah Al-Qur'an sekarang. Aku buktikan. Bantah Al-Quran atau bantah terjemah? Bantah Al-Quran ya. Habis ini. Bantah Al-Quran atau terjemah? Charlie, habis ini Charlie, habis ini. Ustaz Alwan mau bicara. Nenekmu kiper. Ayo aku bantah, berani kamu? Buktikan. Berani buktikan. Sebentar dulu Pak Charlie. Yang kau mau bantah itu terjemah, bukan Al-Quran. Kamu tidak punya kapasitas membaca kitab suci. Kitab yang dianggap suci aja yang kamu punya bisa baca. Ngerti? Silakan Dina Alwan, yang satu ini didiamkan dulu, suruh pakai rok dulu dia duduk santai. Jadi nabi-nabi yang Allah utus itu dan Ibrahim alaihissalam itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk diikuti. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, "Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu. Yang tadi berkata, "Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard" itu. Karena kehanifan itu, ketulusan itu, keikhlasan itu Ibrahim mencari Tuhannya, sehingga Nabi diperintahkan mengikutinya itu, termasuk salah satunya adalah perintah sunnat. Jadi sunnat itu adalah bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Musa ketika Ibrahim menyunat Ishak, ya kan? Itu diteruskan oleh Nabi Musa. Yesus itu tidak berani merubah itu. Makanya tadi Ustaz Zuma sudah terangkan dengan sangat terang bahwasanya dia tidak datang untuk merubah, bahkan satu iota pun tidak akan pernah beliau lenyapkan. Beliau berani lenyapkan. Siapa yang berani lenyapkan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus. Makanya benar disampaikan Ustaz Zuma tadi bahwasanya Paulus ini menghijack, membajak ajaran-ajaran baru sebenarnya. Maka benar, kalian bukan pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus. Kalau orang Arab bilang bulus, ya kan? Makanya ada istilah akal bulus. Akal bulus itu dari kata akal Paulus. Nah, ketika Yesus disunat misalnya kan, orang-orang Yahudi semua disunat. Dan ini ajaran yang diajarkan semua sunat. Paulus mengajarkan sunat itu tidak penting. Ketika Paulus, ya, kalau tidak salah di Antioquia, saya nggak tahu di kisah para rasul itu seperti apa. Antioquia, orang-orang Yahudi sudah coba mengingatkan dia di sana bahwa kalau kamu tidak disunat, ya, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak akan dapat diselamatkan. Sudah diperingatkan Paulus itu. Tapi ya karena ngotot bikin agama baru kan, dia ngotot ingin jadi nabi dan rasul kan, ingin merubah segala sesuatu yang sudah disyariatkan. Nah, sehingga kesimpulan saya dari terakhir, karena sudah panjang lebar jelaskan saudara-saudara saya, bahwasanya tidak lain dan tidak bukan kalian hanya mengikuti seseorang yang keluar daripada ajaran-ajaran Ibrahim yang diikuti oleh Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari saya, silakan dilanjut. Terima kasih Ustaz Alwan. Silakan Mas Charlie, jangan keluar topik ya, sunat atau perpuluhan. Monggo Charlie, dibuka mute-nya. Kesempatan Anda bicara 60 hari. Silakan. Masih ada nggak orangnya nih? Udah kabur. Itu. Ya ini dia nih.
Biarkan dia bicara, jangan itu. Bukan. Bukan ya? Mas Charlie masih ada? Udah Ustaz Alwan buru-buru bicara, untuk kamu dikasih waktu. Pergi. Emang ini orang Charlie ini kalau orang ngomong tuh dia mau ngomong gitu loh. Dikasih kesempatan nggak ada gitu. Ya udah bener kata Ustaz Alwan, kata Paulus, jika kamu disunat Kristus tidak berguna bagimu. Emang serba salah sih Ustaz Alwan. Kalau mereka disunat Kristus tidak berguna. Tapi perintahnya harus sunat. Kalau nggak disunat harus dilenyapkan dari muka bumi. Yang mana ini mau dipegang sebenarnya nih? Ya itu. Yang mana yang mau dipegang? Maju kena mundur kena ini. Jadi susah memang sahabat-sahabat Kristen itu susah. Kenapa? Karena yang saya jelaskan tadi, Islam berkesesuaian ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Islam, dengan pengikutnya. Kristen ngaku pengikut Yesus tapi ajarannya bertentangan. Di situ ya, njelimetnya di situ, kasihannya di situ, mengibahkannya di situ. Sampai-sampai untuk menutupi itu ya harus ngotot-ngototan kayak tadi. Ibarat orang yang mengaji di bawah atap seng yang lagi hujan deras, nggak tahu apa yang diucapkan. Iya, itulah teman-teman kita yang tadi, siapa namanya itu? Charlie. Ya. Jadi saya terangkan sekali lagi ya, mumpung beliau belum datang, saya katakan gini, tolong disadari deh, kalian itu bukan pengikut. Kalian itu pentuhan. Kenapa susah kali untuk terima itu? Kalian itu penyembah. Kalian mendudukkan Yesus menjadi sembahan. Berarti kalian itu adalah penyembah, bukan pengikut. Kalian yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Yesus tidak pernah menjadikan dirinya Tuhan. Yang dijadikan Yesus Tuhan, lalu kemudian Yesus ajarkan untuk dituhankan, yaitu Allah, pencipta alam semesta. Bukan dirinya. Yang menjadikan dirinya yang manusia itu menjadi Tuhan ya kalian. Nah, terkait dengan sunat. Sunat ini adalah sebuah pengajaran kepada Bani Israel untuk menguji ketaatan. Benar enggak orang-orang ini taat kepada saya? Dengan perintah sunat itu, ini adalah perjanjian kekal Allah kepada Bani Israel, keturunan Abraham. Jadi kalau misalnya saudara tidak bersunat, ya wajar. Nggak usah takut disunat. Nggak usah takut kulubnya hilang. Anda bukan keturunan Bani Israel. Anda bukan pengikut Yesus. Kulub Anda aman, coy. Aman. Nggak usah takut kehilangan kulub. Ya. Tapi yang Anda harus sadari bahwa yang dikatakan pengikut Yesus harus ngikutin apa yang Yesus lakukan. Harus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bukan mengikuti oknum lain, tapi menjual nama Yesus. Itu namanya penyusup. Itu namanya serigala berbulu domba. Kena terhadap apa yang Yesus wanti-wanti terhadap muridnya. Gitu loh. Katanya Paulus itu adalah Bani Israel dari suku Benyamin. Tapi kenapa kemudian dia melarang orang bersunat? Padahal dia tahu dia adalah murid daripada Imam Rabi. Dia dulu taat kepada Torah sebelum dia murtad. Kenapa dia kemudian mengajarkan orang untuk dia bersunat? Jika kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena ajarannya dijajakan buat non-Yahudi. Non-Yahudi yang memang gemar makan babi. Maka 2 poin itu tidak dihilangkan. Tetap kalian menyembah dewa dalam rupa manusia bernama Yesus. Ikuti daripada apa yang ada di dalam perjanjian lama. Tapi itu sudah tidak berguna. Anda sudah boleh masuk menjadi pengikut Yesus tanpa harus disunat. Anda boleh mengaku mengkitabkan perjanjian lama tanpa harus tidak makan babi. Karena 2 hal ini adalah hal yang digemari dan tidak mungkin ditinggalkan oleh penganut pagan. Kenapa orang Romawi, orang Yunani banyak memeluk Kristen? Karena ada
Makan babi itu tidak dilarang, sunat itu tidak diwajibkan, maka mereka menjadi pengikut Paulus. Coba suruh sunat, mereka nggak bakal mau. Coba suruh berhenti makan babi, mereka nggak bakal mau. Karena ya babi itu teman dia, sahabat mereka itu. Nah inilah makanya ya teman-teman Kristen, sekali lagi saya katakan, kalian bukan pengikut Yesus. Sadari itu. Kalian adalah pentuhan Yesus, bukan pengikut. Kalau pengikut, ya harus mengikuti pola cara agama Yesus. Dalam keberagamaan Yesus seperti apa, Anda harus ikutin. Ketika Yesus berbisik, mengajarkan, menyarankan, berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain. Murid yang taat tidak akan mungkin mengajarkan ke bangsa lain. Jadi yang mengajarkan tentang Yesus ke bangsa lain, dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, kalaupun itu muridnya, itu adalah murid durhaka. Murid yang murtad. Tapi murid yang benar, ya, itu tidak akan mungkin menyeberang daripada pesan Yesus. Jangan kau ke bangsa lain, tapi datanglah ke bangsa dari murid-muridku. Siapa bangsa itu? Ya 12 suku bangsa itulah. Di antaranya Benyamin, ya, Lewi dan seterusnya. Itu yang perlu teman-teman Kristen pahami dengan baik. Tolong disadari itu. Tolong disadari. Tidaklah dianggap Anda benar dengan cara membela Yesus dengan membabi buta seperti itu. Kalau Anda ingin membela Yesus, lakukan hal yang sama seperti kami lakukan. Mendudukkan Yesus, memuliakan Yesus pada kedudukan yang seharusnya. Ini contoh saya kasih, analogi sederhana. Sekarang yang jadi wakil presiden kita itu adalah Kiai yang mulia. Wakil presiden kita itu siapa namanya itu? Pak Kiai. Ma'ruf Amin. Dia itu wakil. Tapi kalau Anda ketemu dengan beliau, kemudian Anda sapa dia, wahai Bapak Presiden, meski presiden itu jabatan tertinggi di negara ini dan mulia, dia akan tersinggung, dia akan marah. Karena bukan posisinya, kamu panggilkan. Begitulah Yesus, meski panggilan Tuhan itu sangat tinggi, tapi karena Yesus hanya utusan, Anda panggil Tuhan, Yesus akan marah. Maka kalian akan diusir. Baca itu di Matius 7 tuh. Siapa yang diusir? Orang-orang yang menyuruh Yesus itu Tuhan. Begitulah kalau orang dipanggil sapaannya tidak sesuai dengan jabatannya. Yesus murka. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Meski kalian mengatakan, kami telah mengusir setan, kami telah bernubuat, kami telah bermujizat demi namamu. Tapi Yesus mengatakan apa? No. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Allah yang ada di langit, yang ada di surga. Apa kehendak Allah? Dudukkan Yesus pada tempatnya sebagai apa? Sebagai utusanku, rasulku, dutaku. Dia hanya jalan menuju kepadaku, bukan tujuan dia itu. Kau dengar ucapannya sama, kau dengar ucapanku. Ya, kau ikuti perkataannya sama, kau ikuti perkataanku. Karena ucapannya itu adalah firman yang diterima dariku. Bukan dia yang berfirman, aku yang berfirman. Dia hanya sebagai penyampai firman. Di kitabmu masih ada dituliskan, aku penerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi jangan kebablasan dalam beriman. Berimanlah dengan yang benar dan baik. Ya, sahabat-sahabat Kristen. Sekali lagi terakhir, kalian bukan pengikut. Kalian adalah pentuhan, penyembah. Demikian. Ada pertanyaan Bang Juma sedikit nih. Iya Bang, silakan. Yang penting jangan pakai bahasa daerah. Silakan. Satu aja Bang. Bagaimana dengan murtadin Bang? Kan sudah disunat Bang. Nah itu dia. Baik, Bang. Kan masih ingat nggak waktu saya kasih saran kepada seseorang untuk pasang bulu ayam? Masih. Ambil kulit paha ayam, tempel di situ, jahit. Periksa 3 bulan kemudian. Saya takut kalau tumbuh bulu ayam di situ. Mau kayak mana lagi? Kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Nah, sudah disunat, mau kayak mana tuh? Ya mau tidak mau disambung. Kasihan ini murtadin yang ngaku-ngaku apa? Ustadz, ngaku-ngaku haji 2 kali, 3 kali. Mungkin gini Bang Juma, kayaknya bagusnya transplantasi kulup, kayaknya bagus itu buat murtadin. Boleh juga kita ke rumah sakit ambil kulit bekas operasi,
baru kita buka klinik menerima sambung kulub. Wah, mantap sekali. Nah, itu kayaknya usaha yang menjanjikan prospeknya itu Bang Juma. Lebih Iya. tinjau itu lebih Sekarang kan lanjut. ada sambung rambut, ada, ya toh, sambung bibir juga ada juga sambung bulu mata ada. Nah sekarang ada sambung kulub. Ayo deh kita patungan yuk. Itu job saya itu, jangan dicampur. Astagfirullahaladzim. Jadi apa yang kita lakukan malam ini, sahabat-sahabat, utamanya sahabat Kristen, bukan menghina, bukan mencela, sekedar untuk memberi peringatan. Metode memberi peringatan itu banyak macam. Salah satunya dengan cara seperti ini. Maafkan saya ketika saya tegas, itu demi keselamatan Anda. Bagaimana saya bagaimana saya membentak anak saya yang lagi terancam ingin jatuh di atas jembatan ke bawah, karena dia tidak tahu bahwa di bawah itu adalah sangat berbahaya. Saya bentak anak saya, hati-hati kau, jangan sampai kau jatuh, jangan melangkah selangkah lagi, kamu jatuh nanti. Itulah yang saya lakukan malam ini, karena wujud kasih sayang saya terhadap Anda semua, bukan karena kebencian. Ya, itu metode di dalam menyampaikan kebenaran bermacam-macam. Itu namanya retorika penyampaian. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya, wah itu semua itu keras sekali di dalam menyampaikan. Ya, itulah metode yang saya lakukan. Kalau mau yang lembut-lembut, silakan berdialog dengan kita, tapi syaratnya satu. Satu syaratnya, bukan perpuluhan, bukan. Bukan periksa kulub juga bukan. Syaratnya kalau mau lemah lembut dengan saya, gunakan akal. Kalau mau berdialog, itu aja. Tapi kalau cuma ngotot-ngototan, wah mulut saya lebih kencang. Saya ini pelatih, ya. Saya sering melatih prajurit di lapangan luas. Ya saya harus teriak, makanya saya terbiasa kayak begini. Sekira gitu Bang, terima kasih banyak. Bukan pelatih senam. Ada ya, biasa. Baru Talita nih. Talita selamat malam. Ini ngomong apa sih nih, suara lu? Ada Pak Talita itu disapa dulu tuh. Baru masuk kayaknya. Ya ada teman Kristen masuk sini, silakan mau bertanya monggo. Pak Robert mundur, silakan Pak Robert. Oh Pak Robert, silakan Pak Robert. Waduh, ada pelatih nih. Assalamualaikum. Iya. Lanjut dulu, saya belum tahu nih masalahnya. Lanjut aja. Enggak ada masalah Pak Robert. Anda bebas bertanya ke Bang Juma, Ustadz Alwan, Dr. Rizky, Ustadz Tata. Silakan. Apa aja mau ditanyain? Kalau bisa sih tentang perpuluhan atau sunat. Bang Handi. Ya, jangan panggil dokter Bang Handi. Nanti saya ngikutin ininya Bang Juma nanti. Misi apa namanya? Profesi sambung kulub nanti. Karena dokter itu setahu saya medis gitu kalau dokter itu. Dokter. Oke. Nanti bisa join sama Bang Juma saya nanti sambung kulub. Oke, Pak Robert silakan. Topiknya perpuluhan atau sunat, boleh ditambah topik lain, silakan. Pak Robert. Ya, ini aja dulu. Yang lain saya dengar dulu. Saya baru masuk, jadi saya belum kayak diesel aja dulu nih. Ya, oke baik. Kita sambut Charlie lagi masuk ini. Ada Oke, ya, mumpung ada Charlie juga nih, saya tambahin lagi ya Bang Andi. Gini, saya mau bantah Al-Quran dulu. Kalian bisa buktikan kebenaran Al-Quran. Aku bantah sekarang. Ya. Ini sunat terkait soal sunat ya. Sunat dalam tafsiran Matthew Henry komentari dalam tafsiran standar Kristen sendiri itu kekal loh di sini. Makanya memang kekal. Kalau ada... Nah sekarang begini, Anda tahu kekal itu bagi siapa? Ya. Ini ada tulisannya di sini poin nomor 2. Ini kamu yang ngomong siapa? Itu diwariskan. Sorry, yang ngomong Kovenan itu bukan dengan Abraham saja. Seandainya demikian, kovenan itu akan mati bersamanya, melainkan juga dengan keturunan. Salah, itu siapa yang bilang begitu? Ini Matthew Henry komentari. Matthew Henry. Ya. Sekarang gini ya. Kamu tahu ya di dalam ini aku tunjukkan ayat deh ya. Di Kisah Para Rasul 16. Ya. Ayat 1 sampai 3. Ya. Ya. Ini ada satu orang yang diwajibkan oleh Paulus ya untuk bersunat. Disuruh sunat sama Paulus. Itu share screen-nya matiin dulu, saya mau enggak, saya mau tunjukin kamu tafsirnya dulu karena kamu nggak pernah baca tafsir. Ya ini siapa yang share screen? Tolong matikan dulu. Saya yang share screen. Kamu mau apa? Rizky. Kamu yang share screen ini. Ya. Kejadian 17 ayat 10 ini. Iya, saya yang share screen tafsirnya. Lalu kenapa?
Coba mana tafsirnya Matthew Henry? Coba tunjukkan Ini di sini. Mana? Ini saya tunjukin ini. Mana? Kamu baca, makanya Coba kamu lihat. Ini kau lihat dulu layar di ini share screen-nya. Gak perlu emosi. Kamu lihat Ya, dulu tafsir kamu lihat Kejadian nggak layar share screen 17:10. ini sekarang menampilkan Santai-santai, apa? gak perlu emosi. Nggak perlu Menampilkan emosi. apa share screen-nya? Coba kamu jangan Ini bilang tafsir lihat-lihat. terkait Tapi Kejadian yang dilihat apa 7:10. ini? Coba kamu buka dulu share screen-nya, kamu lihat. Saya pengen tunjukin kamu Ya kamu tafsir lihat nggak Kejadian ini share screen-nya 17:10. apa? Kejadian 17 ayat 10 ini. Lah iya memang itu yang ingin saya tunjukkan sama kamu. Lalu kenapa? Ya, sekarang begini, kamu baca nggak? Kejadian 17 ayat 11. Kejadian 17 ayat 11 mengatakan apa? Baca dong. Ini salah nggak? Ini salah nggak? Baca tafsir dulu sama Kejadian ceritanya itu? 17 ayat 11. Kamu dari tadi, saya sangat paham. Saya orang yang apa ya? Bukan hal yang asing buat saya. Retorika para apologet murahan ini Kristen. bukan retorika. Ini kita Ini bicara bukan tafsir. retorika. Kita bicara tafsir di sini. Coba kamu baca dulu tafsir Kejadian 17:10. Coba dibaca, nggak usah malu-malu, dibaca. Silahkan dibaca. 17:10 dulu. 17:10 baru ke 17:11. Iya. Yang bilang itu harus dirubah siapa? Silakan Siapa yang dibaca bilang dulu. pernah ini bisa dirubah? Berarti kekal dong. Kenapa kamu tidak sunat? Kekal. Yang bilang tidak kekal siapa? Berarti kamu sunat nggak sekarang saya tanya? Begini, kamu paham nggak hukum ini ditujukan kepada siapa? Nah, itu baca makanya nomor 2-nya. Ada nomor 2-nya di situ. Kamu baca. Covenant makanya. ini ditegakkan tidak boleh Itu diubah atau menandakan dibatalkan. bahwa kamu tidak pernah membaca dan kamu terlalu banyak bicara. Covenant ini ditetapkan, disahkan, dibuat menjadi sebagaimana kuasa dan kebenaran ilahi bisa menjadikannya itu apa? Covenant ini diwariskan. Covenant ini bukan dengan Abraham saja. Iya, baca, Seandainya terus baca, terus sekarang begini, baca, kamu terus baca. paham nggak? Kamu paham nggak? Kalau misalkan covenant ini bukan dengan Abraham, maksudnya dengan keturunannya, tetapi bukan dengan keturunan di luar Abraham. Oh enggak, di situ ada tulisannya dalam keturunan secara rohani juga bisa. Makanya baca Sekarang sampai tuntas, begini, gak usah kalau malu-malu. kamu bilang keturunan secara rohani harus menyunatkan secara fisik, itu ngawur. Karena keturunan secara rohani mengartikan sunatnya secara rohani. Kamu mengacu tafsir mana itu saya tanya? Saya nggak Ini tunjuk tafsirnya. kamu baca di dalam Ulangan 16 ayat 10. Oke, saya akan baca itu tapi Ulangan kamu 16 ayat 10 mengatakan apa? Bentar. Ini Bentar ajaran dulu. Musa loh. Kamu terlalu Ulangan banyak 10 ayat bicara, 16. tapi di luar tafsir itu loh. yang saya Lo kata maksud. siapa di luar tafsir? Kamu bisa tunjuk tafsir nggak dari apa yang kamu omongin? Gini, kamu dari yang kamu omongin kamu bisa tunjuk tafsir nggak? Saya kasih tafsir yang Reski, otoritatif loh. aku jelaskan dulu. Dengar, Kamu nggak usah kamu ngomong yang soal jelaskan. tafsir. Saya punya murid dan saya Kalau pernah sekarang gini, mengajar. aku bilang ya. Gini, Kamu terlalu banyak begini, bicara. begini ya. Aku bikin peraturan ya. Aku bikin peraturan di rumahku. Di rumahku, lu kalau mau misalkan mau Ya, makan. silakan kamu berhayal ria. Saya Misalkan bawa kamu dokumen. mau Kalau makan, saya bawa dokumen soalnya. kamu harus Ya, bilang kamu ya. ini rumahku nih ya. Ya, Kamu ya, mau silakan. pakai apa? Kamu bilang dulu sama aku ya. Ya, silakan berhayal. Bisa silakan. nggak kalau aku bikin peraturan itu orang lain di luar rumahku terus Silakan. dia harus minta izin sama aku? Ya, harus. Ya Lalu- enggak, ngawur Oh, kamu. enggak. Oke. Orang Sama di luar juga itu yang rumahku seperti saya tidak katakan. diwajibkan. Kamu pun ngawur. Kenapa Nah, saya sekarang bilang kamu begini. ngawur? Kamu terlalu banyak berasumsi. Bahkan saya berani katakan, kebanyakan apologet kamu Kristen yang baca, murahan itu kamu di luar baca dari dulu. konteks tafsir. Tak paham teologi biblika, tak paham eksegesis, tak paham tafsir. Kamu baca dulu kejadian 17 makanya ini. baca ini, baca tafsirnya. Ini dari Henry Matthew komentari loh. Saya mau kamu tanya. baca Bentar, kejadian saya mau tanya. 17. Kamu dari gereja mana? Hey Charlie, kamu dari gereja mana? Apa denomo? Saya mau tanya. Aku interdenominasional. Kenapa? Kamu tahu nggak artinya interdenominasional? Coba Kamu tahu jelaskan nggak apa artinya? itu? Iya, jelaskan dulu apa itu. Silakan. Loh, kamu nggak paham tentang interdenominasional, tapi kamu mau nguliahin Oke, aku. gini, kamu gerejamu tergabung kepada PGI nggak saya tanya? Tergabung PGI nggak gerejamu? Kalau kamu gerejamu tergabung pada PGI mengacu kepada tafsiran ini, Henry Matthew komentari. Oh, kalau kamu begini, bantah, ya, berarti kamu begini. keluar dari PGI. Wah, sekarang Iya. begini, kamu tahu Matthew Henry itu teolog barat, ya? Dia teolog barat Berarti ya? salah. Berarti Henry Matthew salah. Nggak apa-apa kalau kamu mau salahkan. Kalau salahkan. namanya tafsir, aku boleh tidak setuju dengan dia. Siapapun boleh tidak setuju dengan dia. Tafsir dia loh.
Apakah dia itu pasti benar? Tidak. Terutama contoh tafsir Matthew Henry yang sangat salah tentang 1 Yohanes 5 ayat 7. Itu jelas-jelas salah. Saya sangat tidak setuju dengan Matthew Henry. Saya boleh tahu kamu di gereja mana terdaftarnya? Biar bisa saya cek. Ya, pendetamu siapa namanya? Enggak, ini pernyataan ini menarik ini yang bilang Matthew Henry salah. Coba gerejamu apa? Bro Charlie, apa tadi ulangan berapa? Ulangan 10 ayat 16. Lucu nih, baru kali ini. Masalahnya gerejamu itu terdaftar di PGI. Mengatakan apa? Coba silakan dibuka. Harus ditanya dulu gereja Anda di mana. Ya, aku banyak gereja loh. Ya, banyak. Salah satu gerejaku itu sekarang ada di Tel Aviv. Di mana? Kamu buka. Ulangan 10 ayat 16. Oh iya. Berarti ini Matthew Henry salah berarti ini. Loh, itu tafsirnya dia. Kamu salah juga menerapkan tafsir itu. Salahnya di mana? Ayo, salahnya saya tidak menggunakan analogi. Saya sudah menggunakan analogi. Kalau misalnya kamu mau makan di rumah saya, kamu harus izin dulu sama saya. Hilang suaranya. Di luar rumah saya, orang nggak perlu minta izin. Nah, yang ini jadi masalah, kewajiban ini otoritatif. Kamu tadi banyak comot-comot ayat dari Sabda. Sabda itu juga nginduk. Hilang suaranya ya. Mengadopsi tafsir dari Henry Matthew komentari. Lalu kamu sekarang tolakkan begini, lucu gitu. Tafsir boleh siapapun menafsirkan, tetapi saya belum tentu setuju dengan Matthew Henry. Kamu dengar? Kamu sudah salah satu yang saya sangat tidak setuju dengan Matthew Henry adalah komentar dia tentang 1 Yohanes 5 ayat 7. Udah nggak usah lewat yang mana-mana nih kejadian 17:10 dulu. Kamu tuh kebiasaan lagi. Kamu tahu nggak kok kejadian 17 ayat 10? Kita bicara kejadian 17 ayat 10 dulu. Ini buka dulu kejadian 17 ayat 10-nya. Ini udah dibuka tafsirnya. Itu tafsirnya. Ya makanya biar kamu lihat maksudnya dari sana. Semua ayat kamu baca dari kejadian 10, kejadian 17 originalnya ayat 10, sebentar. Sampai ayat 13 kamu baca. Ya kasih originalnya Reski dia baca bisa nggak? Baca dari ayat 10 sampai 13. Waduh, nggak ada suara. Ada Pak Robert sebentar. Sekarang begini, saya bilang kalau Pak Charlie tunggu ini kejadian 10 mau dibuka ini 17. Yang saya gak ngerti gini. Yang dia apa nih? Tolong matikan dulu. Charlie ngaku dia gereja di Tel Aviv. Berarti di Tel Aviv itu bahasanya bahasa Hebrew. Monggo bisa baca berarti ya, bisa baca sebentar. Bisa. Santai-santai bisa. Gerejaku ada di Tel Aviv. Salah satunya. Ya. Sabar, ini ayatnya mau dibuka. Ayatnya mau dibuka. Sabar. Keren banget. Saya salut. Ada di Tel Aviv ya gerejanya ya? Ada dong. Oh mantap. Santai, enak diskusi santai. Nama gerejanya apa itu di Tel Aviv waktu itu? Ya, namanya. Nih aku tunjukkan ya. Enggak ini tunjukin yang namanya. yang menjadi kepala pendetanya di sini prinsipal aku dulu waktu kuliah, ya. Iya. Sambil dibuka ayatnya Bro Reski yang original. Iya, siap bang. Kamu gereja di Tel Aviv ya? Coba saya pengen tahu kamu apa namanya? Apa? Saya pengen tanya. Ini nama gerejaku. Ya, nama gerejanya. Kamu buka Hillsong Tel Aviv. Terus coba search di Google Hillsong Tel Aviv. Iya. Siapa yang menjadi nama gereja kok cari di Google tinggal sebut Pak. Oh, emang kelihatan di situ Hillsong Tel Aviv. Itu cabangnya di Indonesia ada? Ada, di Bali ada satu. Oh, di Bali. Ya. Sekarang begini ya, aku jelaskan sama kamu. Iya. Ya, yang jadi kepala pendeta di situ itu prinsipalnya aku waktu kuliah, ya, namanya Katrina Henderson. Oh, Katrina. Itu kepala pendetanya di situ, ya. Iya. Terus perempuan laki-laki itu? Perempuan. Oh, bisa ya. Sekarang begini, aku sudah mengakui ini ya. Ini kenapa sih danau raya mulu ini? Emang gereja cuma satu itu? Hah? Ya ini sekarang mana ayatnya? Ayat apa? More. Ayatnya tadi. Ya, tentang 17:10. Kita bahas apa ini sekarang? Gak apa-apa, biar dia suruh ngoceh dulu, Bang. Nanti ada waktu. Yang tadi mau buka ulangan 10 ayat 16 mana? Iya, kamu cerita dulu aja. Buka dulu ulangan 10 ayat 16. Sabar, gak usah emosi banget sih. Kamu tuh kayak orang kurang makan gitu loh. Orang kurang makan gak bakal bisa ngomong. Bro Charlie, kamu emosian kayak orang kurang makan. Coba dulu dibuka, nggak usah banyak ngoceh.
Ini Iya, kembali iya, ke kejadian 17:10 dulu deh. Kejadian 17 ayat 10 baca Iya. kamu sampai ayat 13. Iya, 10 sampai 13. 10 sampai 13. Hmm. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan hukum di Indonesia itu misalkan gini ya, kamu harus berpakaian tidak menunjukkan aurat atau gimana, kalau enggak kamu akan berhubungan ya dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu ya. Salah satunya contoh pernah ada turis di Bali, turis di Bali itu kan kena ini kasus itu ya. Nah, jadi sedangkan gini, mereka bilang, wah, gue di negara gue boleh aja kok gitu. Nah, sekarang begini, kalau di negaranya dia boleh, tapi di rumah kita dia nggak boleh seperti itu. Nah, sekarang begini ya, Anda menerapkan tentang hukum sunat. Ini kejadian ini. Ya, Anda menerapkan hukum sunat, ya. Ini Anda menerapkan peraturan rumah tangga Anda di negara orang, bisa nggak? Oke, kalau kamu pakai analogi kayak gitu saya mudah sekali membantahnya. Ya nggak bisa. Bahkan saya tidak menggunakan, saya hanya membacakan Ya, itu aturan yang terjadi di rumah orang tersebut. Kamu mau ngomong apa? Henry Matthew, kamu nggak apple to apple kalau kata siapa? Sekarang begini ya. Ya, Oke, kita ini langsung ke tafsir lagi. Reski, tolong buka dulu ayatnya kejadian 17. Enggak. Kamu buka tuh cuma dulu pandai kejadian loncat-loncat 17-nya. gitu. Saya cukup tahu model-model Buka orang dulu murahan kejadian kayak gini. 17-nya, ayat aslinya, jangan tafsirnya dulu. Kamu silakan. pahami dulu ayat aslinya mengatakan apa. Dari Iya. pasal 17 ayat 10 sampai ayat 13. Ya dibuka dulu. Pak Re dibuka aja Pak Re. Hebrew-nya kan dia. Ini dibaca dulu. Iya, jadi silakan dibuka kejadian 17. Siap, ini bacanya apa? Habis itu saya minta tolong supaya dibuka juga Yehezkiel 44 nomor 9. Itu nggak ada hubungannya sekarang. Oh, ada hubungannya dong. Ada dong. ini Makanya bagaimana? belajar. Diminta suruh baca dulu aja, Pak. dulu. Tadi, Kamu iya, diam iya. dulu, ini siapa? Kamu baca dulu. Saya yang tadi yang membuat kamu mencret. Apa? Aku mencret. Aku bilangin ya. Ini Hillsong Tel Aviv ini, kalau misalkan kamu mau tahu alamatnya ya, aku kasih nomor teleponnya mau. Udah boleh, nggak usah. mana. Suruh aja ke sini. Mana? Suruh aja masuk sini. Saya ngubungin, ada perwakilannya nggak suruh. Susah amat sih. Saya kasih Paulus lu suruh datang sekalian. Sekarang nomornya kasih di live chat udah, kamu nggak usah ngomong. Udah tahu tadi yang ini aku membuat tunjukin nih, aku tunjukin share Kita screen. dialog dengan Tolong share screen dong. tolong share Dinda screen dong. Reski nanti habis ini tolong di screen Yehezkiel 44 nomor 9. Siap bang. Ya, makasih. Tolong share screen-nya ya. Aku share screen. Halo? Aku bisa share screen nggak? Enggak, nomornya aja di sini, di chattingin di sini. Iya, Saya ini hubungin. ada nomor teleponnya kok. Ya, Ya. kasih aja di chatting, taruh di chatting itu di chat Zoom. Saya hubungin kok. Tenang. Nih kamu ini ya, kamu buka sendiri ya. Aku nggak bisa ini soalnya di chat. Ya. Tulis itu di chatnya. Tulis di Ya. chat, tulis udah, nggak usah ngoceh dulu. Kamu terlalu banyak bicara kamu. Tuh, Habis- itu ada habis nomor dia- teleponnya di situ. Itu gerejaku. Apa ini meling Google atau gimana? Minta nomor Itu gerejaku. Kamu buka klik di situ ada nomor teleponnya. Ada nomor teleponnya yang bisa Ya udah dihubungi. melebar ini. Ada yang bisa dihubungi itu Ya, ini nih. Ini 972 kejadiannya. 50 64 Kembali ke topik. 15 299. Ya udah kembali ke topik ini nih. Ya. Kamu coba suruh baca dulu yang dari gereja. Coba bacakan muridnya itu tadi siapa perempuan tuh. Muridnya Catherine Henderson. Nah, Iya, kamu ayo. buka ya. Kamu buka. Ini kamu udah baca dibuka dulu, nih. kamu baca dulu. Tuh. Nah, kamu buka dulu itu Kamu Hillsong baca Tel dulu. Aviv, siapa yang jadi pendeta di situ ya. Enggak, kamu Ya baca udah, dulu. itu udah. Kamu baca dulu, ini Hah? baca dulu yang di Nih, yang di baca Sebentar dulu. ya, tunggu sebentar. Masa muridnya Catherine Henderson nggak bisa dulu. baca ini? Kelewatan tuh murid Catherine Oh iya, Henderson. dia nggak lagi bisa cari baca. interlinear dulu itu. Interlinear dulu yang Iya. berbahasa Akunya kejauhan ya Tel Aviv. Lo emang Buset deh. lo Tel Aviv emang- nggak bisa ya. bahasa Ibrani. Dobol nih cari dobol. Ya. Mungkin Wah, mungkin ya. boleh nggak? Berit- Boleh nggak gini? Beriti, inilah perjanjianku ya. Ya. Asher, Tismeru, Beini, Zakhara, Acharecha, Acare apa? Acharecha, Biarkan dia salah. Biarkan dia salah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, diam dulu yang lain silakan Charlie baca. Itu ayat 10 ya. Sekarang begini, baca sampai ayat 13. Ya baca, Charlie baca sampai ayat dong. 13. Baca, kami Di tahu situ itu, sok coba dikatakan baca. Kepada siapa? Kepada rumah
ya. Orang yang lahir di rumahmu, orang yang kau beli dengan uang yang harus dengan uang originalnya harus disunat, dibaca ya. dong, Char. Ya. Acer ya, itu acer berarti ya. Acer itu dibaca dong. Yelid BTH BTH, beit, belit apa gimana nih? Biarkan Yelid. dulu. Biar Resi, Moreh bentar. Lanjut. Umikna KPH ya. Ya, Yelid BTH Umihna KPH Kas PH. Masa kayak gitu ngeja? Ya, itu Iqra satu gini. itu kalau belajar Quran itu yang kayak gitu-gitu cara Sekarang bacanya. Kamu Ya ampun. kamu bisa bahasa Ibrani tidak menjadikan kamu orang Yahudi, tahu? Iya, kan Apalagi yang tidak bisa baca. Saya sekolah di Tel Aviv. Apalagi nggak bisa baca. Tadi ngaku Anda sekolah di mana gitu loh, malu-maluin aja, dusta aja terus. Aku lulusan Hillsong loh. Iya, tapi kan malu-maluin. Ini cara bacanya saya juga bisa ngaku saya lulusan langit bintang ke-7 saya. Muridnya Catherine Henderson. Saya kuliah di Gen Eden. Ayo kita ketawa kan lucu, kan kayak gitu. Kamu ini mengalihkan sebentar Charlie, Anda udah nggak bisa baca, nanti dibantu oleh yang lain ya. Silakan More dibacakan yang benar. Charlie udah mundur dia. Anda diam dulu. Halo. Bentar Bang Handi. Halo. Mas, sekarang ini Mas begini, Oji, bentar kamu dulu Mas tahu Oji, nggak bisa dimatiin dulu di sana perjanjiannya itu saya mau tes dia baca. Bentar. Kamu tahu isi perjanjiannya? Kamu kebanyakan ngomong, kamu baca dulu. Kamu tahu nggak perjanjian yang kekal itu maksudnya? Apakah kamu kebalik, More. Kebalik. Kamera sayanya berarti yang kebalik ya? Iya, balikin bukunya. Kamu mau membahas ini apa? Bukunya kebalik. Kamu baca dulu. Bukunya dibalik supaya bisa kebaca, More. Bukunya dibalik harus. Karena kamu mau mengalihkan topik. Sebentar. Saya bisa set kameranya, saya bisa set kameranya. Jangan disiksa, kasihan. Sekarang begini ya. Kamu More udah nggak kebalik, More, itu benar. Enggak, saya takutnya mode mirror gitu loh. Silakan baca dulu. Siapa sih More ini siapa sih? Baca dulu. Ismail bin Abraham. Siapa? Mana? Namamu siapa? Yang disebut More ini siapa? Udah, nggak usah banyak ngoceh, kamu baca dulu, terlalu banyak bicara kamu cari. Baca dulu yang disebut More ini siapa? Yang mana? Ya, aku ngomong sama siapa? Baca dulu. Aku ngomong sama siapa? Reski. Reski. Oke. Iya, dia sekolah juga di Tel Aviv. Ayo, standby. Sekarang begini ya, kamu tahu nggak? Hukum itu disebutkan. Bukan hukum. Disuruh baca, bukan ngoceh. Abraham dan keturunannya, ya. Ini murni. Gini aja Charlie, Anda bisa baca apa enggak, itu aja. Kalau nggak bisa tinggal ngomong aja. Sekarang gini, tujuanmu apa? Ya kan malu-maluin Charlie, kalau kamu itu muridnya Catherine Henderson nggak bisa baca itu. Udah Bang, netizen saya udah terlalu mencaci dia Bang, saya nggak mau mempermalukan dia Bang. Sudah. Itu loh. Kasihan Bang. Kamu kan tadi ngaku muridnya Catherine Henderson, masa nggak bisa baca? Kasihan Bang. Mana loh? Kasihan ini murid saya udah mencaci maki makanya saya udah mencaci maki, kasihan. Iya, makanya kalau berbicara jangan ketinggian, nanti diuji nggak bisa, kan malu gitu loh. Ya udah, nggak usah lah. Ada Pak siapa itu tadi? Ini ngobrol sama Pak Robert. Kalau Pak Robert akal sehatnya lebih jalan gitu loh. Ya Pak Robert, silakan Pak Robert bertanya Pak Robert. Nah, Pak Charlie kemana tuh Pak Charlie? Masuk lagi. Jangan Dia keluar masuk. Kalau udah kepepet keluar ya gitu. Jadi begini, kalian masih belum paham tentang isi perjanjian Allah dengan Abraham. Bukan itu yang dimaksud. Kamu itu muridnya. Coba sebutkan 3 isi perjanjiannya. Sebutkan 3 isi perjanjiannya, More. Charlie. Enggak, Anda kan katanya lulusan Tel Aviv. Ya, aku mau Saya nggak bilang saya lulusan Tel Aviv. Saya bilang gereja saya ada di Tel Aviv. Dia muridnya. Saya lulusan Hillsong. Hillsong itu bukan di Tel Aviv saja, ya. Saya bilang gereja saya ada di Tel Aviv. Benar? Saya bilang begitu tadi? Iya, kamu anak buahnya. Kamu pendetanya Catherine Henderson kan? Ya, kamu cari dulu namanya ya. Dia muridnya, kan dia ngomong muridnya. Udah lanjut, Bang. Ya. Sekarang gini, kamu ada yang bisa nyebutkan nggak? Ada nggak satu orang saja dari kalian semua sebanyak ini 48 orang ya? Ada nggak yang bisa menyebutkan 3 isi perjanjian Allah dengan Abraham? Coba yang namanya
siapa yang tadi Moreh apa siapa ini? Coba Anda sebutkan isinya, isi Allah perjanjian siapa? Allah dengan Abraham itu apa aja? Allah siapa? Allah yang mana? Loh, kamu mempertanyakan Allah yang mana nih ya? Ya, Allah yang mana? Hah? Ya. Allah Elohim yang disembah Abraham itu siapa? Berarti Elohim bukan- yang disembah Abraham itu yang mana? Berarti bukan Yesus. Allah. Berarti bukan Subhanahu wa Yesus. ta'ala. Bukan Bentar, Allah Yesus Subhanahu kalau wa gitu. taala, bukan. Berarti Bukan bukan Yesus Yesus. juga. Berarti bukan Yesus juga. Bukan kata Yesus. siapa? Iya. Yod Hevave itu Santai-santai ngomongnya, adalah jangan kayak orang belum makan gitu, santai ya, aja. Yod Hevave itu adalah ya Yesus siapa? sendiri, Yesus sendiri, waduh. ya. Yehosua Hanusia. Charlie makin gila, lu Charlie makin gila. Itulah memaksakan diri itu Charlie. Kata siapa mengasang diri? Semua nama dalam Di mana bahasa ada Ibrani- Yahudi bilang bahwa itu Yesus? Di Standby. mana ada Yahudi yang bilang begitu? Di mana Iya, ada kecuali Yahudi yang bilang Paulus. Gini, kamu tahu Yahudi yang mana yang kamu omongin? Aduh. Semua Kita bicara Yahudi, Makanya saya katakan dari tadi, orang ini dasar-dasarnya aja yang berat-berat yang dikasih kasihan. sekarang gini, oke, kamu sebutkan isi perjanjian Allah Elohim Yod-Heh-Vaveh dengan Abraham. Tiga Kenapa isi saya yang perjanjian. harus sebutkan? Oke, ayo sebutkan. Ya Tiga kamulah isi yang harus perjanjian. sebutkan, kan itu imanmu katanya. Enggak dong, kalian kan Ini- so tahu. Ini udah ada kalian kan loh, so tahu tafsirnya nih. loh, Henry Matthew Isi komentari loh. Kamu perjanjiannya mau ngomong apa? Meterainya itu adalah kerat kulit katan. Meterainya adalah kerat kulit katan. Tanda perjanjiannya di ayat 11 itu dikatakan ya. Katan Iya. itu apa? Ya. Charlie, kamu Kamu baca dulu itu ya. Yehezkiel 44 nomor Dibaca 9 dong. dulu, itu Ya, oke. ya. Yehezkiel 44 ya, Bang? Ya. Ya, Yehezkiel 44 nomor 9, tolong. Siap, Bang. Siap, Bang. Kamu nggak usah ngomongin tentang Yehezkiel. Yehezkiel siapa? Kamu tahu nggak? Apa itu? Santai. Yehezkiel itu siapa? Kamu bisa jelaskan siapa Gak usah Yehezkiel? kesurupan gitu lah. Lahir di mana dia? Tahun berapa Masehi? Ikat dulu jinnya, ikat dulu. Kamu ini cuma bisa berkelit aja. Yang dibahas ini tentang hukum. Ini Bang Juma. Iya. Nomor 11 ya, Bang Juma. Nomor 9. Oh, nomor 9. Siap. Coba, Ayo ayo. Bang Juma, silakan Bang Juma. Oleh sebab itu, ya, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya yang daging tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku, ya. Tempat kudusku ini di mana? Ini berbicara tentang apa? Kamu tahu nggak ini berbicara tentang apa? Ini tentang bait Allah, ya. Bait Jadi Allah. orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk bait Allah ya. Ke gereja boleh karena itu kan bait Allah, itu bait Sekarang pagan kamu itu. mau tahu orang Nanti Mana kalau saya tuh? bukain tafsir Henry komentari kamu nangis. Saya bukain Ini dikasih nih. Ini bukan tafsir lagi nih. Enggak, Yehezkiel itu siapa? Loh, kok jadinya kayak begitu? Yehezkielnya siapa? Ini firman Tuhan. Ayat ini loh, kamu menunjukkan ayat ini. Ini firman Kamu Tuhan tahu nggak? katanya. Kamu tahu nggak Yehezkiel? Jangan Kok jadinya Yehezkiel? Ini firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya, dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tuhan jijik dengan orang yang tidak masuk ke dalam bersunat. bait Allah Israel. Tidak Ini- seorang pun dari kalian. Ini giliran Bang Nyoba dengan cara yang lain Tidak standby. seorang pun dari kalian itu bisa masuk ke dalam bait Allah di Israel. Nggak bisa kalau Tidak kamu seorang nggak pun. Berarti kalian hanya di luar Israel dong, tidak dianggap dong kalian. Loh, kamu paham nggak? Ini hukum rumah tangga Abraham. Kamu paham nggak? Perlu saya bacain lagi nggak tafsirnya? Ini hukum rumah tangga Abraham. Rumah tangga ke orang asing di situ. Aduh gimana? Ya, dia nggak boleh masuk. Loh, ini kan tidak dikatakan dia harus disunat orang asing ini. Tapi dia nggak boleh masuk. Itu boleh masuk loh. bait Allah. Tidak seorang pun orang asing yang hatinya dan dagingnya, kulitnya tidak disunat boleh masuk ke tempat kudusku. Bait Allah yang mana? Di mana ini letak? Nah, jadi gini, kalau bacaan ini kalau orang asing yang sunat boleh dong, Bang, hatinya bersih. Nah, kalau itu namanya proselit. Kamu tahu proselit? Tuh kan gitu lagi salah Itu lagi. namanya gua. proselit. Kenapa orang asing itu bersunat? Kenapa orang asing itu bersunat? Kenapa? Karena dia proselit, dia menikah dan menjadi Yahudi. Walaupun dia seorang di luar Israel, dia kalau dia proselit, dia bisa masuk. Charlie, menurut Anda Dia bisa sunat itu bersunat. Charlie, menurut Anda sunat wajib apa tidak? Nah, kamu tahu nih, kamu baca. Jawab ya. aja dulu, Charlie.
Itu sunat wajib apa tidak? Wajib bagi keturunan Abraham. Kalau Anda enggak? Ya sekarang gini, yang termasuk keturunan Abraham siapa? Anda keturunan Apakah Abraham kalian bukan? termasuk? Tidak. Anda Kalian keturunan tidak Abraham. termasuk keturunan Abraham, tahu nggak? Anda kalau Charlie Kalian bukan? tidak termasuk dari keturunan Abraham. Kalau kamu keturunan enggak? Aku ini keturunan Jubal. Kamu tahu Jubal? Jubal apa itu, Pak? Kamu tahu Jubal nggak? Enggak tahu. Itu ada di Alkitab. Kamu baca makanya. Keturunan apa bukan kamu? Keturunan Abraham. Aku keturunan Jubal. Apa itu? Ya kamu nggak tahu. Nggak Ya belajar kamu. Kan lumba-lumba ya? Kalau orang nanya berarti nggak tahu. Jangan emosi, Charlie. Tahu nggak tentang Saya berani hukum bertaruh sunat nih. ini Charlie ini orang nggak berlaku sehat. bagi Abraham Ya, dan makanya ikutin keturunannya. aja. Sekarang kalau kamu memaksakan hukum ini kepada bangsa lain, apakah bangsa Moab itu waktu itu disunat? Tidak. Ya, terus kamu di Apakah bangsa Midian disunat? Tidak. Ya, Nah, terus? kalian ini keturunan bangsa apa? Kalau Yesus disunat nggak? Yesus keturunan Israel. Yesus adalah seorang Yahudi. Jadi Yesus disunat. Paulus disunat nggak? Itu aja yang gampang-gampang aja. Kalau Charlie mah jangan diputar. Charlie, Yesus disunat nggak? Kabur ketika terdesak. Ada dia. Jangan tanya dikit-dikit aja, jangan dipanjang-panjangin. Nggak usah dimut. Jangan. Charlie, Yesus disunat apa enggak, Charlie? Makanya kamu baca Filipi 3 ayat 2 itu ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Oh, buset. Hati-hatilah Aduh, terhadap kok anjing-anjingnya keras sekali. Charlie, tenang aja, tenang. Charlie nggak akan kemana-mana. Charlie nggak usah takut kehilangan kulub. Kamu itu bukan pengikut Yesus, jadi kulubmu aman. Tenang. Tenang, Charlie, tenang. Tenang, santai. Buka dulu jin kamu. Nah, oke ya, saya mau sedikit share ya terkait Yeskiel tadi yang dibuka oleh abang saya nih, Bang Gurunda Juma nih. Ini saya baca tafsirnya ya dari Standar Henry Matthew Komentari, bukan menurut saya loh, tapi ini menurut tafsir internal Kristen sendiri ya. Nah, aduh ini kehalang sama notif Charlie ini gimana nah? Iya, lanjut. Ya, engkau membiarkan masuk orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat dagingnya, yang menurut hukum Taurat tidak boleh masuk ke tempat yang kudus. Oke, ya, tidak boleh. Ini sudah jelas tafsirnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang menolak Henry Matthew Komentari, padanannya seperti yang tadi saya katakan, ada orang Islam menolak tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir, kan lucu jadinya. Nah itu yang saya maksud. Jadi kita di sini nggak usah berbicara pakai orasi kayak mahasiswa lagi demo. Kamu konteks ayatnya di situ, More. Gitu. Otakmu di mana? Tahu nggak timeline sejarahnya di Yeskiel itu? Ini udah jelas tafsirnya. Ini tafsirnya sudah jelas gitu loh. Saya di sini bicara pakai dokumen, saya nggak perlu ngegas-ngegas. Kamu ngoceh apa, saya gampar pakai dokumen, kelar. Makanya saya udah bilang, saya cukup pakai dokumen, selesai. Seperti itu. Mohon maaf, saya tidak berbicara dengan orang yang banyak bicara. Tahun berapa Masehi Yeskiel itu? Hah? Lah, kamu ini tafsirnya kayak gini ayatnya? Ini tafsirnya kayak gini, Charlie masih berlaku. Nggak usah di mute. Jangan di mute. Enggak, Charlie, ini Yeskiel masih berlaku apa enggak? Ini lihat tafsirnya loh. Tafsirnya ini menurut tafsir internal Kristen loh. Dan ini otoritatif Matthew Henry itu. Kok keluar gitu. Masuk ini kayak gosokan ini orang. Jadi kalau di mute keluar lagi, Bang. Iya, jangan di mute, biarkan dia. Ya, tolong dong, ini siapa yang suka nge-kick nih? Kalian takut ya sama aku ya? Enggak. Kok takut? Emang seram? Juga nge-kick. Makanya saya lucu ini tafsirnya jelas. Gak ada yang nge-kick, dia keluar sendiri, gimana sih? Saya tahu itu dia golongan RAK, golongan itu. Tuh dia keluar. Ya udah biar masukin. Jangan ada yang nge-kick ya, standby. Jangan di-kick dong, jangan biarkan dia. Cing penyunat palsu, takut ketahuan Pak sunatnya palsu. Kok sunat palsu? Yang dikatakan sunat itu ya dipotong kulupnya. Yang palsu itu yang kulupnya masih ada, ngaku-ngaku sunat hati. Ngerti nggak sunat hati? Ngaku-ngaku Yahudi rohani. Sunat hati ngerti nggak? Ajaran Musa. Ulangan sunat hati ngerti nggak? Ulangan 10 ayat 16. Ajaran Musa loh. Ulangan 10 ayat 16. Sunat hati ngerti nggak sunat hati? Paulus itu bukan ajaran Paulus. Sunat hati ngerti nggak sunat hati? Ajaran Musa itu. Ajaran Musa itu. Lo tahu nggak? Charlie. Ulangan 10 ayat 16. Keterlaluan maju, keterlaluan.
Jangan Jangan Ustaz. tunjukin Yeskiel dulu. Lu nggak tahu konteks sejarahnya Gila. Yeskiel. Be Lo patient. tahu nggak siapa tarik Yeskiel? Lahir tahun berapa nafas Masehi? dalam-dalam. Bagaimana kehidupannya? Itu Coba tentang tenang, pembuangan bangsa Israel di sabar. Babylon. Oke. Tahu nggak lo? Ayat 16. Aduh, jangan teriak-teriak. Baca Oke. ulangan 10 ayat Ustaz Alwan 16. silakan Ustaz Alwan. Sudah. Bagian Ustaz Alwan ini. Bagian Ustaz Alwan silakan. Dia keluar lagi tuh. Aduh. Siapa yang keluarin sih? Keluar sendiri apa? Keluar sendiri bang, tuh masuk lagi dia tuh. Masukin aja nggak apa-apa. Jangan keluar sendiri, Pak. Kalau kayak gosokan. Cuma bisa main kick. Nggak ada yang nge-kick, Anda yang keluar sendiri Takut loh. banget sih. Anda yang Takut keluar banget sendiri. sih ketahuan kalian. Wajah Anda menakutkan ya? Yoi, Biasa aja kulihat Anda ganteng, cakep. Keok banget. Lu tahu nggak? Mana, enggak. Tiga isi perjanjian sunat Allah dengan Abraham. Gue bikin lu mencret-mencret lu kalau lu tahu. Lu mau tahu? Lagi mana sih lu kok takut amat sih disunat? Gue jelasin Ngapain? sekarang. Mau denger nggak? Charlie, Mau denger nggak? Charlie, Mau denger nggak? Charlie, Mau denger Charlie. nggak? Mencret lu, malu lu. Charlie, Lu nggak capek malu kalau apa? tahu isinya. Nggak capek apa? Ada demo apaan? Aduh. Lu tahu nggak isi perjanjian Allah dengan Abraham? Buat hiburan itu? aja. Iya, tahu. Tahu nggak? Sebut Makin dulu. banyak orang yang mualaf nih gara-gara Charlie. Tahu, Biarin tahu kita nggak? tanggap sampai pagi. Tahu, Charlie, tahu. Isi Tahu. perjanjian gambaran Allah Kristen dengan gitu. Abraham yang Tahu, dimeteraikan dengan sunat. Tahu, Sunat tahu, adalah tahu. tanda Sudah, perjanjian. tahu. Tanda Tahu. perjanjiannya Ini ada tafsirnya. apa? Tanda perjanjiannya tahu, itu tahu. sunatnya. Tahu, tahu. Perjanjiannya apa isinya? Iya, tahu, Isi tahu. perjanjiannya Iya, ada tahu, 3. tahu. Iya, Sebut. Ini salah satu skenario-nya. Jangan kebanyakan Charlie bicara. Ya, Ustaz Alwan keturunan, dulu. Isi perjanjian sunat. Keturunan sudah, ya, oke. Sebutkan. Ya keturunan itu sudah banyak Salah. keturunan. Ada Misalnya. 3 isi perjanjian. Ya kan saya sebutkan satu saja. Oke, Mau sebutkan. berapa banyak lagi? 3. Harus 3. Lah tadi bilangnya satu aja gimana? Oh enggak, harus ada 3. Isi perjanjian banyak, sunat itu dia ada banyak 3. keturunan. Kamu harus sebutkan semuanya lengkap dengan ayatnya. Dia Lengkap satu dengan banyak ayatnya. keturunan. Jangan koar-koar lo. Iya kan? Betul nggak? Penyunat palsu kalian. Tahu nggak? Ya, anjing-anjing penyunat palsu kalian. Coba dengarin ya. Ya. Keturunannya banyak. Betul kan? Lanjut. Terus nanti cucunya menerima Injil, memiliki Salah. imamat. Somplak. Terus salah. sebentar dengar. Gua tunjukin ya. Dengerin Ini bakal orang bikin lu ngomong. malu semua lo. Ya. Ya silakan. Ya. Gua tunjukin Silakan ya. bikin malu, kita bikin malu aja ya. Oke, sekarang aku tunjukkan ya. Ini isi perjanjian sunat. Tolong share screen ini matiin. Kamu baca dulu tafsirnya ini. Tafsir ini, kenapa? Kamu tahu nggak konteks sejarahnya? Ini konteks sejarahnya Udah, ini baca kamu aja tahu tafsir, nggak? kamu nggak usah Kamu ngeles- tahu nggak nggak? usah ngeles-ngeles, Jangan baca tafsir. kamu ngomong tentang tafsir apaan kalau kamu nggak tahu konteks sejarahnya. Ya sudah bang, dia nggak percaya Nggak usah tafsir, sok-sok Pak Rizky, nggak dia nggak tahu kamu, tafsir. Rizky. Tutup aja. Monggo. Bang, kayaknya nih orang harus dikasih Apa? nomor Diapain? rekening, nomor rekeningnya kayaknya kurang makan nih. Kurang makan apa? Kurang makan perpuluhan. Nih gua, tolong share screen dong. Ini gereja, makanya perpuluhan dia marah, sunat Tolong marah share juga. screen dong. Enggak, saya cuma screen aja kasihan. sendiri. Sampai Ini ngos-ngosan udah bisa gitu. ya. Ini host disable. Nggak bisa share screen loh. Bisa. Nggak bisa. Bisa bro, bisa. Santai bisa. Orang Iya. tadi saya bukan host loh. Siapa bilang disable? Oh, dari tadi gua nggak bisa share screen loh. Oh, berarti Anda belum. Itu kan ada Rizky lagi share screen, gimana sih lu? Tolong share screen ya. Ya. Ya share screen lah. Ya Reski, kamu bisa nggak menyebutkan 3 isi perjanjian Allah dengan Abraham? Kamu Jangan bisa so-so nggak baca kamu so- tafsirnya bisa dulu? bahasa Ibrani. Tahu Kamu nggak bisa isi nggak baca perjanjiannya? tafsirnya dulu? Wah, kamu Sebutkan. mulai ngeles lagi. Kamu Sebutkan. takut kalau saya bacain Sebutkan tafsir. 3 isi perjanjian Allah Oke, dengan Abraham. gini. Kamu Sebutkan. baca dulu tafsirnya. Sebutkan. Kamu, 3 orang isi itu nggak perjanjiannya. selalu. Mohon maaf ya, nggak selalu orang itu Nggak bisa usah so tahu sesuai kamu. kamu. Lah, sok tahu di mana? Saya ada tafsirnya. Ini saya bisa tunjukin gitu. Dan itu bikin muntah darah kamu. Muntah Gitu. darah apanya? Kamu tahu sini. Nih, baca lagi. Santai deh. Kalau kamu kurang jajan ngomong sama saya. Tulis nomor rekeningmu di live chat. Saya kasih nanti buat jajan, santai. Apa Nanti hubungannya? saya kirim nasi jablay. Kamu Reski, sebelum kamu tunjukkan ayat Yehezkiel, kamu jelaskan dulu siapa Yehezkiel. Gua nggak peduli lu mau nunjukin apa. Lu nggak boleh macam-macam sembarangan copy paste ayat.
Charlie, lu diam. Main Charlie. copas comot kayak gitu, nggak Charlie. bisa. Oh Charlie, diam dulu. Saya bacakan tiga ini ya, tiga ya. Ini Satu. Charlie apanya Ibu Uti ya? Iya ini saya bacakan, lu diam, lu bacakan. Iya ini Charlie dengerin. apanya Ibu Uti ya? Charlie. Janji tentang keturunan, 1. Janji tentang tanah perjanjian, 2. Janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Sebutkan lagi ayatnya. Sebutkan ayatnya. Sebutkan ayatnya. Lu diam. Janji tentang keturunan baca di Kejadian 15 nomor 5. Kejadian 15 nomor 5 salah. Ya. Terus apa? Jadi begini, Apa begini? Kejadian 15 belum ada perjanjian sunat. Ini gua bacain, lu bantah. Kejadian 15 Kedua. itu belum ada perjanjian sunat. Janji tentang tanah perjanjian Kejadian 26 nomor 3 sampai 5. Janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Kejadian 12 nomor 1 sampai 3. Siapa Handi Iya. Selebes ya? Handi ya. Iya, Gue bilangin ya, gua izinin kamu perjanjian ini. sunat itu ayatnya Kejadian 17. Lu minta kamu 3, nggak gua bisa kasih ayat lu. pakai ayat lain kecuali dari Kejadian pasal 17. Ya sekarang janji tentang keturunan lu pakai apa? Kejadian 17 lagi. Pahami tentang janji tentang perjanjian keturunan. sunat. Janji tentang keturunan lu pakai apa? Ayo. Ini Lu pakai apa? Tolong matiin share screen-nya. Lu tinggal sebut aja. Janji tentang keturunan lu pakai apa? Tolong matiin share screen-nya. Gue punya bukti. Kamu ini diajak dia. Matiin share screen-nya. Wih, buset deh. Takut nggak lu? Takut gua. Tadi dia minta 3, udah dikasih per ayat dia nggak terima. Terus maunya apa? Memang karena dia bukan pengikut Yesus jadi kayak begini kan kasihan emang. Namanya juga penyembah manusia ya, maklumi aja lah kawan-kawan. Iya, udah dikasih loh. Per ayat loh. 3 loh per ayat ya, tentang janji tentang keturunan. Kejadian 15:5. Janji tentang tanah perjanjian. Kejadian 26 3 sampai 5. Janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Karena kalau kamu tidak benar-benar paham hukum sunat, kamu adalah hukum sunat lagi udah dibacain tadi 3. Kamu minta, Charlie. Penyunat palsu. Kamu udah minta tadi 3 gua kasih. Kamu tidak tahu makna sunat adalah perjanjian. Woi Charlie, kamu tadi minta 3. Dengan... Udah minta 3 dikasih per ayat. Dibantah sendiri. Kamu ini maunya apa sih Charlie? Gua kasih juga. Ya dimaklumi aja. Namanya juga penyembah Yesus. Bentar supaya Bion Villa yang di sana juga dengar. Ini Charlie keluar masuk kita nggak ada yang nge-kick loh. Ngajari dulu ya, ngajari lagi di negeri apa? Negeri itu sekarang didiami oleh siapa ya? Itu tidak penting. Yang dikatakan hukum itu tidak tahu lokasinya di mana. Somplak lo, janji Tuhan gak penting. Sama aja lo bilang sunat itu gak penting. Situ yang ngatur-ngatur peraturan Tuhan. Ditanya Yehezkiel, siapa Yehezkiel? Kapan itu Yehezkiel? Dikasih kejadian, siapa kejadian? Lu kayak apa ya bilangnya ya? Seakan-akan cuma kamu manusia sendiri di dunia ini. Tapi Kanda saya khawatir nanti bisa rusak mentalnya ini. Ini masalah bukan nanti, memang udah rusak. Udah rusak. Makanya kalau kata saya gini ya, ini tidak bisa dibina lagi. Jadi mending lebih rusak sekalian aja gitu. Itu keluar masuk kayak gosokan. Nggak boleh gitu Maria. Nggak apa-apa. Gak apa-apa udah Bang. Turun saja. Tadi dia maksudnya nggak usah. Kamu belajar lagi ya. Nggak usah so tau depan gue. Ya. Gini, kalian nggak usah. Gua nanya boleh nggak? Bang, gampang simpel gini, More. Sebentar. Aku tidak bisa menunjukkan. Charlie gini, oke. Bahwa kalian memahami hukum sunat yang diberikan kepada Abraham. Oke, sudah ngomongnya, Charlie? Charlie sudah ngomongnya? Saya nanya ke sama kamu, boleh nggak? Siapa? Saya Yan. Boleh nggak nanya? Yan, oke, Yan ZCC. Anda pintar. Kalau ada di persidangan, Anda saksi ahli, boleh nggak? Bisa nggak? Boleh. Boleh. Anda punya sertifikasi? Ada dong. Boleh? Benar? Boleh. Tolong tunjukkan share di sini Pak Mare Turum. Sertifikasi Anda apa? Sertifikasi saya. Ya. Kalau Anda mau betul-betul ini, tolong bantu itu si KC. Bantu si KC? Iya. Ini ya, saya tunjukin ya. Sebentar, saya tunjukin sertifikasi Anda. Bentar ya. Simple Bang.
Pak, Keilmuan iya gampang sih, ilmu gitu aja. Monggo. Ini aku tunjukin. Iya mana. Ya. Sambil buka ininya Iya. dokumenku ya. Oke, satu aja sertifikasi Anda sebagai apa? Kalau Alkitabiah, Bang Wan di mute dulu Bang Wan. Maaf ya, aku sambil aku edit dulu biar nggak disalahgunakan dikit ya. Dia sebagai pengumpul perpuluhan Bang Ian. Oh iya. Kalau memang ini bagus untuk umat Kristen, gantinya pengacaranya, staf ahlinya bawa tuh Charlie, bener nggak? Gitu ya. Bentar. Iya, bantu itu si siapa? Tunggu sebentar. Nanti di pengadilan dia pakai bahasa Bugis gitu. Saya juga punya sertifikat kayaknya saya. Sertifikat vaksin. Sertifikat tanah kuburan. Nanti dikasih huruf Ibrani dibaca pakai bahasa Bugis lagi. Tadi saya kira bahasa Thailand tadi tuh. Contoh gini, saya bisa bahasa Hebrew Bang, tapi saya nggak punya sertifikasi Hebrew. Saya nggak bisa Bang di pengadilan begitu. Iya makanya coba sertifikasinya gimana? Ya. Kenapa kamu takut kalau misalkan di-share kamu itu benar? Siapa yang takut? Iya, saya tidak mau disalahgunakan. Jadi saya sama siapa? Disalahgunakan sama siapa? Tunggu sebentar aja, susah amat kalian. Gak apa-apa Bang Ian, nanti kita bisa cek ISBN ya Bang. Kalau ijazah itu bisa dicek ISBN ya Bang, santai. Oh iya, oke. Ngambil dari Google bisa ya? Ngambil dari Google. Bisa. Nanti kita cek di ISBN ya tenang. Kalau di Indonesia bisa dicek di Kopas. Jadi nggak usah panjang cerita bahwa dia paling pintar. Bahwa ini paling ini. Teman kita ini memang lulusan S3 emang. Saya sempat dulu diinfokan tapi jurusan bahasa daerah. Iya. Jangan Cimuteroe. Aku standby dulu biar ini silakan Mare. Iya. Yang penting kita sih nggak perlu lihat selembar ijazah kamu sebenarnya, cuma lihat ISBN-nya aja, gampang bisa dicek ISBN itu. Charlie malam ini sehat Charlie? Sehat banget. Makanya gua kenceng banget. Pantesan. Sertifikatnya jangan lupa kita tunggu sampai Yesus datang lagi. Buset, ntar dulu tunggu sebentar ya. Ini habis minum apa Bro? Malam ini habis minum apa? Habis minum minyak rem apa minyak tanah? Tapikus. Buset dah. Nih ya, ini namanya udah diacak-acak dikit ya. Aku share screen dong ya. Iya. Share screen ya. Iya. Iya. Ini ya. Apa itu? Lengkap ya, ada ya. Apaan tuh? Ada ya, sertifikat Impact of Influence. Hillsong Diploma of Ministry ya, udah kelar. Ya. Maksudnya apaan itu? Sertifikat apaan? Sertifikasi gua itu. Bohong. Bener kan? Itu kok kayak ini pain itu. Nggak usah dipain. Kan tadi gua udah tulis. Bagus lah sertifikat. Mana ada kayak gitu. Ini bukan di gereja loh. Minta ISBN-nya aja. Charlie, lu bisa Charlie. Yang kamu tunjukin itu nota utang. Kamu ada aja. Lihat dong. Nota utang material itu. Aduh. Lihat nih. Kawan saya ini pelawak juga rupanya. Nota utang sayur mayur kok ditunjukin kita dibilangnya sertifikat. Nota utang material itu. Material. Dibuka biar gue screenshot langsung gue cek sekarang juga ke Hillsong. Ayo, gak apa-apa tinggal tadi kan udah lihat. Kalian udah screenshot belum? Belum. Mau ijazahmu itu berlapis 7, terbuat dari lembaran emas, tidak mencerminkan dalam perilaku dan paparan Anda. Ngomong kosong, nggak ada ilmunya sama sekali. Siapa? Lah barusan kita lihat berjam. Apa yang Anda utarakan di sini? Coba. Sampai Yesus lahir, sampai Yesus datang kembali. Oh my apa yang Anda utarakan? Coba. Tadi apa yang Anda bisa yang bisa dijadikan sebagai ilmu untuk orang-orang Kristen di luar sana apa? Apa yang Anda tunjukkan? Bahwa kalian adalah penyunat palsu. Siapa bilang? Kami nyunat asli. Anjing penyunat palsu. Kami nyunat asli, kulup coy, yang dipotong coy, kulup. Di situ ngaku sunat hati. Makanya muncul pertanyaan, sunat hati itu apa? Sunat hati itu apa? Menurut hukum Yahudi. Oke, Bang Juma, sunat hati itu apa? Bang Juma, penyunat anjing, berarti dia anjing Bang. Anjing penyunat palsu. Masa anjing disunat ada aja. Sekarang gini, sunat hati itu apa? Hilang lagi. Ada nggak ada yang ngeluarin loh? Begitu ketika terdesak ya keluar. Alasannya di-kick.
Jadi di sini ya Ibu Bila ya, di sini nggak ada yang ngeluarin loh, nggak ada yang ngeluarin, dia keluar sendiri. Tukang nyunat anjing. Begitulah Charlie dari dulu. Enggak, ini Charlie ini ketika terdesak. Apa yang dia minta kita kasih, dia sangka dibantah sendiri gitu loh. Dia minta tadi 3 perjanjian, gue bacain berikut ayat, dia bantah. Enggak, yang penting modal keluar aja. Mereka merasa menang kalau udah keluar. Kalau kasih kesempatan screenshot bisa gue cek sekarang juga ke Hillsong, makanya nggak berani naik lagi dia. Hillsong itu punya orang enggak, itu maksudnya dia. gini, Bang, tadi kan Hillsong, saya belum baca loh, kecil banget. Padahal saya di laptop ya. Yang saya baca tadi itu balsam, caplang. Ditanya apa, maksudnya sertifikasinya apa di situ dia, penginjil atau apa, kan begitu. Tadi Bayan. Kayaknya tadi Sebenarnya nota sih ya, debt collector itu. Ini Bang Handi, Bayan, Bang Juma izin dikit nih. Iya. Padahal sih dia nggak perlu nunjukin ribet-ribet ya, cukup kasih nomor ijazahnya aja atau ISBN-nya. Kita bisa cek kesetaraannya di sini. Walaupun dia dari luar itu ijazah tetap ada penyetaraan nantinya. Nanti dia punya kode verifikasi gitu kan, yang diakui di Dikti lebih tepatnya gitu kan. Kalau nomor aku bisa nggak dicek? Gua kasih nih. Boleh. Bisa di sini. Nanti Bang ini apa namanya Bang Handi bisa ini aja nih langsung nih ijazah Kemendikbud. Kalau Bang Handi S6 itu. Jangan S6, S7. S Dawet. Sebenarnya kalau tadi nunjukin sertifikat nggak perlu sertifikat yang IUEO di foto ya, cukup ketik aja ISBN-nya dia di sini gitu. Atau enggak minimal nomor ijazahnya aja. Ada lagi tuh, masukin aja. Ya. Tanya dulu sebentar ya. Charlie, kamu keluar masuk kayak gue. Kok malah di-kick sih? Nggak ada yang nge-kick, kamu yang keluar sendiri. Aduh. Udah ketebak kan. Kalian nggak usah bermain playing victim. Enggak gini, tadi kamu keluar itu kami ngomong gini, nggak ada yang nge-kick, Charlie keluar sendiri. Oh, kata siapa? Kata gua barusan ngomong, kata siapa? Pernah gua keluar sendiri, dari tadi gua di-kick terus. Gua kenapa rupanya kamu di-kick? Karena ada ilmu gitu. Ada ilmu sampai di-kick. Oh jelas itu kan ada. Ilmu apa yang kamu punya? Ilmu apa coba? Ilmu ngamuk-ngamuk. Ilmu apa yang kamu punya? Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti kalau kamu itu penyembah Yesus, bukan pengikut. Itu aja kamu nggak paham. Lo lihat nih, ya akademik transkrip, ya. Tidak urus mau kau bermandikan ijazah, sertifikat, lulusan Plato, lulusan Gan Eden, tapi faktanya tidak ada ilmu untuk apa? Siapa yang diam? Di negeri ini tidak ada untungnya kamu perlihatkan kau punya ijazah kalau ilmumu tidak ada apa untungnya coba. Lu lihat, bukan Bani pembantai leluhur yang tinggal di tanah Kanaan. Lu tahu siapa itu? Bangsa apa yang hubungannya tuyul? Orang nggak sedang membahas itu. Kepada Abraham dalam perjanjian Sunat. Ngomong apa? Situ ngomong apa? Situ ngomong apa? Intinya kamu nggak bersunat karena memang kamu bukan pengikut Yesus. Yang dijanjikan Allah dengan Abraham. Kalian memang bukan pengikut Yesus, tidak bersunat, jadi nggak usah panik. Nggak usah panik. Ya, pelihara itu kulub sampai tumbuh kerang di sana. Nggak usah panik. Santai aja. Isi perjanjian Allah dengan Abraham. Yang pertama, santai aja, santai. Kamu nggak akan kami sunat. Nggak akan. Tolong ini yang share screen nggak usah inilah lagi berjinah. Kamu nggak usah ini nunjukin ini. Itu apa itu? Itu gambar kasur apa bekas penuh sperma itu tolong di waduh tolong kalau habis berjinah ini jangan di share screen itu. Berjinah itu aja bisa konsepin. Tahu nggak? Kamu tahu nih aku tunjukin ya. Ini terlalu banyak makan uang perpuluhan ini sampai kayak gini Anda ini Aku tunjukin kamu isi perjanjian Allah dengan Abraham yang kedua Terus apa hubungannya samamu? Kamu siapa? Kejadian 17 ayat 8 kamu. Terus apa hubungannya samamu? Kamu siapa? Kamu itu kan cuman pengikut ajaran pagan, tidak ada kaitannya dengan Abraham. Kamu lihat negerinya itu di mana lokasinya? Oh di sana di pinggiran Papua bagian utara. Kenapa rupanya? Emang lo dasar anjing penyunat palsu. Kamu mau tahu isi perjanjian Allah dengan Abraham. Allahu Akbar. Kamu mau tahu? Masya Allah.
Zuma, gua kasih ilmu. Masih juga Allah menyisakan manusia aneh kayak begini ya. Ini Bang Zuma, inilah gambaran ajaran ini isi perjanjian Allah dengan Abraham. Iya betul, yang ketiga, yang ketiga. So tahu tentang perjanjian Abraham, so tahu. Lu tahu nggak? Lu jelas. Lu nggak tahu. Mingkem Ya lu ngomong Charlie, lu ngomong. Lo di YouTube, ini gua ketawain lo. Iya, lu ketawa deh, coba. Iya, ketawa. Orang semua pada ketawa dari tadi kok. Kamu mau tahu? Iya. Apa Waktu itu? perjanjian ini dituliskan, Sarah belum hamil. Siapa yang tulis itu, Charlie? Sarah belum hamil. Nah, terus apa kaitannya dengan perjanjian kekal? Nih, sekarang kamu baca nih. Ini isi perjanjian Allah dengan Abraham yang ketiga, ya. Apa itu? Ayat 19 kamu baca nih. Ya. Apa itu? Apa itu? Ya. Silakan Anda baca. Apa itu? Melainkan istrimu akan melahirkan anak bagimu, ya. Ya. Terus? Kamu baca nih. Apa hubungannya dengan sunat ini? Terus Yesus jadi Tuhan gitu. Nih, baca ayat 21. Dengar dulu, jangan sombong kamu. Ya. Aduh. Perjanjianku. Apa yang Anda jelaskan ini tidak ada kaitannya dengan Anda yang Zuma, Kristen yang lo nggak manusia usah itu ngotot. percuma. Ngotot itu tanpa memahami ayat nih, isi perjanjiannya nih. Ya. Apa itu? Yang Anda itu kan saya sudah katakan, dengar, silakan Anda tidak bersunat. Tidak apa-apa Anda tidak bersunat karena memang Anda bukan pengikut Yesus. Anda pentuhan Yesus. Bedalah. Kalau pengikut Yesus ya wajib sunat. Anda kan bukan pengikutnya. Anda pentuhan. Pentuhan itu beda dengan pengikut. Ngerti? Cakar duduk kalang kalingnya seorang Kamu Charlie. tahu? Belas lukku. Sunat itu merayakan kelahiran Ishak, kamu tahu? Hah? Tapi kamu lihat Falconmu, lu lihat Falconmu. Charlie. Apa pula sunat merayakan kelahiran Ishak? Ini orang benar-benar. Ya, lu Charlie. lihat Falcon lu. Apa ini? Charlie, yang sunat Yesus siapa, Charlie? Lu lihat Falcon lu. Lu jawab dulu ini pertanyaanku. Aku baru ngomong dulu bentar. Yang sunat Yesus siapa? Janji Tuhan digenapi. Iya, yang sunat Yesus siapa? Kulit lu dipotong. Kenapa? Anak yang bernama Kenapa rupanya kalau kulit kamu dipotong? Tahun kemudian takut amat kulitnya dipotong. Nah, Charlie, yang sunat Yesus siapa? Charlie, yang sunat Yesus siapa? Yang sunat Yesus siapa? Lu tahu nggak ya yang sunat Yesus? Ya. Woi, yang sunat Yesus siapa? Charlie, yang sunat Yesus siapa? Perjanjian sunat. Iya, yang sunat Yesus siapa? Janji Allah digenapi. Sarah belum hamil. Ya, gak nyambung ah. Siapa yang nanya Sarah? Charlie, 9 yang sunat bulan kehamilan, ya. Yang sunat Yesus siapa? Kamu gak nyambung. Jadi waktu itu Sarah 1 tahun kemudian anak itu lahir. Ya kenapa? 1 tahun kemudian ini apa masalahnya? Janji Tuhan, ya. Tuhan siapa? Anaknya bernama. Iya, Tuhan siapa? Tuhan siapa yang berjanji? Terus apa hubungannya dengan kamu yang Kristen? Apa hubungannya? Ayo. Ya udah, sunat palsu udah. Sekarang apa hubungannya dengan kamu yang Kristen yang nyembah manusia itu? Bernama Ishak. Apa hubungannya dengan Kristen? Baca dulu, nggak usah ngot. Ya, situ keluar-keluar nggak ada artinya, keluar-keluar kosong. Lu lihat sunat lu palsu. Kata netizen bilang tanpa sama nama Falcon lu. Charlie habis nelan bom molotov katanya. Buset. Palsu. Netizen ada aja. Palsu. Mending gua baca. Iya, palsu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kalian Kristen ini dengan Abraham? Apa hubungannya Abraham dengan Kristen? Tolong jangan mute dong ya, kalau jangan takut dong. Charlie, contoh. Nggak usah takut debat sama gue. Kita main bukti aja. Namanya stru, kasih turun dia. Oke, main buktinya apa? Bukti kayak gitu kan bukan lu nggak bukti. tahu isi perjanjian Allah dengan Abraham. Udah. Oke, Anda menang. Sekarang saya tanya, apa hubungannya ajaran Abraham dengan Anda Kristen yang menyembah manusia itu? Apa hubungannya? Bisa. Lu tahu nggak artinya itu? Hah? Di dalam ajaran Torah itu diterangkan, akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kristen bikin ilah baru dari bentukan manusia itu dari mana ajarannya? Waktu Alkitab ya, waktu kitab Torah Mose itu mengatakan tentang Elohim, itu Elohim secara ontologis. Kamu tahu secara ontologis? Itu berdasarkan temuan-temuan fakta-fakta bahwa Elohim yang disembah Israel adalah Elohim yang disebut Yahweh.
Ya udah, terserahmu lah. Sekarang saya tanya, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu ilah lain selain daripada aku. Terus kenapa Kristen membentuk ilah baru berbentuk manusia? Sever Hadefarim 6 ayat 14 itu mengatakan nggak nyambung ini orang. Sever Hadefarim 6 ayat 14 apa? Jangan kamu sakit, kamu bukan butuh dialog, bukan butuh debat. Kamu butuh dokter. Ngerti? Dokter, Sandro. Sekelilingmu, ya, dari alam bangsa sekelilingmu. Bangsa sekeliling ini Israel modelnya kayak ingat nggak Gurunda Zuma kayak si Honggo yang kalau di marah-marah hidungnya mekar gede gitu. Baca ya. Jangan mengikuti Elohim lain dari antara Allah sekeliling bangsamu. Nah, itu Paulus membuat Elohim baru bernama Yesus, Elo baru bernama Yesus. Salah. Kok salah pula? Salah pula, nenekmu kiper. Mana ada Bani Israel itu nyembah kepada manusia bernama Yesus? Bangsa sekeliling Israel. Tidak peduli saya dengan bangsa sekeliling Israel. Itu apa? Sekarang Yesus itu siapa? Kok bisa kamu sembah? Jangan sujud kepada Allah orang Arab. Jangan sujud kepada ajaran Paulus yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Sadar enggak kamu? Lukas. Kenapa pula kau nyembah kepada manusia? Sadar enggak? Enggak. Siapa yang ngajarin nyembah kepada manusia? Paulus. Kamu baca ya. Ya, baca apa lagi? Elizabeth pula. Elizabeth kapan menyembah Yesus? Elizabeth Zakaria sekalian kau sebutkan. Istri Imam Yahudi. Kamu ini mabuk kayaknya ya. Kamu itu mabuk loh. Kamu sekarang dalam pengaruh obat loh. Ngerti enggak? Cari ada kecubung enggak di situ? Bang, baca bang. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Mantap, Tuhannya punya ibu. Standby. Bentar, siapakah aku ini sampai ibu? Parah ini orang. Elizabeth. Sampai tadi Sensei Robert itu lari keluar. Malu punya teman Kristen kayak kamu. Yohanes Pembaptis. Bapaknya Yohanes Pembaptis nih. Ibunya bilang Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oke, baik, kita bicara Yesus Tuhan. Sejak kapan Yesus Tuhan? Charlie, sejak kapan Yesus Tuhan? Charlie, keluar dia modelnya, keluar tuh. Keluar lagi. Keluar sendiri. Yang lain diam ya, gue yang nanya dulu. Charlie, sejak kapan Yesus Tuhan, Charlie? Lalu mencret lu semua. Sejak kapan Yesus Tuhan? Nggak ada yang nge-kick. Sejak kapan Yesus? Gimana gue bisa keluar kayak gimana? Sejak kapan Yesus Tuhan? Sejak kapan? Loh, itu kamu mau tahu Yesus Tuhan itu sebelum kapan? Dia lahir ke dunia pun disebut Tuhan. Oh, terus yang dikandung Bunda Maria siapa? Baca. Kok ada Tuhan dilahirkan? Tuyul. Tuhan dari mana itu dilahirkan? Kamu baca. Ada aja kau itu. Baca Yesaya. Di mana ada Tuhan dilahirkan? Kamu tunjukkan ayat. Tuhan dilahirkan. Mulutmu terlalu kotor itu. Bajingan kali ngomong Tuhan dilahirkan. Ayat yang menggenapi nubuatan. Siapa yang ngajarin kamu itu Tuhan dilahirkan? Satu orang yang menggenapi nubuatan Yesaya ini. Dari 7 miliar manusia. Dikasih hati mau jantung. Sok-sokan mau mendakwah di sini ngajarin kita. Jawab dulu kau. Siapa yang ngajarin kau bahwa Tuhan itu dilahirkan? Bisa kau jawab? Kamu mau tahu? Kejadian 3 ayat 15 itu menunjuk kepada siapa? Sebutkan satu orang yang menggenapi nubuatan itu. Nenekmu kiper. Mana ada Tuhan dilahirkan di situ, diajarkan di kejadian itu? Siapa? Baca dong. Apa bacaannya di situ? Baca nih. Apa bacaannya? Emang lu pikir cuman kamu yang bisa gertak suara keras? Nih, lu baca nih. Dasar lu. Baca nih lo. Woi. Dasar lu. Kamu kebanyakan makan ban mobil, jadinya otakmu ngeper. Lu baca ini. Satu orang saja yang bisa menggenapi ini. Menggenapi apaan? Selain Yesus, gua mualaf. Apa yang dikatakan di situ? Apa yang dikatakan? Gua mualaf. Kalau ada satu orang. Apa yang dikatakan di kejadian itu apa? Apa? Anjing bener. Charlie, enggak usah jadi malah. Enggak usah jadi malah. Satu orang ada. Awas lu ya. Ada satu orang yang menggenapi nubuatan ini. Cacingan lu ya.
Gua mualaf. Kukutuk kau jadi batu tawas nanti kau bentak-bentak di sini. Lu bilang lu bisa ngutuk apa? Tidak satu pun ada kutukan tebal. Ini tidak. Ya udah. Sekarang gini. Siapa yang ngajarin kamu Tuhan itu dilahirkan manusia? Ini baca. Apa bacaannya di situ? Baca. Iya, apa bacaannya? Apa Charlie, coba? Tolong siapa yang matiin share screen gue? Charlie, kamu bisa baca nggak? Gua yang matiin nih. Ini lu baca. Ini baca nih. Kalian bisa sebutkan satu orang saja yang menggenapi nubuatan itu selain Yesus. Gue mualaf sekarang. Nubuatannya apa bunyinya? Apa nubuatannya? Itu baca. Lu bisa baca nggak? Zuma, lu jangan pura-pura umi. Ya, jangan pura-pura umi. Ntar lu apa bacaannya, nubuatannya, Tuyul, Kribo? Apa bacaannya di situ? Kribo. Cendol, itu bacaannya apa? Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Terus mana Tuhan dilahirkan oleh manusia? Bang Juma, ini Tuhan berfirman pada ular, bukan pada manusia, Bang Ular. Kenapa bukan keturunan Adam? Kenapa bukan keturunan Adam? Kenapa bukan keturunan? Iya, ini keturunan ular. Lu keturunan ular bukan? Yang saya tanya, yang ngajarin Tuhan pencipta alam semesta dilahirkan manusia itu siapa, Kribo? Kamu tahu alasannya kenapa Yesus harus lahir? Aduh, kamu lagi tidak berhadapan dengan anak sekolah minggu, weh. Kamu tahu apa? Saya ngajarin kakekmu baca gospel loh. Apa lo? Tahu apa-apa? Zuma, lu mau tahu? Allahu Akbar. Aduh, santai bro, santai. Aduh, kamu tuh nggak pernah ikut pengkaderan dasar kepemimpinan ya gini. Dibentak ikut membentak. Nggak boleh dosa sama guru kok bentak. Mana sih? Lu mau tahu itu apa? Lu itu pengikut saya ngajarin kakekmu baca gospel gimana sih? Pengikut Bani pembantai leluhur. Kamu tahu? Leluhur itu kalian itu. Kamu itu pengikut pembantai Tuhan. Gimana? Tuhannya dibantai, dibunuh. Emang sejak kapan ada orang Arab di waktu Yesus disalibkan? Kalau orang Indonesia ada nggak waktu Yesus disalibkan? Orang Arab. Ada nggak orang Indonesia ketika Yesus disalibkan? Ada nggak? Ketika Yesus disalibkan ada nggak orang Indonesia di sana? Ngapain orang Indonesia di sana? Jualan tahu, tempe, gitu. Yang disalibkan kamu itu ngawur aja. Yang saya tanya, kawan, di mana ada ajaran para nabi Tuhan pencipta alam semesta dilahirkan oleh manusia? Ya itu dijawab saja. Keluar lagi itu. Masuk sih. Sama sih. Ini nggak ada yang ngekicknya dia. Nanti dulu, jangan dulu dimasukin nih. Nggak ada yang ngekick dia. Dia keluar sendiri dia. Jadi nggak ada yang ngekick ini orang. Dia keluar sendiri. Siapa satu orang Arab yang menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus? Tidak ada. Sehingga ada ayatnya mengatakan sesungguhnya yang disalibkan adalah yang diserupakan. Emang bagaimana ada seorang Arab bisa menyaksikan peristiwanya? Pakai mesin waktu? Tapi pencipta alam semesta lihat nggak? Pencipta alam semesta lihat nggak? Pencipta alam semesta lihat nggak kejadian itu? Keluar lagi dia kayak. Ini kayak kelamin berkulup keluar masuk. Mana sih? Kayaknya penuh oli dia itu, oli bekas. Nggak usah di-kick ya, nggak usah di-kick. Nggak ada yang nge-kick kok. Ya, jangan nge-kick lah, jangan. Bener kan kata gua kan. Kalian udah nggak usah playing victim. Kalau kalian berani lawan gua, buktikan. Ya. Lawan gua. Buktikan. Ya ini sudah dilawan samamu, tapi kamu nggak ada jawaban yang kena terhadap pertanyaan. Yang menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus dari Arab. Siapa orang Arab yang mengatakan? Tidak ada. Nggak ada orang Arab. Tapi pencipta alam semesta itu menyaksikan. Ayat di Al-Quran surah An-Nisa 157. Pencipta alam semesta yang menyaksikan peristiwa itu. Ngawur kamu. Oh, jadi pencipta alam semesta tidak menyaksikan? Halo. Enggak, saya tanya, pencipta alam semesta tidak menyaksikan kejadian itu, enggak? Kamu mau tahu? Tidak, saya enggak mau tahu. Yesus itu disaksikan seluruh rakyat Israel.
Seluruh rakyat Israel menyaksikan. Kemana orang-orang Israel keturunannya yang menyaksikan itu? Kenapa hari ini tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Lu gak tahu apa-apa Zuma, ngingkem lo. Kakekmu saya ngajarin baca gospel. Lu siapa? Orang pun dari Arab yang menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Nah, sama. Tidak ada satu orang Indonesia pun yang menyaksikan penyaliban Yesus. Ada enggak? Ada enggak orang Indonesia menyaksikan itu? Sesungguhnya yang ada tidak orang Indonesia menyaksikan penyaliban Yesus? Ada enggak? Namanya siapa? Yang diserupakan. Saya tanya samamu, ada enggak orang Indonesia yang menyaksikan penyaliban Yesus? Ada enggak? Bercerita tentang Bani tetangga ini. Bani tetangga yang diceritakan. Ini sampah Bani leluhur lo sendiri lo bantai. Kaum jangan. Kasih berroetan. Maju berroetan. Sampah semua dari tadi mulut kau dari tadi. Karena apa? Karena hartanya. Bukan karena siar agama. Bukan karena siar agama. Bantah gue kalau bisa. Bantah gue kalau bisa. Seperti penjajah bawa gospel ya. Oke. Terima kasih. Charlie, kamu sehat, Charlie. Enggak ada ilmunya ini sama Charlie, kamu sehat. Ada ilmunya apa? Lu bisa bantah gua. Udah saya pantau Anda dari tadi. Enggak ada ilmunya sama sekali. Kalau ada satu orang yang bisa menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15 selain Yesus, gua mualaf sekarang. Apa yang engkau maksud di Kejadian 3 itu apa? Ada satu orang yang Kejadian 3 itu apa yang digenapi Yesus di situ? Ada saksinya. Gua mualaf sekarang. Kalau ada saksi. Tahu nakhas enggak kamu? Apa itu? Bereshit 3 yang kamu singgung tadi tentang nakhas. Tahu nakhas enggak? Pisang hijau itu. Ngomong apa? Pisang hijau. Kalau es campur, kalau mau tahu yang ditanyakan itu es campur. Yang bisa lu sebutkan namanya, siapa nama yang diserupakan di situ? Di dalam surah An-Nisa 157. Gua mualaf sekarang. Enggak usah mualaf. Enggak perlu. Mencret lo. Diserupakan bagi siapa? Anjing penyunat palsu. Buset. Beginilah akhlaknya, kasihan. Tadi jadi bahan tertawaan lu. Di An-Nisa ayat 157 itu diserupakan bagi siapa? Bagi siapa? Ya, diserupakan bagi siapa? Kalimatnya mengatakan apa? Sesungguhnya diserupakan bagi mereka. Yang sesungguhnya, emang lu diserupakan bagi mereka. Siapa yang menyaksikan? Siapa? Diserupakan bagi mereka kan? Mesin waktu. Enggak, saya tanya samamu. Diserupakan bagi mereka kan? Gua bantah tuh Al-Quran. Bantah Quran. Kebenaran Al-Quran kalau bisa. Ini aja deh, ada yang punya karung basah enggak? Diserupakan bagi mereka kan? Bagi mereka apa? Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Ada itu namanya. Saya tanya siapa mereka itu? Lu yang sekarang gini, Zuma, kita bahas ya. Oh ya, ada kita bahas tentang. Gua bantah nih. Saya tanya samamu siapa mereka? Jangan mute ya. Siapa mereka? Ada yang punya siapa mereka? Jangan main kick. Siapa mereka? Kalau berani lawan gue, ayo. Gak ada yang nge-kick lu. Siapa mereka? Saya tanya samamu, siapa mereka di dalam surah An-Nisa itu? Siapa mereka? Kamu itu mencerita di surah 157 itu, surah An-Nisa 157. Iya. Itu surah kitab Arab bercerita tentang bani tetangganya. Mana ada kitab Arab? Bercerita tentang bani tetangganya. Dia kitab Arab ini dituliskan abad ke-7 Masehi ya. Iya. Terus tentang bani tetangganya yang disalibkan di abad pertama. Caranya bagaimana? Kesaksiannya bagaimana bisa dibuktikan benar? Terus wajib bagi Islam 4 orang saksi. Nah, terus dalam segala perkara ya. Kalau di dalam Yahudi ada namanya hukum dui ganda saksi ya. Kok larinya ke situ? Yesus disalibkan di hadapan seluruh bangsa Yahudi dan bangsa Romawi ya. Bahkan ada catatan-catatan sejarah di luar Alkitab yang membuktikan Yesus disalibkan. Al-Quran bilang yang disalibkan adalah yang diserupakan. Lu tahu dari mana? Ya. Bagaimana lu bisa tahu? Ya udah lu diam dijawab. Arab bercerita tentang bani tetangganya beda 7 abad. Gimana caranya? Gimana caranya? Pakai mesin waktu. Iya lu diam dijawab. Namanya siapa yang menyaksikan? Siapa namanya yang menyaksikannya? Gua kasih karung basah lu ya. Lu diam dulu mau dijawab. Lu diam. Ya lu diam. Itu diserupakan bagi mereka. Mereka itu siapa?
Tidak pernah ada kitab lain selain Al-Quran. Mau saya tanya samamu, itu dalil kan jelas dikatakan di situ. Lahum bagi mereka. Mereka ini siapa? Tidak ada itu. Lo nggak usah koar. Ya ampun. Siapa yang kamu ini kalau saya lihat suaramu ini kamu sudah 3 bulan tidak buang air besar ya? Nggak ada itu ya. Anusmu udah anusmu kelihatannya udah ketutup permanen. Jadi larinya ke atas, ke kepala. Kalau ada belum berak itu. Keluar sendiri. Iya udah 3 bulan udah buang air besar ini orang kayaknya. Keluar sendiri lagi dia. Sesak berak gitu. Percuma dijelasin. Jarang dibelai ya. Keluar sendiri, bentar bilang lagi di kick. Aduh kacau. Iya, emang dia bilangnya cuma play victim kalau gitu. Kalau di kick nggak bisa masuk lagi dong, coy. Nah itu kan keluar masuk. Iya. Jadi buat Iwan Villa, ketika di sini udah 3 kali di kick, berarti dia nggak bisa masuk kembali. Misalnya, kalau ada satu orang saja bisa membuktikan Al-Quran itu benar, gua mualaf sekarang. Nggak usah mualaf. Nggak butuh Islam, nggak butuh orang gila kayak Anda, ngapain? Saksi hidup dari Arab itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang disalibkan adalah yang diserupakan. Lo tahu dari mana? Coba baca dulu Charlie. Ya, coba itu dalilnya kan di situ diterangkan. Siapa saksinya? Bagaimana cara dia menyaksikan itu sehingga dia bisa bercerita di dalam surah An-Nisa 157 ini. Di surah An-Nisa itu diterangkan yang menyalib itu diserupakan bagi mereka bahwa yang mereka salib itu adalah Nabi Isa. Padahal itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan bagi mereka. Yang mengetahui yang mereka. Diserupakan dengan siapa? Tanya kepada mereka, jangan tanya kepada kami, karena yang diserupakan itu bukan diserupakan kepada kami, diserupakan kepada mereka. Tanya kepada mereka tuh. Namanya siapa? Atau tanya kisah para Rasul 25 nomor 19. Bagaimana orang-orang berselisih, apakah Yesus itu mati atau Yesus masih hidup? Baca kitab lo. Orang-orang berselisih pada masa itu. Yesus. Charlie, lu diam dulu, Charlie. Mau dijawab. Berapa bang? Tadi surat apa bang? Kisah para Rasul. Bentar. Charlie, lu diam, ini mau dijawab. Lu ngomong terus. Kamu mau tahu? Ada fakta-fakta. Enggak, saya enggak mau tahu. Kalau dari kamu, ngapain? Pasti bohong. Dari Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Bahkan Talmud Yerusalem, bawa Talmud Babylon mengakui Yesus disalibkan. Jangan-jangan sebentar lagi kau ngaku rabi lagi. Kisah para Rasul berapa? 25 nomor 19. Orang-orang sudah berselisih, paham kok Yesus itu mati atau hidup, gimana sih? Nenekmu kiper, baca tuh kitab. Baca dulu. Ini baca dulu. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Saya ulangi ya. Seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Demikian. Satu mengatakan mati, satu mengatakan hidup. Berselisih itu, kabur dia, keluar lagi dia. Tadi katanya mau bahas Talmud. Ayo sini sama saya, ayo bahas Talmud. Udah, enggak usah dimasukin lagi. Bukan tentang penyaliban itu lo baca. Bukan tentang penyaliban. Itu tentang Yesus itu masih hidup atau sudah mati. Karena dia dibangkitkan. Cendol. Karena dia dibangkitkan. Tetapi bukan dikatakan dia tidak disalibkan. Bukan dikatakan dia tidak disalibkan. Baca. Bukan dikatakan dia tidak disalibkan. Aduh, itu sudah bahasa Indonesia masih belum ngerti gimana sih? Bukan tidak disalibkan. Charlie, gini. Bukan tidak disalibkan. Baca. Dengar dulu. Bukan tidak disalibkan. Bukan tidak disalibkan. Charlie, dengar dulu. Baca. Ada pengen Charlie, kalau Tuhan ada perkataan dia tidak disalibkan. Aduh, itu orang sudah berselisih di situ.
Mereka sudah berselisih sebagaimana yang diterangkan Al-Quran surah An-Nisa itu. Ada dikatakan tidak disalibkan. Jangan main mute ya, jangan main mute ya. Dengar, memang ada penyaliban. Penyaliban itu terjadi emang, tetapi yang disalibkan itu diserupakan dengan Isa. Makanya di kitabmu dikatakan berselisih tentang seorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan sudah mati. Siapa yang menyaksikan peristiwa? Ya tanya kitabmu siapa yang menyaksikan. Di dalam kitabmu Markus 14 itu diterangkan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi siapa yang mau jadi saksi? Gak ada. Ada saksinya, gue tunjukin. Siapa saksinya? Siapa? Ayo. Tunjukin. Siapa? Ini saksi ahli. Bang, ini saksi ahli, dia akan paling Yohanes 19 yang kamu ingin tunjukkan. Yohanes 19 menulis, di situ ada ibunya berdiri di samping salibnya Yesus. Terus apa pengakuan ibunya tentang penyaliban anaknya? Ada. Kamu mengatakan bahwa semua yang lari itu bukan waktu Yesus disalibkan, tetapi peristiwa itu waktu Yesus ditangkap. Iya memang betul. Terus siapa yang kembali? Ada nggak murid yang kembali pada saat penyaliban? Kamu baca ini Matius dulu, Matius 26 peristiwanya. Kamu baca Matius 26. Nah, terus kamu baca lagi Lukas 24. Kamu baca Lukas 24. Kalau Yesus itu disaksikan oleh muridnya, kenapa muridnya mengira melihat hantu? Tuyul. Tuyul. Masa saya ngajarin kamu kitabmu sendiri? Beda timeline. Kita bukan. Beda timeline. Giliran ke pojok kayak gitu ceritanya. Kapan kamu bisa menemukan kebenaran kalau kau bantah semua itu dalil kitabmu? Kapan? Penyaliban ini, ya? Ngomong tentang pinjam mobil gua aja bang, gua semprot bang. Kamu ngomong tentang penyaliban ya? Pinjam pemadam masuk. Penangkapan. Kalau ada Kristen lain silakan masuk. Tolongin Charlie itu. Kamu harus bercerita tentang ini ya, tentang penyaliban. Ada 3 kronologi ya. Ini Pak Lahai Lukman ya. Adalah Yesus Lahai ditangkap. Lukman sama Jio Subakti Yesus ditangkap, lalu disalibkan, lalu dibangkitkan. Jangan ngoceh-ngoceh aja di live chat. Next inilah, ini linknya nih. Lu next sini. Lu bilangin semua orang sini bego. Lu next inilah. Ayo, ini jadi kasihan sama Kristen. Itu ada linknya tuh. Ada linknya tuh. Charlie. Enggak usah Charlie, enggak usah dimasukin. Hari ini saya sebenarnya capek banget. Jangan masukin. Udah enggak usah. Begitu dengerin Charlie jadi seger nih. Buat lucu-lucuan. Emang nggak usah salah main kick lah, nggak usah. Kalian itu debat apa beraninya main kick, main mute aja. Nggak ada yang nge-kick kamu. Nggak ada yang nge-kick kamu itu. Kalau kamu di-kick itu nggak masuk lagi sudah kamu. Kamu itu ngarang-ngarang bebas aja kayak Paulus kau itu. Charlie, kamu nggak bisa dialog sehat sama gue berdua Charlie. 5 menit. Tadi di Talmud berapa yang ngatain Yesus disalib? Nggak usah bertalmud, langsung aja. Charlie. Sini yuk kita main Talmud, ayo. Nggak usah, nggak nyambung. Si Yeshu Ben Pantera itu yang dimaksud. Ketahuan gobloknya, ketahuan salahnya, beraninya cuma nge-kick doang. Siapa yang nge-kick? Ulam nikra'o mamzer, ya. Kata Rambam, ulam nikra'o mamzer, ya. You mau tahu artinya mamzer? You marah sama Rambam. Ulam nikra'o mamzer. Percuma soeb. Ya. Ketahuan tololnya, ketahuan. Ya, gue bantah pakai ayat nggak berani. Kau jangan bilang Tuhan tolol. Kau tuh yang cuma bisa nge-kick doang. Kamu baru pertama kali pakai Zoom ya? Udah. Ini coba sedikit jiwa apa yang lepas? Charlie, kapan ada waktu kita dialog pakai waktu? Bisa nggak? Udah keluar aja dia. Ini orang ini harus diterapi otaknya nih, kasihan. Masukin lagi pusing gua. Diam dulu Bang Fe. Kalau yang lain diam dulu biar banyak berdua. Kronologinya adalah waktu kapan kamu ada waktu kita berdua head to head ditentukan oleh waktu, diatur oleh waktu. Kamu 5 menit atau 3 menit. Nggak usah ngomong, nggak usah macam-macam. Sekarang. Sekarang. Oke, boleh. Bagaimana teman-teman? Oke, lanjut. Oke, Bang. Oke, kamu diam dulu Charlie. Bang Handi. Iya, moderator gua waktunya. Lanjut. Ya lalu diam 5 menit aja lu, panjang juga. 5 menit. 2 menit. Kamu mau diatur Charlie, kalau enggak kamu keluar nih. Ya enggak apa-apa, ikutin 2 menit. Oke, 2 menit. Baik, 2 menit. Enggak setuju gua keluar.
Ya, silakan keluar. Setuju gua keluar gitu aja. Oke, silakan Ngancam waktu. nih, ngancam Ini. nih. Ini 2 menit. Lo 2 bisa menit. ngancam gua juga bisa ngancam lo. Iya, Ya, 2 menit. Oke, Sekarang 2 saya menit jangan moderator nangis. ya. Saya ancam, saya samperin lo ke Yang rumah lain kamu. diam dulu. Roni, Saya moderator. Silakan 2 menit. Ya, pakai 2 menit. Silakan bicara 2 menit. Oh, temannya KC, Ya udah temannya ini 2 KC. menit. Datang kembali sini. Udah. Silakan 2 menit, silakan. Ya, Nggak usah kayak silakan. gitulah, Charlie. Nggak usah kayak gitu. Ah, Iya, kalian itu kalau Simpel misalkan aja, soal Charlie. ilmu, Kalau ilmu kamu itu memang mau di besar. Bali, nggak usah. Waduh, nggak usah ditanggapin open cam lah, kembalinya. open cam yuk. Nggak usah ditanggapin kembali. 2 menit pakai, silakan. Lanjut. Ya pakai, ngomong. Ya, aku tadi mengatakan kepada Zuma bahwa dia mengatakan Yesus itu waktu disalibkan tidak ada satu orang pun yang menyaksikan. Sesungguhnya waktu murid-muridnya lari itu dikatakan melarikan diri, bukan melarikan diri, tetapi terjemahan yang sebenarnya adalah mereka membiarkan itu terjadi. Yesus itu dibiarkan ditangkap sehingga genap apa yang dinubuatkan. Jadi waktu penangkapan Yesus itu ada 3 orang di situ menyaksikan peristiwanya. Ada Petrus, ada 2 orang anak Zebedeus, namanya Yohanes dan Yakobus. Ya, itu mengikuti peristiwanya sampai Yesus itu dihadapkan kepada imam besar. Petrus mengikuti. Jadi jangan bilang itu kabur semuanya. Waktu Yesus disalibkan pun ada murid-muridnya dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan, ibu ini anakmu. Ya. Kenapa waktu nggak jalan sih? Ya, jadi dia mengatakan itu kepada ibunya dan kepada anak-anaknya. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa menganggap ibunya itu sebagai ibu kandung, ya, karena terjadi proses pertukaran di kayu salib. Bro, sama Ethan, seperti ditutup. kalian itu dicangkok, ya, benih kalian itu dicangkok oleh Yesus, kalian digantikan posisinya, gitu, ya. Jadi Yesus itu juga menggantikan posisinya di posisi teman-temannya itu dengan dirinya, ya. Jadi waktu dia disalibkan, ada murid-muridnya yang dikatakan murid yang paling dikasihinya, ya, dikatakan murid yang paling dikasihinya di situ berdiri di bawah salib Yesus, ya. Itu ada ayatnya. Jadi jangan bilang tidak ada saksinya. Penyaliban Yesus disaksikan oleh seluruh bangsa Yahudi dan dicatat di sumber-sumber non Alkitabiah, ya. 6, Bahkan 5, Talmud Babylon pun mengatakan Yesus disalibkan. 1. Stop. Habis waktumu Charlie. Kamu diam. Silakan Banyuma 2 menit. Silakan Banyuma. baik. Adalah satu kelebihan orang Kristen ketika membicarakan tentang konsep Tuhannya dia, entah itu Yesus, entah itu Bapa, dengan menggunakan sistem yang tidak berdasar terhadap logika dan akal sehat. Kita sering mendengarkan teman-teman Kristen, nubuatan. Siapa yang menggenapi nubuatan ini kalau bukan Yesus? Sekarang saya ingin tahu dari Anda. Yesaya 53 nomor 10 diterangkan. Tuhan menghendaki bahwa ia menderita. Betul. Dan menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Betul. Tapi maka ia akan panjang umur dan melihat keturunannya melalui dia kehendak Tuhan akan terlaksana. Siapa yang memiliki keturunan di sini? Kamu gagal paham. Nah, ini waktu saya berbicara, Tuyul. Jangan ganggu kau, Shirley. Ya, jadi jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan menghendaki ia menderita, menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa, ia akan panjang umur, melihat keturunannya. Kalau kita menggunakan akal sehat, katanya ini nubuatan untuk Yesus. Tapi faktanya, ketika Yesus ingin dibuat menderita, ya, diserahkan untuk penghapus dosa, ia panjang umur, ia melihat keturunannya, berarti Yesus itu menikah. Yesus itu berumah tangga, karena dia punya keturunan. Satu. Terakhir, kalau yang Anda jelaskan mengenai Yesus disalib dan seterusnya, berarti dia harus bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Karena ini adalah hal besar, berarti seluruh Yerusalem akan menunggu detik kebangkitan Tuhan dari kematian. Pertanyaan saya, tunjuk satu manusia, atau jangan manusia, tunjuk satu ekor hewan yang menyaksikan Yesus bangkit dari kematiannya, dari kuburan, baring, duduk, berdiri, berjalan. Siapa? Sebutkan nama saksi yang melihat Tuhan yang dinanti-nantikan untuk bangun pada hari ketiga. Jawab.
Silakan Charlie. Jadi Silakan, beginilah kalau Bani pembantai leluhur ya menceritakan tentang Bani tetangganya yang disebut nabi ya. Jadi sedangkan kaum leluhurnya sendiri dibantai ya, kaum tetangganya disebut nabi. Nah, jadi begini ya tentang Yesaya 53 itu kamu kalau paham itu ada pertukaran di situ. Kenapa Yesus dia menyebut dirinya anak manusia? Walaupun Yesus itu adalah anak Allah, tetapi dia menyebut dirinya sendiri adalah anak manusia. Kenapa? Supaya manusia bisa menyebut dirinya anak Allah. Layak memanggil Tuhan itu Aba, Bapa. Ya. Enggak seperti kaum ini ya, kaum ini ya Muslim yang cuma sebatas jongos ya, nggak bisa seperti itu ya. Kalau misalkan kamu tahu tentang Yesaya 53 itu dinubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Yesus ya. Nah, terus kalau misalkan kamu mempertanyakan apalagi tadi tentang satu orang yang menyaksikan peristiwa Yesus dibangkitkan, kamu mau tahu kubur Yesus itu dijaga ketat oleh para prajurit Romawi dengan batu yang besar yang hanya bisa digerakkan oleh paling enggak 10 orang ya. Tetapi kubur itu terbuka dan pada hari Minggu pertama itu, hari pertama minggu itu ya, hari pertama Yom Rishon hari itu ya Yesus bangkit ya. Dia menjumpai Maria Magdalena dan 3 orang lainnya dan dia pergi menjumpai para murid-muridnya sebelum akhirnya Yesus diangkat ke surga ya, dia sudah menemui lebih dari 500 orang ya. Itu fakta yang tidak terbantahkan ya. Jadi kalau misalkan ya kamu bisa bantahlah itulah ya faktanya. Stop Charlie, kamu nggak jawab pertanyaan Bang Joma. Silakan Bang Joma. Udah dijawab itu. Ya, dia sudah menjawab tapi menghayal, nggak sesuai dengan pertanyaan. Yang saya tanya, siapa yang menyaksikan detik-detik kebangkitan Yesus? Karena ini adalah hal yang besar. Ini adalah hal yang besar. Tuhan datang dalam rupa manusia, mengajarkan kepada manusia, aku adalah Tuhan, aku akan mati di hari ketiga dan di hari ketiga aku akan bangkit. Pasti perseteruan antara orang Yahudi dengan ajaran Yesus yang selama itu terjadi, di mana mereka diadili, masuk ke dalam pengadilan, masuk ke di dalam pengadilannya Pilatus dan seterusnya. Ini artinya dia menghipnotis orang-orang untuk supaya mengikuti kasus yang terjadi terhadap Yesus. Apalagi yang dikatakan, akulah Tuhan yang mati di antara orang yang akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ini akan menjadi hal yang harus dibuktikan oleh orang-orang yang ada zamannya. Tapi pertanyaannya kemudian, berita yang begitu besar dahsyatnya, siapa di antara orang di situ yang datang ke kuburannya Yesus, menyaksikan detik-detik kebangkitan Yesus? Anda mengatakan tentara Romawi. Kalau itu benar adanya, tentara Romawi lah yang pertama kali menyembah Yesus. Mereka lah yang melihat detik-detik itu. Mereka yang membuktikan betul Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa dia bangkit. Tapi apa yang terjadi? Lukas yang nulis, Matius yang nulis, Yohanes yang nulis. Padahal mereka tidak menyaksikan detik-detik kebangkitan Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi kebangkitan Yesus kalau itu adalah hal yang betul-betul diajarkan oleh Yesus? Silahkan. Charlie, mudah-mudahan kamu ngerti pertanyaannya ya. Lanjut. Siapa jadi gini, saksi? saya tadi sudah jawab. Kubur Yesus itu dijaga prajurit Roma dan berat batunya, kalian bisa lihat kok di Google ya. Batu penutupnya itu sangat berat. Ya, kamu mau melewati prajurit Roma yang menjaga itu? Itu kan kamu udah tahu itu disaksikan oleh prajurit Roma dan akhirnya prajurit Roma itu mengetahui bahwa Yesus nggak ada di kuburannya, ya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada atasannya, gitu. Kamu baca itu, ya ceritanya itu ada, ya. Kalau bisa aku bisa share screen sih kalau mau. Nah, tapi gini, Yesus bangkit dan disaksikan. Maria Magdalena menyaksikan. Ya,
Thomas bahkan mencucukkan jarinya. Dia membuktikan sendiri. Ya, Thomas ini seorang yang sangat realistis. Dia bilang, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lubangnya, dalam lubang lukanya, gue nggak bakal percaya. Lu mau bilang apa juga gue nggak percaya. Dia seorang yang sangat realistis. Ya, dia nggak percaya orang-orang bilang apa. Oh, Yesus sudah bangkit atau gimana? Dia nggak percaya. Tetapi dia harus membuktikan sendiri. Dan dia membuktikan sendiri. Ya, Yohanes 20 ayat 28 itu membuktikan. Ya. Jadi aku bisa tunjukin ayatnya atau gimana ini? Ya, Yohanes 20 ayat 28. Thomas dari ayat 27 dia mencucukkan jarinya dan dia mengakui, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, itu bukti yang tidak terbantahkan. Kamu mau ngomong apa? Pada abad ke-7 tahu-tahu ada cerita dari negeri tetangga yang tidak menyaksikan peristiwanya, ya, mengatakan di surah An-Nisa 157 bahwa yang disalibkan adalah yang diserupakan. Emang siapa yang menyaksikan peristiwanya dari Arab? Bagaimana cara dia ke abad pertama saat itu? Pakai mesin waktu? Mingkem lu. Ya, silakan jawab. Hanya satu nama yang disebut Charlie, Maria Magdalena. Silakan. Kan saya bilang ada 3. Diam. Ada 3 Udah nama. waktumu habis. Waktumu habis. Kamu nyela saya tadi. Silakan Banyumas. Oke. Jadi tidak ada saksi yang melihat detik-detik kebangkitan Yesus. Artinya tidak relevan antara isi pengajaran Yesus sekiranya penyaliban itu benar, tentu akan terkait dengan kebangkitan. Penyaliban benar berarti penyaliban itu adalah hal yang besar. Yang penting di sini adalah Yesus kedatangannya mengajarkan tentang penyaliban. Isinya di situ. Kedua, isi kedatangan Yesus mengabarkan tentang kebangkitannya dia. Artinya, saban hari Yesus hanya mengajarkan penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan, penyaliban, kebangkitan. Jadi yang menjadi pondasi besar yang ditunggu-tunggu, detik-detik kebangkitannya Yesus itulah yang menjadi titik kebenaran Yesus ini Mesias, Yesus ini Nabi, Yesus ini Rasul, Yesus ini anak Tuhan, dan seterusnya. Yesus ini adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Itu poinnya di situ. Bahwa orang Romawi, suruhan Pilatus, orangnya Herodes harus ikut serta membuktikan pengajaran Yesus yang mengajarkan. Jika itu benar. Detik-detik hari ketiga. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hanya Maria Magdalena yang menuju ke pemakaman di hari Minggu subuh buta itu. Apa tujuannya dia datang? Datang bawa rempah-rempah. Untuk apa? Untuk meminyaki mayat? Tidak mungkin. Pasti untuk mengobati luka. Berarti orang ini tidak meninggal, orang ini tidak mati. Karena itulah kemudian Anda tidak bisa menunjukkan siapa saksi. Tidak ada yang bisa ada saksi. Kenapa? Karena kuburannya itu pintunya batu, harus 10 orang yang mendorongnya. Artinya cerita ini tidak ada bukti bahwa dia memang bangkit dari kematian. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada penyaliban. Coba Anda sebutkan satu nama. Siapa yang melihat? Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Jangan mengada-ngada, jangan berhalusinasi. Silakan. Silakan Charlie ya, dijawab. Jadi ya, aku jawab ya. Ini aku bisa share screen ya. Tolong share screen. Tolong share screen, matiin dulu dong waktunya. Ya. Matiin dulu waktunya. Saya share screen. Ya. Jadi di sini ya, kamu baca ini ya. Ini waktu Yesus dikubur ya, dikatakan kata Pak Pilatus kepada mereka, ya ini penjaga-penjaganya, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan menjaga. Ya, jadi penjaga-penjaga ini memeteraikan kubur itu. Jadi disegel kuburannya. Fakta. Kamu bisa bantah? Enggak bisa. Kenapa? Karena kalian cuma mendengar dongeng di abad ke-7, ya. Di abad ke-7 yang bercerita, ya. Nih, jadi sebetulnya waktu hari itu, hari ketiga, sesuai dengan perkataannya Yesus itu bangkit dan dia tampil di hadapan orang-orang, ya. Nah, jadi nah, serdadu-serdadu ini, ya. Ya, mereka bilang katanya, kamu bilang aja mayatnya dicuri gitu. Ya, kamu harus mengatakan, kamu harus bilang bahwa murid-muridnya datang malam-malam terus mencuri. Ya. Terus mereka menerima uang itu, nih. Ya, ini fakta.
kalian bisa buktikan itu ya. Jadi ada bukti-bukti non alkitabiah ya. Waktu silakan jalan lagi. Aku tunjukin bukti non alkitabiah bahwa Yesus disalibkan. Ini kan bukan masalah salib. Udah waktu gimana waktu? Ya. Udah habis itu, Bang. Habis. Ya. Oh. Jadi ada bukti. Masih ada. Bukti non alkitabiah. Aku sorry ini karena laptopku datanya rusak. Jadi ini aku harus nyari lagi dari Google. Bentar. Nyawa Anda habis. Ya, jadi ya silakanlah lewat dulu. Nah, jadi tidak ada sama sekali, ini sudah 2 sesi ya. Anda tidak bisa menunjukkan siapa yang menyaksikan detik-detik kebangkitan Yesus. Itu diragukan dan bahkan demi hukum itu tidak sah. Pengakuan yang datang kemudian dari bapak-bapak gereja Yesus bangkit dari kematian itu hoaks. Tidak ada saksi. Padahal ini adalah kejadian yang sangat besar. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Bukan berbicara mengenai pemimpin negara. Ini berbicara mengenai pencipta alam semesta ini. Yang datang sebagai manusia, dibunuh oleh manusia, bangkit pada hari ketiga, menghapuskan dosa manusia. Tapi apa yang terjadi? Lontong sayur. Nggak ada yang mengheboh. Pilatus sekiranya mungkin Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, aku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Aku adalah orang yang datang menggenapi ini dan itu, kemudian saya akan bangkit pada hari ketiga membuktikan saya ini adalah Tuhan. Maka Pilatus justru akan berpesan kepada prajuritnya. Konon yang dikubur itu adalah pencipta alam semesta katanya. Tolong kamu lihat, benar enggak? Justru tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang menginstruksikan. Murid-muridnya semua pergi meninggalkan dia. Lalu mana kejadian besar yang diheboh-hebohkan gereja sampai hari ini? Oh, Yesus bangkit, Yesus adalah Tuhan, dia bangkit pada hari ketiga. Mana titik sentral daripada pemberitaan itu? Kosong melampau. Tidak ada yang heboh. Semut pun tidak ada yang menjadi saksi, apalagi muridnya. Kalau ada berita mayatnya, katakan saya diculik oleh orang. Aduh, ini lucu ini, ada Tuhan punya mayat dicuri pula sama orang. Yang saya tanya, ini adalah pemberitaan besar. Harus ada kesaksian. Siapa saksinya? Siapa yang melihat? Ada tidak murid yang melihat detik-detik kebangkitannya? Tidak ada. Berarti Anda dan saya boleh sepakat, itu adalah berita hoax. Oke. Ngerti nggak? Silakan Charlie. Oke, Siapa begini, namanya saksi itu Charlie? Begini ya, saya itu sebetulnya pertanyaan aku tentang surah An-Nisa 157. Sedangkan tentang kubur Yesus itu faktanya memang dijaga oleh prajurit. Bukannya tidak ada yang menjaga, dan buktinya juga ada, kuburannya pun masih ada sampai sekarang. Batunya besar segede gaban ya. Kalau misalkan mau aku share screen deh. Tolong share screen ya. Aku share screen. Ya. Aku share screen. Nih, kubur Yesus. Ini gede. Batunya ini segede gaban ini. Ngangkatnya gimana nih ya? Nih, aku tunjukin. Ya. Ini batunya segede gini. Dijaga, disegel sama prajurit Romawi, ya. Kamu bantah aja fakta bahwa ini batunya segede ini yang angkat berapa orang, ya. Dijaga prajurit lagi. Mau dicuri, bagaimana caranya? Ya, fakta membuktikan bahwa ini ada sumber-sumber non alkitabiah, ya, termasuk Talmud Babilonia menyatakan bahwa penyaliban Yesus benar terbukti, ya. Ini ada bukti-buktinya, ya. Ini ada bukti-bukti lain, sejarawan ini. Ada Flavius Josephus, sejarawan sejauh ini seorang Yahudi dia, ya, orang Yahudi, ya. Terus ada banyak, ya, nih kamu baca ini fakta-fakta, ada fakta-fakta non alkitabiah, ya. Silakan waktu berjalan lagi, biar adil. Jadi ada fakta-fakta non alkitabiah yang mencatat bahwa Yesus memang disalibkan dan terbukti kuburnya itu dijaga dan dia membuktikan dia bangkit pada hari ketiga, ya. Tetapi
Kalau misalkan aku tanya, siapa saksi yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan adalah yang diserupakan? Siapa saksi dari Arab yang bisa menyaksikan peristiwa itu? Sehingga ia bisa mengatakan di surah An-Nisa 157, sesungguhnya. Waktumu habis, tidak menjawab. Lanjut, Mak. Jadi Anda belum bisa, ini sudah sisi ketiga. Anda tidak bisa memberikan saksi kejadian besar itu. Contoh di Indonesia, ada orang yang mengajarkan dirinya bisa telan kapal selam atau telan kapal pesawat terbang. Ini akan mengheboh se-Indonesia, dan orang-orang akan melihat dan menyaksikan apa yang terjadi. Meski dijaga oleh malaikat sekalipun, manusia akan penasaran untuk melihat itu. Apalagi cuma dijaga oleh tentara Romawi yang senjatanya hanya menggunakan silet. Pasti murid-muridnya karena cinta kepada Yesus, sayang kepada gurunya, pasti mereka akan melihat, benar enggak ya dia bangkit hari ketiga. Termasuk tentara-tentara Romawi itu juga akan ngintip. Kalau dia jauh pasti beli teropong, kalau ada teropong masa itu, supaya bisa melihat kejadian besar itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kejadian itu. Hebohnya di gereja. Munculnya pemberitaan di bapak-bapak gereja pertama kali. Oh, ada kebangkitan di hari ketiga. Bukti bahwa ini adalah berita bohong. Coba Anda lihat di kitab Anda. Lukas 24, pengakuan Yesus ada tertulis di dalam Torah, ada tertulis di dalam Mazmur, bahwa aku Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tunjuk sekarang. Tunjuk. Saya akan membantu Anda memproklamirkan Yesus betul disalib. Kalau Anda bisa menunjukkan di dalam Torah, di dalam Mazmur, ada tertulis bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Tunjuk. Kalau tidak ada, berarti apa yang saya katakan ini adalah benar. Ini hanya propaganda orang-orang yang menginginkan Tuhan nusul menjadi manusia, lalu disembah menjadi Tuhan. Sekarang tunjukkan, ditulis di mana di Torah dan di Mazmur bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Mudah-mudahan Mas Charlie ngerti bahasa Indonesia ya. Silakan. Aku boleh share screen lagi ya. Ya. Tolong. Ya. Waktumu jalan terus ya. Ya. Enggak dong. Nih baca nih ya. Zuma, kamu baca. Kamu baca. Tolong nih share screen dong. Tolong aku share screen ayatnya. Tolong. Ya. Ini kamu baca nih. Yesus mengatakan sendiri kepada murid-muridnya, dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak derita dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perkataan Yesus sendiri. Ya. Skakmat. Langsung kelar ya. Jadi begini, saya sudah tunjukkan bukti-bukti non alkitabiah, fakta-fakta sejarah yang mencatat bahwa Yesus memang disalibkan, dan ada bukti-bukti prajurit Roma itu tidak berpikiran bahwa Yesus akan bangkit. Kenapa? Dia bukan seorang. Nah, muridnya enggak kepikiran. Dia bukan. Kamu diam. Orang prajurit Romawi itu tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Jadi muridnya dia bekerja. Percaya enggak? Kamu diam dulu. Enggak, cuma ditanya aja kok. Kamu diam dulu. Supaya terarah asumsimu, khayalanmu. Siapa ngomong? Jadi begini, prajurit yang diperintahkan oleh Pilatus itu tidak mempercayai bahwa Yesus akan bangkit. Bahkan murid-muridnya percaya enggak? Percaya dong. Sekarang kamu diam dulu. Aku jelaskan tentang orang Romawi dulu. Dia kan tidak mengakui bahwa Yesus juga. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus, tidak mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan yang akan bangkit. Jadi mereka melakukan pekerjaannya diperintah oleh Pontius Pilatus dan mereka melakukan itu. Ya, mereka melakukan itu, penjagaan itu ya. Mereka menjaga kubur. Faktanya ternyata emang kuburannya tidak ada bukti, tidak ada mayatnya sampai sekarang. Kamu bisa cari di kuburannya itu. Semua orang kuburannya punya ada mayatnya. Bahkan Muhammad itu ada tulang belulangnya kalau kamu mau cari. Kalau tidak disemen oleh pemerintah Arab, ya. Kalau kuburannya tidak disemen oleh pemerintah Arab itu masih ada tulang belulangnya. Tetapi Yesus kuburannya kosong melompong. Fakta, kubur itu dijaga oleh prajurit Roma, ya.
Kamu bilang harus disaksikan. Prajuritnya aja nggak menyaksikan. Habis waktumu Charlie, nggak ada kuburan di semen di sana. Kenapa nggak ada tulangnya Yesus? Karena Al-Quran sudah menerangkan dia diangkat, tidak sempat dibunuh oleh orang-orang yang ada pada masa itu. Satu, Anda tidak bisa membuktikan siapa saksi yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Anda gugur di situ. Kedua, pembuktiannya kemudian adalah di dalam Lukas 24 nomor 45, atau kita mulai dari 44. Di situ diterangkan, inilah perkataanku yang kukatakan kepada kalian, ya, ketika aku masih bersama-sama dengan kalian, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa dan kitab Nabi dan juga kitab Mazmur. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di dalam Torah dan juga Mazmur. Tunjukkan di Torah mana, di Mazmur mana ada tertulis Mesias mati, bangkit pada hari ketiga. Ngerti? Ini pengakuan dari pengarang Lukas yang menginginkan Yesus itu diberitakan bahwa dia mati, bangkit pada hari ketiga. Dengan mengarang cerita ini. Kenapa saya katakan ini karangan? Karena tidak ada di dalam Taurat. Tidak ada di dalam Mazmur. Ini kasihan ini pengarang nih. Sekarang yang lebih kasihan Anda. Tapi kalau malam ini Anda bisa membuktikan. Ada tertulis di Mazmur. Ada tertulis di Torah. Bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Berarti indikasi Yesus itu mati. Itu betul. Tapi kalau tidak. Yang tadi tidak ada saksi. Yang kedua dalil yang menuduh. Bahwa di Torah, di Mazmur ada. Tidak Anda temukan, berarti malam ini Anda harus sadari, ternyata Al-Quranul Karim itu betul. Yesus tidak disalibkan, tetapi langsung diangkat ke langit oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang disalibkan adalah orang yang dikira Yesus, yang sekarang Anda sembah. Silakan tunjukkan, di Torah mana, Mazmur mana. Silakan. Bahasa Indonesia, Charlie. Jadi gini, saya tunjukkan ya. Yang tadi saya bahas ya, satu orang saja yang bisa menggenapi ya. Ini tolong share screen ya. Tolong share screen, aku tunjukkan ya. Bentar, tunggu. Kejadian 3 ayat 15 tadi ini mengatakan, aku share screen. Kejadian 3 ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Kenapa disebut perempuan ini? Ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Kenapa disebutkan keturunan perempuan, bukan keturunan Adam? Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Raja iblis hancur, takluk. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuatan yang hanya digenapi oleh Yesus. Tidak ada seorang pun bisa menggenapi nubuatan ini. Ya. Dan kalau kamu mempertanyakan tentang nyambung. Oh, itu nyambung. Ini kan kitab Taurat Musa, ya. Ini kan kitab Taurat Musa, ya. Ini kan kitab Taurat Musa, ya. Biarkan saja, biarkan. Ini Taurat Musa, ya. Terus kalau misalkan kamu tahu juga di Yesaya, ini kan disebutkan, ya. Yesaya 53 ini kan jelas sekali, ya. Ya, kita para nabi loh. Ini Nabi Yesaya, ini kan dia sangat dihina, ya. Penuh kesengsaraan, ya. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Nah, kamu tahu kena tulah ini di sini merujuk kepada ini udah. Aku waktunya udah bisa gimana? Tolong itu aku lagi share screen. Kenapa diputus? Kenapa waktu share screen? Tolong ini yang admin gimana ya? Waktu share screen harusnya waktu berhenti dong. Waktu share screen waktu berhenti. Oh, halo? Enggak ada urusan. Enggak ada urusan gimana? Lu curang amat sih. Enggak bisa. 2 menit bisa gimana? Gua belum selesai. Screen mau apa? Tetap 2 menit, bro. Itu ayatnya jelas itu. Udah standby habis waktumu. Diam. Bang Juma silakan. 2 menit. Kasih 1 jam buat sekarang bebas Benedom. Jadi Cahyono, Anda mau seperti apapun itu nggak nyambung, kawan. Anda nggak nyambung, kawan. Yang saya tanya apa? Kenapa larinya ke ayat yang tadi?
ini kan ada tuduhan dari pengarang Lukas bahwa Sang Yesus berkata, ada tertulis tentang aku Mesias, bahwa aku harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulis itu? Balik di ayat sebelumnya. Di Mazmur, di Torah. Sekarang tugas Anda menunjukkan. Kalau tidak, dan ini benar adalah perkataannya, seperti Yesus itu pembohong. Ada tertulis katanya. Tapi Anda tidak bisa menemukannya. Ada dua pilihan. Ini karangan, ini hanya dongeng, ini tuduhan buta, atau Yesus yang pendusta. Karena tidak ada di dalam Mazmur, tidak ada di dalam Torah tertulis demikian. Bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nggak ada. Katanya ini tulisan Yesus. Yesus tidak pembohong. Dia manusia kudus. Tapi mana tertulis di Mazmur? Mana tertulis di Torah bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Mana? Tunjukkan. Tidak ada. Tapi mana tahu kau punya kitab versi baru atau versi lain daripada yang saya pelajari. Saya tidak pernah menemukan itu. Satu, Anda tidak bisa menunjukkan siapa saksi melihat Yesus bangkit dari kematian. Dua, Anda tidak bisa menunjukkan dalil penguatan untuk orang-orang yang lemah akal bahwa Yesus itu bangkit berdasarkan Lukas 24 ayat nomor 46. Anda tidak bisa menunjukkan di Mazmur mana, di Torah mana. Jadi apa yang Anda banggakan dengan kekristenan Anda kalau semuanya hanya dusta? Coba, pertanyaan saya, ini ayat yang pembohong atau Yesus yang pendusta? Atau Anda yang mampu menunjukkan ada di Torah, ada di Mazmur bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga? Silahkan. Silakan. Charlie, tolong dipelajari bahasa Indonesia tadi itu ya. Kalau ada tertulis saya siap ngesot 100 kilo. Jangan salah jawab bro. Silakan Charlie. Pakai waktu 2 menit. Ngarang perjanjian baru ngarang. Ini Cahyono diem dong ya. Minta tolong yang lain diam ya. Ya, jadi gini ya. Saya tadi mau menunjukkan ayat dan langsung dipotong ya. Itu kan tadi saya sudah menunjukkan ayat di dalam Torah Moses. Torah Moses itu ya. Itu kita kejadian Sefer Bereshit Torah Moses ya. Gak ada nama Yesus Bereshit. Kamu diam mengkem kamu. Siapa kamu? Urusan apa kamu? Kamu jangan nyela-nyela. Ini aku sama ada nama Yesus. Sama gurumu. Tolong ini waktunya ya. Gak apa-apa di stop waktunya Charlie. Kita stop waktunya kok. Ini Cahyono, kamu kalau mau ya, kamu buktikan dulu ya. Kamu bisa bahasa Ibrani tidak menjadikan kamu Yahudi loh ya. Aku bisa bahasa Inggris tidak menjadikan aku orang bule enggak ya. Kamu itu di sana tetap goyim tau. Iya, apalagi kamu. Itu tetap goyim. Gak usah sok tahu kamu ya. Yang ngaku Yahudi siapa? Loh, kamu kan pernah biarkan dulu Charlie habiskan waktunya dulu. Biar enggak ini. Tolong gini ya. Charlie habiskan waktumu. Masih ada 1 menit 46 detik. Di sini sama Bang Palen aja. Menghina-hina Hanof tadi itu dia. Sudah menunjukkan tadi di kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 itu kan jelas. Coba ada nggak satu orang saja dari 7 miliar orang manusia? Tolong dong diam. Nama Yesus tolong diam. Kamu itu tahu diri itu yang punya kitab, Keles. Tolong jangan kacau. Kalian ini jangan emosi, kawan Shirley, jangan emosi, santai aja. Ini Cahyono tolong di-kick dulu kek. Ini ngapain sih Cahyono? Di sini enggak kamu itu enggak ada main. You tahu diri itu yang punya kitab, Keles. Charlie. Pakai waktumu sekarang 1 menit 33 detik. Dia itu goyim di sana biarpun bisa bahasa Ibrani. Iya, pakai waktumu 1 menit 33 detik. Kalau aku pakai waktuku, tolong jangan disela, jangan ngoceh. Iya, enggak disela, enggak, lanjut. Jangan ngoceh kalian, diam. Iya, silakan. Kasih waktu sebulan buat ngarang bebas. Kasih waktu sebulan buat ngarang bebas. Ya pakai Charlie, silakan. Jadi kalau misalkan aku sudah menunjukkan tadi ya di Sefer Bereshit Torah Moses itu ya bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi nubuat. Kalian diam. Kalian tahu aturan nggak? Kalian tahu aturan nggak? Tadi dia begini ya. Giliran orang lain dia maki-maki. Giliran tadi gue membiarkan Zuma ngomong nggak diganggu loh. Iya. Balikin 2 menit kasih Charlie. Balikin 2 menit nggak apa-apa kasih lagi. Ini siapa sih? Biarin 2 menit dia dulu. Udah itu biar Bang Palen.
Yang lain standby dulu ya. Charlie, gua kasih lu 2 menit. Nah, pakai lagi tuh 2 menit, silakan. Gak ada nama Yesus. Bonus. Halo? Ya pakai lagi. Cahyono, lu minjem gak usah sok tahu. Iya, pakai udah buruan. Ya itu Cahyono masih ngomong aja. Iya, udah enggak diem udah pakai. Tadi kan aku udah ngomong itu di Kejadian 3 ayat 15 itu jelas. Siapa satu orang saja dari 7 miliar manusia saat ini, bahkan dari pertama penciptaan manusia sampai sekarang berapa ribu tahun sampai sekarang ini nggak ada satu orang pun yang bisa menggenapi nubuatan tersebut. Keturunan perempuan, bukan keturunan Adam, yang mengalahkan iblis, ya, yang remuk tumitnya. Di situ itu makna nubuatannya. Nubuatan tumit itu dijelaskan di Kejadian 25 ayat 26. Aku bisa share screen, tolong waktunya berhenti dulu. Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Jalan terus waktu, jalan terus. Sekarang enggak maksudnya. Astagfirullahaladzim, Bang Sadli, jangan emosi apa. Ini kalian gimana sih cara debatnya? Gue nggak ngerti. Sekarang baru Kejadian 25 ayat 26. Ya, diam semua dulu, tolonglah. Kejadian 25 ayat 26. Ntar aku share screen ya. Iya. Kawan, yang saya minta yang tertulis. Tolong kamu diam. Terserah gua dong. Gua mau jawabnya kayak gimana. Gak nyambung soalnya. Kamu habisin waktu. Kita disimak sama orang pintar semua di sini. Itu mendongeng, saya minta dalil berdasarkan pengakuan Yesus. Ada di Mazmur, ada di Torah. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Ngapain kau bawa Kejadian 3? Apa hubungannya? Ini nubuatan, lo paham? Saya tidak bercerita tentang nubuatan. Saya tanya yang diceritakan oleh pengarang Lukas bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana di Torah? Ya ini tertulisnya. Mana? Lu lihat dong. Dasar kribo. Taunya cuma bentak-bentak orang. Orang saja yang menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Kalau kok jadinya ke sana? Tuyul, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya pengakuan Lukas 24 ini. Itu yang Yesus katakan di dalam. Yang Yesus katakan menurut pengarang kitab loh. Di dalam kitab Taurat Musa. Itu kan Taurat. Kamu habisin waktunya orang. Yang nyimak di sini para guru. Kamu dihargai loh, dikasih waktu untuk menerangkan seperti itu. Jangan lu salah. Masalahnya yang kamu terangkan itu beda dari pertanyaan saya. Nggak tahu aturan. Kamu bikin aturan sendiri dan kalian langgar sendiri. Begini aja sebentar. Astagfirullahaladzim, saya minta mana yang tertulis di dalam kitab Taurat, di dalam Mazmur tentang pengajaran Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Mana? Itu baca dulu ayatnya. Sebentar dulu. Sebentar, baca ayatnya. Charlie, sebentar. Mana ayatnya? Yang kamu tunjukkan Kejadian 3. Mana tadi menunjukkan ya? Biarkan di dalam Taurat Musa ada tertulis dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa itu kan tadi gue tunjukin Taurat Musa. Tahu nggak? Ya mana tertulisnya bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga? Mana? Tentang Yesus. Ya. Astagfirullahaladzim. Tentang Yesus. Ya. Gak nyambung. Kamu itu gimana ya cara? Sekarang begini, kamu harus bedakan ayat 44 di dalam Lukas 24 dengan ayat 46. Nah, lalu iya. Cahyono, kamu diam. Ya. Gini. Dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu katanya dengar. Lalu katanya ada tulisnya tidak disebutkan di sini harus dari kitab Taurat Musa atau kitab Mazmur. Ada dituliskan, baca. Kamu baca. Makanya aku bilang yang ngajarin nenekmu belajar Bible itu saya. Indonesia. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi waktu dia belum disalibkan, yakin bahwa semua harus digenapi tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Adakah tadi kitab Taurat Musa mengatakan tentang Yesus? Cuma satu orang yang bisa menggenapi. Ada tertulis demikian. Itu ayat ada 46. Tertulis demikian. Baca. Ada tertulis demikian. Zuma, lu baca ayat 44 bukan ayat 46. Lu tahu? Ini yang saya nuntut sama Anda. Kalau penyaliban itu betul, bukan berita hoax. Benar.
maka ada tertulis di dalam Taurat dan Mazmur. Mana tertulis di mana? Kamu baca lagi. Aduh. Ayat 44 mengatakan harus digenapi segala sesuatu tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ada tertulis. Ada tertulis. Apa yang tertulis? Tentang aku. Apa yang tertulis? Ada tentang aku. Ada tertulis. Aku udah tunjukkan. Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis. Apa yang tertulis? Itu kamu ayo, apa yang tertulis? Kamu ngomong ayat berapa? 44 atau 46? Kamu itu kenapa kamu harus paksakan saya ayat sekian, ayat sekian? Pengakuan pengarang kitabmu, Yesus konon berkata ada tertulis tentang aku, bahwa aku akan mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Dikatakan di mana? Jawab. Coba ayat 46. Charlie, jawab dulu, ayat 46 menyebutkan kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur? Ada nggak? Begini aja. Ada tertulis. Ada tertulis tentang nubuatan Yesus yang menceritakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Benar. Di mana tertulis? Tidak dikatakan itu harus dari Taurat Musa. Tidak seperti itu caranya. Coba lihat. Coba lihat. Kalau dibandingkan dengan Yesus, iblis itu lebih jujur. Lukas 4, iblis berkata kepada Yesus, ada tertulis, jika engkau benar adalah anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk melindungi engkau. Itu bukan bercerita tentang Yesus. Kamu mau tahu, iblis di situ salah mengutip. Karena kenapa? Kita buka Mazmur 91 ya. Mazmur 91 ini kamu mau tahu, ini adalah kitab puisi dan doa Daud, Raja Israel ya. Iblis mengatakan ada tertulis. Iblis mengatakan ada tertulis bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Dan itu betul ada tertulis di Mazmur 91. Nah, Yesus mengaku ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Berarti Yesus itu bukan masalah salah kutip atau tidak, yang penting apa yang dikatakan itu ada tertulis, memang ada tertulis. Ya, sementara Yesus apa yang dikatakan ada tertulis itu tidak ada tertulis. Coba siapa sekarang yang pembohong? Siapa yang pembohong? Kamu periksa. Ini aku tunjukkan ayatnya ya. Mazmur 91. Yang pembohong. Mazmur 91 ini tentang apa? Cahyono, diam Cahyono. Ya, itu tidak bercerita tentang apa. Iblis mengatakan ada tertulis. Ternyata betul ada tertulis. Dibandingkan Yesus mengaku ada tertulis, tapi ternyata tidak ada tertulis. Sekarang siapa yang pembohong? Ayo, yang tunjukkan itu ayat berapa? 44 tampilkan ayatnya itu. Itu dua peristiwa yang berbeda. Ada tertulis. Kamu tahu di berbeda pula nenekmu kiper. Itu satu perikop itu. Itu alur ceritanya jelas itu. Lalu Yesus membuka pikiran mereka agar mereka mengerti tentang kitab suci. Lu masih belum paham aja. Bang Juma. Lukas berapa itu ada tertulis? Lukas berapa itu biar dia baca. Lukas 24. Lukas 24 ayat 44 ayat 46 dimulai dari 44 sampai 46. Ya silakan baca. Aku baca. Charlie baca. Baca. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataan aku yang telah kukatakan kepadamu saat aku masih bersama dengan kamu waktu Yesus masih hidup ya. Yakni harus digenapi segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Ini diceritakan tentang Yesus akan lalu ada peristiwa di ayat 45. Di ayat 45 lalu ia membuka pikiran mereka sehingga ia mengerti apa yang dikatakan tentang perkataan dia di ayat 44 itu merujuk kepada kitab yang mana ya. Lalu ayat 46 mengatakan Mesias harus bangkit, tetapi tidak dikatakan. Dibaca semua, dibaca. Dikatakan di sini dibaca. Dari kitab Taurat Musa. 46-nya dibaca. Lalu tertulis di mana? Lalu tertulis di mana Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga? Tertulis di mana? Dalam kitab Yunus, sama seperti Yunus. Ya, ini enggak nyambung. Di dalam kitab dasar Yunus. lo. Kata siapa enggak nyambung? Coba kitab Yunus yang mana? Dikatakan di sini. Dikatakan di sini kan
Sama seperti jadi apa? Di mana? Tolong buka ayatnya lagi. Di mana dikatakan sama seperti Yunus bangkit pada hari ketiga? Di sini dikatakan nggak harus dari Taurat Musa. Coba saya tanya. Saya tanya kamu jawab. Kamu jawab. Itu ada di ayat 44-nya, anak buah. Ada nggak tertulis dari 44, kitab Taurat naikin Musa? ke Itu 44 ada dikatakan itu. Ada nggak ayat 46 mengatakan gitu? Tidak ada, tapi di ayat 44-nya ada. Dua hal yang berbeda. Nah sekarang saya ikutin maunya. Sekarang coba kamu tunjukkan di mana tertulis hal tersebut. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Coba, Yunus bangkit di antara orang mati. Hah? Dasar pendusta kamu, pendusta, pembohong, penipu. Apa Yunus bangkit di antara orang mati? Tuyul. Sekarang gini, menurut kamu ini kan kok menurut saya ada tertulis Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Di Rukia dulu nih. Ya, ini kamu baca ayatnya HMC nanti nih. Ayat 44 itu bercerita tidak tentang. Saya tidak usah. Oke, saya ngalah. Saya ngalah. Kalau gua lagi ngomong. Sekarang ayat 46 itu, nomor 46 itu tertulis di mana? Ayo. Di kitab Yunus, ya. Mute-nya ini kurang bagus mic-nya Om Palen. Dicabut dulu. Jadi bercerita tentang waktu Yesus masih hidup. Kamu tidak punya kapasitas dan kamu tidak punya hak untuk nipu di sini. Ngerti? Loh, yang nipu siapa? Lu baca kamu yang nipu. Saya minta yang 46 mana tertulis di mana? Nipu aja terus kerja kau dari tadi. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari. Ini tertulis apa, Kribo? Ini tertulis apa? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Mana tertulis di mana itu? Hari 3 malam dikatakan ini. Saya Yunus bacakan Yunus bangkit di antara orang mati. Ayat 40, Matius. Saya bacakan Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Oke. Di mana? Tertulis di mana? Di sana disebutkan nggak? Coba yang tertulis. Ada harus tertulis. Mana tertulis di mana? Yang tadi baca siapa? Sedikit ya, saya ngomong sedikit. Saya yang baca. Kenapa lu nanya? Saya yang baca. Ada tertulis di situ. Oh, Yan. Oke, sekarang saya ngomong sedikit Bang Yan. Ternyata iblis lebih cerdas daripada Yesus. Aku tanya Yan, ada nggak tertulis di ayat 46 dikatakan harus dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab. Ada di mana? Itu, ayat 46 mengatakan gitu. Tampilkan ayatnya. Ayat itu mengatakan, ayat 46 mengatakan begitu. Lu baca di bawahnya itu. Ya udah. Nggak ada di nomor 46 itu nggak ada. Oke, nggak ada. Terus ada. Nah, oke. Belajar baca itu. Nah, sekarang kamu tunjukkan, wahai penipu, tunjukkan di mana tertulis bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di mana? Yunus. Coba tunjukkan. Jadi gini, aku share. Awas kalau nggak ada, ku gigit kupingmu ya. Aku share screen. Nggak usah. Bacain aja surat apa? Bacain aja surat apa? Jangan mau gigit kupingnya. Pakai kaki maksudnya. Kamu buka dulu. Matius. Mana Yunus? Yunus mana? Yunus yang penyanyi dandut itu, bukan? Yunus. Matius 12 ayat 40. Coba tunjukkan. Cahyono diam. Dibaca. Mana tertulis? Sebab seperti Yunus, ya kamu baca dulu ya. Ya. Mana ada tertulis Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Mana? Baca. Mana? Di mana tertulis? Ayatnya. Mana tertulis? Mana? Tolong kamu baca. Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan. Tidak tertulis begitu tadi, wahai penipu. Penipu, tidak begitu. Yang tertulis itu adalah Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu yang tertulis. Penipu.
Kamu baca 1 Yunus ayat 17. Kamu merugikan waktunya orang-orang di sini. Orang-orang di sini nih orang terpelajar semua. Kamu coba masuk dengan tipikal kamu kayak begini, nipu kamu. Kitab Yunus. Nampak kali goblok. Cuman menipu kamu bisanya rupanya ya. Apa yang aku tipu? Penipu. Apa yang aku pembohong, penyesat. Kitab Yunus. Itu di kitab Yunus tidak ada seperti yang dituliskan itu. Jangan buka dulu ayatnya. Kitab Yunus buka. Aduh, Charlie. Kamu mempermalukan teman-teman Kristen saya loh. Maka atas penentuan Allah, ini datanglah. Tidak ada tertulis begitu di dalam Lukas 24:46 itu. Bang Juma sebentar, Bang Juma. Sebentar Bang Juma, ini Charlie lihat, ini 46 katanya kepada mereka tertulis ya. Kamu jawab, oke ya? Kamu jawab yang ini nih, betul kan? Mesias. Sama Mesias? Oh, enggak sama. Ya enggak lah, mana tertulisnya? Baca. Ini baca dulu. menderita loh. Iya. Sekarang gini, kamu tahu? Pertanyaannya ini sama apa enggak, Charlie? Sama apa enggak? Tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ini mana orang matinya mana di sini? Orang malah Yunus dibawa-bawa. Beda cerita. Baca dulu. Kan Yesus sudah mengkonfirmasi di Matius 12 ayat 40. Yesus sudah mengkonfirmasi. Jadi waktu dia bilang Cahyono dia bukan saya. Dia menyebutkan diri sendiri. Dia menyebutkan dirinya. Jadi kesimpulannya 2 poin ini, 3 poin ini kita tidak melihat seorang Charlie mampu menunjukkan bukti Yesus itu bangkit dari kematian. Yang dia sampaikan ini hanya tipu-tipuan, pembodohan, pembunuhan akal sehat. Ini yang dilakukan, dan ini adalah tipikal orang-orang yang ada di tempat mereka. Bagaimana mereka membodohi, mendoktrin orang supaya orang tidak memfungsikan akalnya. Ini si penipu ini dengan bangganya menunjukkan ya sama seperti di Matius 12. Enggak ada. Sudah di mute aja orang ini ya. Saya simpulkan bahwa tadi di mute. Orang ini penipu, orang ini pendusta. Baca ya. Orang ini penipu, orang ini pendusta. Kalau tidak datang hidayah kepadanya, maka celaka orang ini. Kasihan. Tadi saya minta siapa saksi melihat detik-detik kebangkitan Yesus, dia nggak bisa menunjukkan itu. Padahal itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kedua, untuk membuktikan pernyataan saya bahwa itu adalah karangan yang muncul belakangan dari bapak-bapak gereja, bahwa ada sosok manusia dibunuh, dia Tuhan, bangkit pada hari ketiga, meniru ajaran pagan sebelumnya, terbukti ketika pengarang Lukas 24 menuliskan ada tertulis, ya, di dalam Mazmur, di dalam Torah, bahwa Mesias akan mati di antara dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Ternyata itu tidak terbukti di Torah dan juga di Mazmur. Lalu kemudian sang penipu ini mencoba untuk melarikan bahwa di nomor 46 tidak ada tertulis seperti itu. Oke, kita ngalah. Kita buang nomor 44-nya. Kita mencoba untuk mencari di mana tertulis. Dia lari ke Yunus. Ternyata tidak ada tertulis bahwa Yunus di situ bangkit di antara orang mati. Di antara orang mati di hari ketiga nggak ada. Yang ada Yunus itu terbebas dalam perut ikan, ya. Betul. Dan itu tidak mati Yunus, dia hidup. Sementara Yesus di perut bumi mati. Jadi itu udah nggak nyambung di situ. Tipuan demi tipuan. Kalau orang ini nggak sadar bahaya, dan kalau orang ini tidak dibimbing bahaya, dan kalau orang ini tidak diobatin oleh dokter psikiater juga bahaya. Karena itulah kemudian saya kembalikan kepada Cahyono. Mudah-mudahan melalui Dr. Cahyono pasien ini bisa sembuh. Demikian dari saya. Terima kasih para sahabat semua. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masalah Cahyono siapa? Sepertinya udah diam kamu. Ya, berani masih live doang ya bisanya. Cuma bisa main kick doang kalian. Ada yang nge-kick lu kacau lu keluar sendiri. Nggak ada yang nge-kick Iwan Villa. Ini masih live, nggak ada yang nge-kick. Lanjut Bang Andi. Pak Charlie, silakan Anda standby ya. Sepertinya udah nggak nyambung. Semakin Anda bicara panjang, has removed you from the room. Semakin Anda berbicara panjang. Screenshotnya, punya screenshot. Iya, emang yang ditampilkan bentar Bang Andi. Emang yang kamu minta kan ditampilin sama saya. Tuh kan dia keluar lagi tuh. Kemarin dia beneran jadi Cahyono dia. Dia nggak apa-apa. Mungkin ada temennya ini. Ini ngomong
Nggak usah dimasukkan dia, nggak usah ya. Tolong co-host nggak usah dimasukkan. Ada Pak Robert, mau disambung Pak Robert? Pak Alfred juga tuh, Pak Alfred, silakan. Alfred, Ya, saya jadi nggak bisa itu tadi udah debat kusir sih, jadi nggak enak. Kalian itu bisanya cuma bisa ini aja. Siapa sih yang masukkan ini? Nggak usah lah. Tuh kan, jangan masukkan ini. Nggak usah. Kamu yang keluar sendiri, kamu yang dianggap, iya kamu tuh. Nggak usah dimasukkan lagi. Udah, Bro Charlie, halo. Oh, udah keluar ya. Udah nggak nyambung dia ngomongnya itu, nggak bersahabat. Pak Robert, saya nggak suka marah-marah. Orang rumah nih, gara-gara Charlie gue diomelin orang Ya rumah. baik ya, Pertama kita sendiri. Sebentar Pertama ya. sendiri diomelin. Maka saya cuma jadi pendengar. Ini lagi live, kita tutup semua dulu menara siar ya. Ya, kita tutup semuanya yang live. Tahan dulu, belum live, boleh? Ya, silakan. Oke. Charlie, tolong kamu jangan keluar masuk terus. Nanti alasan dikit. Aku ada screenshotnya loh, ya. The host has removed you from the room. Itu kan suaranya More nggak bagus. Ya, jadi emang aku ditendang, di kick itu ada datanya. Ya nggak apa-apa. Ditendang nggak apa-apa. Bro Charlie. Jadi kalian nggak usah Bro Charlie, bilang aku keluar sendiri, ya janganlah. Ya udah. Terblokir kamu. Kalau Kalian mendustai itu netizen ini loh. Ya udah, nggak apa-apa. Udah di-kick lah udah. Ya udah. Kalau memang kamu mengaku. Kamu bisa baca nggak tadi ayatnya mengatakan apa? Udah ngaco, udah. Apa? Udah ditutup kok, udah. Nah, jadi udah lah ya. Kita tutup aja dulu. Bro Charlie. Oh ya, udah tutup dulu ya. Boleh nggak saya ngomong sama Bro Charlie? Boleh. Saya lain standby ya. Silakan Pak Robert. Lagi keluar Charlie. Tunggu aja dulu. Biarkan Bro dia. Charlie. Tunggu dulu bentar. Nanti juga masuk lagi Pak Robert. Tunggu aja sebentar. Dia kan keluar masuk kayak ingus Pak Robert. Udah masuk Pak Robert. Ya, udah masuk lagi nih. Ya. Lain standby ya. Bro Charlie, halo. Ya. Bro Charlie. Roza, siapa ini yang ngomong? Shalom. Roza. Robert. Halo. Ya, Robert, Talita Robert. Roza, Talita Robert ya? Saya Robert. Ya, bro, Kristen atau Muslim? Protestan. Oke, good. Thanks God. Ya. Saya tadi mengikuti Anda, tapi Anda sebenarnya ilmunya tinggi nih, banyak, tapi terpancing emosi itu ya. Memang, karena cara mereka berdiskusi seperti itu, playing victim. Jadi mereka sebenarnya kalau Bro Charlie ini, saya sering masuk di channel ini, asal kita itu adem, semua kan bisa ini menerima gitu. Kita jangan debat gitu, dialog aja. Dialog, oke. Apabila mereka tanya itu, kita menurut saya begini. Mau dipercaya atau apa, itu udah urusan masing-masing. Iya, tapi kan mereka. Padahal Anda saya lihat banyak menghafal ini, ayat-ayat yang ini, tapi terpancing tadi. Ya, begitulah, karena kan keroyokan mereka di sini. Aduh. Bentar. Ini kadang-kadang jadi begini lagi Pak Robert. Nggak usah diajak ngomong si Charlie lah. Ngomongnya kan menyudutkan terus dia dari tadi. Kenapa? Kalau mau jujur, kita berlaku adil aja ya. Kita lu marah-marah dari tadi, bentak-bentak orang gimana sih lu? Terus ini giliran aku aja timerku waktu berjalan ada rekamannya loh. Iya, nggak apa-apa, bagus kan live-in. Semua ada live. Aja kalian selak loh, sampai aku harus bentak-bentak loh. Buat apa coba? Kapan? Kok kapan? Itu ada rekamannya loh. Yang diminta itu jawab yang itu, bukan jawab yang lain-lain. Loh, kamu ngatur saya mau menjawab seperti apa? Nah, boleh dong kamu gitu ngomong, jadi enak. Kamu menggiring. Boleh ngomong begitu. Ini jawaban saya ini, terserah kamu percaya atau tidak. Kan begitu enak kan? Santai aja. Kenapa harus ngomong marah-marah? Santai aja Charlie. Kenapa kamu bentak-bentak saya? Kenapa? Kenapa kamu harus ngatur jawaban aku? Yang ngatur jawaban kamu siapa? Diam dah. Kamu bilang apa itu? Aku menjawab sesuai apa yang aku percaya. Udah nggak mau. Oh, jadi yang tertulis tadi
pertanyaan Bang Juma itu. Makanya kan Gitu dong. Ini Bang Juma yang tertulis yang ditanya Bang Juma ini. Enak dengar Baca, kita. itu ayatnya jelas itu. Apa bangun Waktu Yesus masih hidup bersama-sama dengan mereka, dia kan bercerita, ini loh perkataan yang aku katakan waktu aku masih bersama-sama dengan kalian. Biarkan Bang. Jangan. Baca itu ayatnya. Nah, waktu Yesus bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya, dia mengatakan apa? Di Matius 12 ayat 40 itu sama seperti Yunus, ya, dia harus dibangkitkan pada hari ketiga. Itu kan perkataannya benar, terbukti. Itu yang 44. Itu yang 44. Benar kan? Sebentar. Itu 44. Itu 44. Nah, sekarang gini, kamu baca 46-nya mana? 46-nya mana? Yang tertulis itu di mana? Di dalam surat di Yunus. Di dalam kitab Yunus. Oh, di Yunus. Iya dong, Gitu di kitab Yunus. Sekarang di ayat 46 itu dikatakan, apakah di situ harus dikatakan dari kitab Taurat? Ya. Ayat 46 menyebutkan kitab Taurat enggak? Udah, Charlie, itu Yunus itu hidup apa mati di perut ikan? Ya, ini kan perumpamaan, itu namanya Enggak, saya tanya tidak Anda harus dulu. sama. Yunus Tidak itu 3 hari 3 malam di perut ikan, hidup apa mati? Ini ayat lu bawa nih. Yunus hidup apa mati? Itu seperti, baca dong, Matius 12 ayat ya, gua tanya 40-nya lu bawa mengatakan ayat. seperti Yunus tinggal di dalam, jadi dia tidak dikatakan mati dalam perut ikan, ya. Saya tanya dikatakan mati apa hidup? Ya, baca ayatnya. Jawab aja, mati apa hidup? Ya, baca. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, bukan mati dalam perut ikan. Ya, sekarang Yunus waktu itu mati apa? Ikan, kan? Saya tanya, hidup apa mati Yunus? Ya, ini dikatakan tinggal dalam perut ikan selama 3 hari. Tidak 3 dikatakan hari. mati dalam perut ikan. Berarti hidup. Berhidup. Hidup. Kalau Yesus 3 hari 3 malam di kuburan, hidup apa mati? Ya, sekarang kan ini namanya seperti. Baca seperti. Tidak harus sama. Iya, saya tanya Anda dulu bahasa Indonesia. Persis Gampang ini. peristiwanya. Kalau gitu, yang mati bukan Yesus, tapi Yunus. Kamu ini gimana sih? Yunus yang hidup, kamu paham nggak tentang Yunus yang hidup lu matiin. Loh, yang bilang mati siapa? Yang bilang Yunus mati siapa? Ya, Yunus hidup. Tuh, itu KBBI. Sekarang Yunus hidup ya. Menunjukkan serupa seperti tidak harus sama persis. Baca dong. Yesus mati di kuburan nggak 3 hari 3 malam? Yesus mati nggak? Charlie, Yesus mati nggak 3 hari 3 malam? Mati bang. Biar dia yang jawab. Kalau mentok begitu dia nggak bisa. Kalau Charlie ini ikutin aja apa maunya gitu loh, pasti mentok. Udah ya, kita tutup dulu ya. Mohon maaf kepada seluruh ikhwan pila yang ada di live chat. Demikianlah tadi gitu ya, ada 2 sesi. Udah nggak usah dimasukin. Ya udah. Ada gunanya juga. Ya, ini. Udah nggak usah dimasukin. Jangan dimasukin. Ya mau ditutup dulu. Gampang bantah Juma dan kalian itu gampang. Parah betul. Yang masukin ini. Kamu baca. Ini mau ditutup dulu. Ini mau ditutup gimana mau nutup kalau ngomong terus. Charlie, kalian mulu nggak aus. Gini loh, biar Bang Hadi coba ngelajanin. Jangan dimasukin saja. Oh gitu loh. Tutup aja kita. Tutup aja dulu bang. Tutup, jangan dulu masukin ini Charlie, nggak usah dimasukin. Tutup aja dulu bang. Gimana mau nutup kalau ngomong dipotong? Ya udah dah. Ya udah diam dulu, nggak usah dimasukin Charlie. Dah lanjut bang. Ada yang mau bantu tutup nggak nih? Cepatlah bang. Oke, saya tutup ya. Tapi tolong kalau ditutup tuh susah loh. Ya demikianlah ikhwapila yang ada di live chat. Sekian dulu ya live malam ini. Mohon maaf ada kredit. Tapi kita berusaha untuk menetralisir. Yang penting ambil hikmahnya yang baik. Jangan ambil yang kurang-kurang baik. Seperti kata-kata binatang yang keluar. Terima kasih atas atensinya semua ya. Tadi ada 2 sesi. Ya, progres pembangunan masjid di Blora. Disertai dengan memang programnya adalah tanya jawab. Terhubung karena Charlie yang masuk, ya demikian apa adanya. Kami JCC selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu yang lain.